kegembiraan mereka gitu loh. Nggak ada masalah juga, nggak melanggar syariat Islam. Ada nggak kira-kira melanggar syariat Islam kalau kita menetapkan tanggal itu hari mualaf sedunia? Ada nggak pelanggaran syariat Islam itu ya? Teman-teman di bawah Selama ada tidak nggak? ada larangan dari Nabi, tidak ada perintah dan larangan. Selama tidak ada, namanya usul fikih itu seperti itu. Kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan, ya itu namanya mubah. Karena asal muasal dari satu amalan itu mubah. Selagi memang tidak ada perintah dan larangan, gitu loh. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi ya oke, tidak ada masalah. Bismillah, semuanya Bismillah. Karena udah begitu banyak kita ini dalam, mungkin Bang Andi tahu, Bang Zuma, apalagi ya semua teman-teman, dari sekian bertahun-tahun berjibaku tentang mengenai masalah apologetika ya, dan kita diambil nama Tuhan, nama siapa lagi, nama Nabi, nama Rasul, ulama, masuk pula dijiplak situ, ya lah. Udah terlalu kita ini toleransi begitu tinggi. Tiba-tiba bahkan mereka mengambil lahirnya apostolos, bahasanya dewa matahari, diambilnya juga sama mereka. Tiba-tiba kita mengarahkan dengan yang lebih baik, why not? Kenapa tidak? Lanjutkan, Bismillah. Masya Allah. Jadi teman-teman di bawah setuju nggak Anda? Dan mau nggak Anda semua nih, dimanapun Anda berada, mulai hari ini sampai 2-3 hari ke depan, dimanapun Anda berada bersosial media, bisa nggak Anda bertagar selamat hari mualaf sedunia? Setuju ya tagarnya itu ya? Silakan. Jadi nggak usah banyak ngetik-ngetik, tagar cukup itu aja, selamat hari mualaf sedunia. Mulai hari ini sampai 2-3 hari ke depan. Silakan. Tagarnya apa teman-teman? Siapa yang nulis pertama dapat hadiah. Masya Allah. Hadiahnya apa nih? Udah ada kasih hadiah apa ya? Hadiahnya menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Itu hadiahnya. Nah, mantap tuh tagarnya kayak gitu. Nah, itu dong. Di mana Anda berada hari ini sampai 2 hari ke depan. Tapi jangan juga bertagar-tagar kalau ke pasar. Santai aja, di media sosial aja. Menurut pakar hukum, ada beberapa pakar hukum saya tanya, nggak ada pelanggaran hukum. Santai aja. Tuh, mantap kan? Udah rame tuh host. Tagarnya tuh di bawah. Mantap kan? Mantap nggak host? Mantap, 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 Burunda, mantap. Mantap. Ayo buat saudara-saudaraku muslim, dari 2-3 hari ke depan kita suarakan serempak hari mualaf sedunia. Masya Allah. Dilanjut Burunda, lanjut. Ya tinggal minggu dan Jumat aja nih. Udah dihubungi belum? Coba Anda calling dulu ya, biar nggak terlalu lama nunggu. Ya, mohon izin, tolong dibantu di tap-tap layar, saudara-saudara yang di bawah, tolong dibantu di-share-sharekan kepada halayak ramai supaya bisa bergabung dan mengikuti acara Assalamualaikum. mualafkan saudara kita. Ram, Di mana Ki? iya kan dah. Di mana Ki? Masih. 5 menit. Oke Pale, ya hati-hati Ki Pale. Ya saya tunggu Ki. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 5 menit lagi. Wow, wow. Kandio mana Kandio? Sadio. Ada dia. Ngopi yuk. Habis ini ya.
Iya Kanda, gimana Kanda? Udah sampai kah? Belum dalam perjalanan aku. Masih Oh ini. iya balik. Bawa mobil ya. Calling paling nanti. Macet Bang Andi, gue lewat Arta Gading macet karena di situ kan ada gereja itu. Iya juga sih. Macet. Bang Dio ini aku udah unjukin jalan yang sepi. Lupa melulu lewat situ. Ada jalan tikus. Jangan lewat tempat rame gitu. Kalau Mbak Sarah ini di mana ya tadi Om Kem? Kayaknya lagi makan di luar ini Mbak Sarah ini. Mbak Sarah lagi di mana posisi ini? Nggak ngajak ini orang ini. Mbak Sarah posisi di mana? Dia udah kerugu dia. Ayo tetap kencangkan teman-teman. Lagi di Kuningan. Oh Kuningan. Ya, hati-hati di jalan. Kencangkan takarnya. Ya, kencangkan takarnya teman-teman. Bang Nan Rando, memeluk Islam itu dari hati nuraninya. Tadi saya dengar sih kalau azan maghrib itu mendengarkan suara azan maghrib gitu ya. Anda pernah lihat ayam nggak? Ayam itu mendengarkan azan maghrib. Semua ayam itu tidak ada lagi yang berani di luar. Bang Andi, izin Bang Andi. Ya, mangga. Bang Andi monitor Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam monitor. Ya, Bang Andi monitor teman-teman semua. Kita kan sambil menunggu kedatangan Bang Zuma insyaallah ya. Gimana kalau kita dengarkan narasi sebentar dari Bang Dio tentang boleh. makna bagaimana mu'allaf itu apa artinya? Silakan Bang Dio. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma ingin menyampaikan saja, saling ingat mengingatkan di atas kebaikan dan ketakwaan. Di malam hari ini ada dua hal atau dua sikap yang berbeda yang kita dapatkan dari sebagian manusia. Apa itu? Sikap yang pertama, orang-orang yang tentunya bergembira dengan hari perayaan mereka. Dan sikap yang kedua, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang tunduk jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di malam hari seperti ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 90 dan seterusnya. Di satu sisi, kelompok manusia yang kedua ini juga mengapresiasi sebagian kawan-kawan kita yang mereka itu mungkin berterima kasih dan berbahagia dengan adanya orang-orang yang memprakarsai muamalah mereka, sikap mereka terhadap mereka. Maksudnya ada orang-orang yang mengadakan santunan buat mereka, atau dibuatkanlah hari khusus buat mereka
sebagai bentuk apresiasi, bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, akan tetapi ranahnya, konteksnya adalah kita beradu argumentasi dengan oten-oten. Maka sebagian saudara-saudara kita membuat acara Hari Mu'allaf. Tentu banyak sisi yang perlu kita jelaskan dari hal itu. Saya yakin teman-teman sudah paham dan mengerti, sudah dijelaskan berkali-kali juga oleh Bang Zuma. Kemarin juga aku mention beberapa hal. Yang intinya, ya semoga kawan-kawan mu'allaf ini yang kembali ya dalam Islam, kembali jiwanya ke fitrahnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan sisa-sisa atau bekas-bekas lumpur kehidupan, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mereka mungkin mengenang kembali. Dulu mereka menyembah selain Allah, dulu mereka menyembah makhluk, dulu mereka menyembah manusia yang punya kemaluan. Pada hari ini mungkin mereka ingat kembali. Alhamdulillah, Allah berikan mereka hidayah, Allah berikan mereka taufik. Bersamaan dengan itu mungkin kita pun merasakan bagaimana bahagianya mereka ketika mengenang dan mengingat kembali bagaimana besarnya nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, bagaimana nikmat Islam yang Allah berikan kepada mereka. Tidak ada nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama bagi seorang hamba melainkan nikmat mendapatkan hidayah kepada Islam. Tidak ada nikmat yang mengalahi nikmat itu. Kenapa? Karena dengan nikmat Islam, iman dan Islam inilah modal dia untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadis yang sahih, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak cucu Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke puncak langit, lau balagat dhunubuka ananas sama, kalau seandainya dosa-dosamu sampai ke puncak langit, thumma astaghfartani ghafartu laka, kemudian engkau beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni engkau. Wala ubali, aku gak peduli. Ya bani Adam, lau anna dhunubuka, kalau seandainya dosa-dosamu itu sepenuh bumi, thumma la tusyriku bi syai'al ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, kalau seandainya engkau datang nanti pada hari kiamat dengan membawa sepenuh bumi dosa, dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun dalam ibadahmu, maka sungguh pasti kelak nanti di hari akhirat aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Karena tauhid, karena dia esakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itulah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, maka dia pasti masuk surga. Itu janji dari Nabi Muhammad SAW, Nabi dalam agama Islam. Ada janji yang jauh lebih besar dari itu, janji Tuhan umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, dia istiqamah,
terus menerus sampai ajal datang menjemputnya, maka akan turun malaikat yang datang kepada mereka berkata, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Dan bergembiralah kalian, kami adalah penolong kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu janji siapa? Janji dalam Al-Quran. Tuhannya umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengkap, komplit. Janji dari Tuhan ada, janji dari Nabi Muhammad SAW ada, semua ada. Apalagi yang diragukan. Dan mereka-mereka yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, di malam hari ini mereka bergembira, mereka berbahagia, mengenang kembali nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Begitu dia ucapkan 2 kalimat syahadat, dihapus semua dosa-dosanya. Dihapus semua dosa-dosanya. Qul lil ladzina kafaru, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, iyantahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, menyembah kepada selain Allah, menyembah manusia, menyembah makhluk, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Makanya kenapa kita katakan mu'allaf itu, ya, kalau dia baru masuk Islam, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu habis semua dosa-dosanya teman-teman. Habisnya, gugur. Kata Nabi SAW kepada Amr radhiyallahu anhu, ya Amr, ama ta'lamu ya Amr, annal Islam tajubbu ma qablahu. Tidakkah kau tahu wahai Amr, Islam itu menghapuskan dosa-dosamu yang telah berlalu. Mereka-mereka yang masuk ke dalam Islam, mereka tinggalkan najis-najis kekafiran, mereka tinggalkan kotoran-kotoran kesyirikan, menuju kepada cahaya yang terang benderang, kesucian yang murni, yaitu penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, ada kandaku. Assalamualaikum kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Dinda, lanjut. Ya. Lanjut. Maka dari itu, izin kanda sedikit lagi kanda. Ya, maka dari itu teman-teman, ya, kita bisa merasakan bagaimana bahagianya saudara-saudara kita yang mungkin dahulu mereka ini penghujat, mungkin dahulu mereka ini menentang kita, mungkin dahulu mereka ini membenci, bahkan menghina, mengolok-olok kita. Tapi setelah Allah berikan dia hidayah, subhanallah, mengalir air matanya, tersentuh jiwanya, tersentuh kolbunya, mengenang kembali dahulu dosa-dosa yang banyak dia lakukan. Dosa yang paling terbesar yaitu perbuatan syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah. Makanya diingatkan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa dikatakan zalim teman-teman? Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa dikatakan zalim? Karena orang yang melakukan kesyirikan itu, dia meletakkan ibadah, dia serahkan ibadah itu bukan pada tempatnya. Yang harusnya ibadah dia serahkan kepada Allah, malah dia serahkan kepada makhluk, dia serahkan kepada manusia. Maka luar biasa bahagia yang mereka rasakan, khususnya di malam hari ini, yang mengenang kembali bagaimana mereka mendapatkan hidayah Islam. Dan kita mengapresiasi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mereka semua istiqomah di atas agama Islam, di atas iman, sampai ajal datang menyebut kita semua. Dan kita berdoa, saya pribadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa memohon semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya. Semua kita bersama-sama dengan Bang Zuma, dengan APII, para senior-senior kita, para guru-guru kita, bersama-sama kita insya-Allah melangkah sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti insya-Allah menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian saya akhiri dulu. Mungkin kita serahkan kepada guru kita, abang kita, kepada Bang Zuma. Falyatafaddal mashkura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi ya saudara-saudaraku semuanya ya, sambutan daripada Ketua API Jabodetabek dari guru kita Ustadz Dio Pratama.
Dan kita selanjutnya untuk waktunya kita serahkan kepada gurunda kita, Bang Juma. Monggo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat iman Islam. Salam serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita nilai-nilai Islam sehingga kita bisa membedakan antara mana yang hak, mana yang batil, dan mampu kemudian membedakan antara keduanya, tidak mencampur adukkan keduanya. Sehingga ketika kita mengatakan kita Islam, maka kita menyatakan keislaman kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ragu, tidak canggung, tidak khawatir dengan apapun, melainkan dengan tekad yang mantap, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini ada yang mensyahadatkan ya? Benar ya? Betul, Gurunda. Beliau atas sudah nama hadir? Randu. Sudah, alhamdulillah. Atas nama Randu di sebelah Gurunda. Baik. Mohon izin Bang Randu bisa on cam dan on mic. Silakan. Mungkin ada yang lagi yang ditunggu atau gimana? Masya Allah. Beliau dari mana sebelumnya? Hindu, Buddha, Kristen. KTP-nya kemarin Katolik gitu KTP-nya. ya Masya Allah. Ya kita tunggu apa ini? Kalau materi tausiah kan ada Ustadz kita yang kita hargai, yang kita muliakan. Ada Ustadz Hanafi di sini, Dinda Dio, ya, dan yang lain. Jadi kita langsung syahadat atau gimana? Eksekusi aja langsung Bang Zuma. Itu Baik, dia lagi. baik, Yahi. Lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz. Ya, mohon maaf, salam kenal sebelumnya. Ini yakin sepenuh hati mau masuk Islam ya? Yakin? Tak ada tendensi terintimidasi atau ada yang memaksa gitu? Enggak ada, tidak ada. Sebelumnya dari Katolik? Betul. Katolik ya? Ya, Masya Allah. Memang sudah niatan untuk meluk Islam? sudah. Iya. Mungkin ada yang melatar belakangi alasan utama masuk Islam? Yang pertama itu memang pilihan hati saya. Itu yang pertama. Iya. Yang membuat saya sampai masuk ke memeluk Islam itu pada dasarnya hati saya itu tergugah atau tersentuh dengan saat sholat azan maghrib ya. Begitu kumandang azan maghrib, di situ kayaknya saya merasa terharu, tergugah begitu. Dengan sendirinya ada kala juga saya duduk sendiri bisa meneteskan air mata gitu, dan itu nggak bisa saya tutupi. Masya Allah. Maka dengan adanya itu beberapa tahun sudah ya saya mengalami seperti itu. Daripada saya membohongi perasaan hati saya sendiri, maka pada hari ini saya menyatakan saya bersedia, siap ya, tanpa ada unsur paksaan ya, tanpa menutup ini itu dan lain sebagainya. Memang itu dari hati nurani saya siap bersyahadat dan siap masuk jadi pemeluk umat Islam. Masya Allah, subhanallah. Kalau boleh tahu Abang Rando di mana? Di kota mana Abang? Saya lagi di Kalimantan.
Oh, di Kalimantan ya. Oke, kita langsung prosesi syahadat ya, abang ya. Boleh satu tangan kanannya. Masya Allah, luar biasa. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman ar-Rahman Ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu 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 Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Sah. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, Bang Rando, abang sekarang sudah bagian daripada kami ya, sudah menjadi seorang Muslim. Artinya kami memiliki tanggung jawab terhadap abang, begitu juga abang terhadap kami sebagai saudara Muslim. Itu seibarat satu tubuh kita. Karena itu ya harus memiliki sifat sebagaimana seorang Muslim. Nanti mungkin ada dari Ustadz kita yang menjelaskan gitu ya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada abang ini, dengan kita berikrar tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti dengan demikian abang sudah mengakui bahwa Yesus itu hanya makhluk ciptaan Allah. Betul? Betul. Jadi Yesus itu hanya ciptaan. Betul. Sepenuh hati Anda meninggalkan itu kan ya? Dengan sepenuh hati saya. Tanpa paksaan. Tidak ada unsur paksa. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada sahabat di sini yang ingin mendoakan saudara kita, waktu dan tempat disilahkan. Baik, mohon izin kepada Ustadz Muhammad Hanafi untuk bisa memimpin doa dan menyampaikan tausiahnya, pesan-pesan kepada alhamdulillah saudara kita Rando maupun kita semua. Mohon izin, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Ada Satio aja Pak. Ustaz Nadio, monitor Ustaz Nadio. Ya, foto Ustaz, saya lagi mau absen kantor ini nggak bisa dari tadi, muter-muter terus jaringannya. Lanjut dulu Ustaz. Saya ini dulu, saya absen kantor dulu bentar. Oke. Ada Ustazuna abangku Bang Handi Selebes. Ustaz Handi Selebes. Gue lah yang disuruh. Apa cede? Apa cede songkon pendri lu cede songkon Taruh nih. Besar ayam dia dapat. Bang Rando, itu pecinya bisa nggak lebih dimiringin lagi? Agak keren dikit itu, agak tunduk dikit gitu. Keren juga itu Bang Rando, Masya Allah. Siap. miring mana? Oke, Bang Rando nanti dibantu diaminkan ya. Oh, pada sisa Pak balut tambako. Bang Rando, Masya nanti Allah, tolong Masya membantu Allah. diaminkan. Allah Bang Rando Akbar. mudah-mudahan dijadikan
mustajab buat kita semuanya, khususnya untuk organisasi Apologet Islam Indonesia ini yang begitu luar biasa. Semakin kita meninggi pohon, semakin terpaan angin yang luar biasa. Mudah-mudahan semakin istiqamah semuanya, dari mulai pimpinan sampai ke bawah semuanya, sampai yang ikut di dalamnya. Semoga Allah dilembutkan kita semuanya hati dalam hal apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat, wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat, wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat, wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'na bi annaka 'ala ad-darajat, wa balighna bi aqsal ghayati min jami'il khairat al hayat wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kami sebagai mengaku umatmu ya Rasulullah, maafkan kami. Kami berjuang, kami berusaha semaksimal mungkin sebagai umatmu. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Banyak di antara kami mungkin ada yang keliru, disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagaimana kami mendapatkan dispensasi yang luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janji di dalam Al-Quran, anugerah terindah pada saat kita tahu, teman-teman, ya Allah, jangan kau hukum kami, jangan kau hukum kami ketika kami lupa dan salah, dan kau mengatakan na'am, ya. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ampunilah ya Allah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib kesalahan umat baginda Nabi Muhammad. Gitu banyak ya Allah di antara kami sesama, bahkan sesama apologet, sesama debaters muslim, banyak di antara kami yang saling membuka aib. Maafkan kami ya Allah. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hibur kami ya Allah. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma hafaz ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad dengan ampunan yang luas. Ya wah. Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega segera ya Allah. Allahumma syarah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa wasi' bi arzaqana wa nawwir bihi quburana. Allahumma rabbana, ya Allah, jadikan dari sisa-sisa umur kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah, di sisa umur kami, tanamkan di hati kami semuanya supaya cinta kepada Al-Quran, cinta kepadamu, cinta kepada Nabimu. Jadikan kami semua orang-orang pada kesempatan akhir hidup kami menjadi orang-orang yang hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, dan pada akhirnya kami memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, hingga pada akhirnya kami memiliki keluarga besar. Dari keluarga kami semuanya, termasuk Apologet Islam Indonesia, mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil uzma nanti, dan syafaatnya Al-Quran nanti ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi pada alihi wasallam. Da'wam fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wam alhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة يا دافع البلاء يا دافع البلاء يا دافع البلاء ويا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة ودفع عنا أهل بيوتنا وأولادنا وذرياتنا كل هم وغم وشر الظالمين وشارك وحاسد وغاضب وساهر وخائن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعوام سبحانك الله وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوام الحمدلله رب العالمين. Demikian teman-teman, mudah-mudahan Allah hari ini kita semuanya diberikan taufik hidayah inayah untuk bisa memperbaiki diri dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Semoga semakin jaya, khususnya yang dipimpin oleh Gurunda Zuma, di mana apologet Islam Indonesia semakin baik. Begitu banyak masalah, semakin banyak masalah, semakin kita tetap lebur dalam hati, di mana untuk karena Allah. Perjuangan kita masih belum selesai dan terus kita bergerak. Apapun masalahnya, tetap kita saling menguatkan. Apapun problem yang ada, semakin menguatkan kita. Semakin kita kuat, semakin kita meninggi, pohon semakin tinggi, maka tentu angin terpaannya semakin dahsyat. Mudah-mudahan semakin dikokohkan. Bang Zuma diberikan kesehatan, Ustadz Tio diberikan kesehatan, para guru-guru, Ustadz Najawab, Ustadz Tahta, dan semua para pembina-pembina semuanya ya di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, para debatersnya yang muslim, yang bukan api, semoga sehat selalu semuanya teman-teman. Demikian dari saya, dan mudah-mudahan tetap semangat. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas apa yang sudah diberikan oleh Ustadz Muhammad Hanafi. Untuk selanjutnya, monggo kami silahkan Gurunda Zuma atau Ustadz Tio Pratama untuk melanjutkannya. Atau mungkin sedikit sambutan daripada Ustadz Tio Pratama untuk menambah memperkuat iman Islamnya daripada saudara kita Abang Rando, ya, yang alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi saudara kita dan bagian daripada kita dan menjadi umat muslim. Masya Allah. Monggo kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk Ustadz Tio Pratama. Baik, terima kasih banyak. Dan kabar salah satu host API Jabodetabek, Masya Allah kalian luar biasa. Sedikit saja nanti kita akan sama-sama dengarkan nasihat atau targib ya dari guru kita, abang kita Bang Zuma. Di sini saya hanya sampaikan sedikit saja terkait apa yang kita saksikan di malam hari ini. Masya Allah, sedikit banyaknya itu ada andil dari kawan-kawan APII ya, terkhusus teman-teman yang ada di API Jabodetabek. Alhamdulillah, apa yang kita harapkan selama ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi wadah, menjadi komal teredukasi dan terinspiratif untuk semua komal-komal di TikTok. Ini semua atas amanah besar dari guru kita, abang kita, Bang Zuma, selaku ketua pembina APII. Dan kami berharap semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa meraih kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang terbesar, kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu sampai atau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan ini juga saya berterima kasih banyak kepada semua teman-teman yang turut meramaikan, yang turut berkolaborasi, walaupun hanya typing, walaupun hanya tap-tap layar, itu kalian luar biasa sekali, Masya Allah. Dan juga special thanks buat Bangku
guru kami, guru kita Bang Zuma yang selama ini selalu membimbing, selalu mengarahkan, ya, selalu mengingatkan. Ya terkadang ya namanya kita manusia kebablasan, terkadang ya dimaklumi ya, kadang darah coto ini gimana, agak berapi-api dikit. Tapi alhamdulillah beliau selalu mengingatkan, dek pelan-pelan, dek jangan begini, dek ini, dek sabar. Alhamdulillah. Kalau mau ikutkan hati mungkin sudah entah apa yang terjadi, tapi alhamdulillah itulah pentingnya kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan arahan orang yang lebih tua dari kita, ya orang yang lebih berpengalaman dari kita, dan ini insya Allah menjadi bahan pelajaran buat saya pribadi khususnya, dan semoga bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan kita berharap teman-teman, apa yang kita lakukan di malam hari ini, ya hasil yang kita lihat ya sementara ini yang Allah perlihatkan kepada kita, mudah-mudahan nanti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Maka dari itu saya ulangi sekali lagi, terima kasih banyak kepada semua teman-teman, dan terlebih khusus kepada abangku, bendaku Zuma, Bang Zuma. Semoga Allah berikan beliau taufik, selalu istiqomah, selalu berada di atas jalan yang benar, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, diberkahi rezekinya. Dan ini doa untuk kita semua juga. Semoga kawan-kawan yang ada di sini dimudahkan rezekinya, dijauhi dari bahaya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Bang Rando, semoga selalu istiqomah, dijaga di atas iman dan Islam, dan insya Allah kita semua sama-sama meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan. Selanjutnya kita serahkan kepada ketua pembina kita untuk melanjutkan agar kita diberikan semangat dan motivasi dari beliau. Tafadhal masykur, barakallahu fikum. Pimpinan daripada API Jabodetabek, yaitu Ustadz Tio Pratama. Dan mohon izin sebelumnya, mohon maaf guru, ini salah satu juga daripada guru kita, yaitu Abang Hendy Selebes. Mungkin ada yang mau disampaikan sepatah dua patah kata sebelum kepada guru besar kita, pada Bang Juma nanti kita persilahkan gitu. Silakan Bang Hendy Selebes atau Ustadz Selebes, silakan. Wih, Ustadz lagi gue. Teman-teman di YouTube maupun di sini, perjanjian kita mulai hari ini 2 hari ke depan, tagarnya apa? Itu aja sih. Silakan. Jangan lupa tagarnya apa. Ya, saya nggak usah ulang, tagarnya diketik lagi. Tagarnya itu selamat hari mualaf, mulai hari ini sampai 3 hari ke depan. Itu sih dari saya. Lanjut. Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan untuk selanjutnya monggo kami persilahkan guru besar kita Bang Juma untuk melanjutkan sesi pembekalan pada kami. Silakan lanjut Guru Nda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah. Sebelumnya saya minta dulu Bang Rando senyum dulu sedikit Bang. Masya Allah. Luar biasa. Bang kita ini sangat tegang dari tadi. Ya maklum lah ya kan ya, masuk dalam ajaran agama Islam tentu akan melahirkan sebuah pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut aja dari yang tadi ya, bahwasanya saya mohon dengan hormat kalau di hadapan guru-guru kita, Bang Zuma itu bukan siapa-siapa, nggak usah dipanggil gurunda, nggak usah apalagi yang gurunda yang besar, itu nggak relevan di hadapan para guru. Malu saya mengecil kepala ini. Tapi kalau di hadapan orang-orang kafir, panggil saya gurunda harus. Oh kalau ada orang-orang kafir lagi berdebat kita, kepada guru kami yang begitu besar seperti lapangan bola, ya kami persilakan. Nah, gitunya. Tapi kalau internal kita kayak begini, jangan permalukan aku. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, saya sangat senang, saya sangat bangga ya, berada di antara para pejuang yang telah memperjuangkan kemudian kalimat tauhid. Ada
yang mengatakan kenapa Bang Suma nggak pernah ke Komal Jabu. Saya katakan jangan salah, saya selalu memantau dan hampir setiap pagi saya mendengarkan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hanafi yang memberikan kajian. Masya Allah. Ini yang kita harapkan sebenarnya pada wilayah-wilayah yang lain. Setidaknya ada seorang pendidik, ada seorang guru yang selalu mengingatkan sahabat-sahabat sekalian. Ya, kalau misalnya di Api Riau, Api Sumut, ya, Api Kalimantan Timur dan seterusnya, setiap pagi atau sore atau siang atau malam ada ustadz di situ yang memberikan materi-materi yang Masya Allah luar biasa. Maka indah sekali Islam ini, berharap Allah menjauhkan musibah. Nah, terkhusus kepada abang kita, Bang Rando, dan mualaf semua yang ada ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan abangku. Bahwa ketika kita bersyahadat menjadi seorang muslim, tidak sedikit kita itu sebagai mualaf yang menemui kesulitan dalam mempertahankan keyakinan. Dalam hal ini keyakinan Islam. Banyak di antara teman-teman kemudian itu yang goyah di dalam mempertahankan keyakinan yang baru. Mereka memiliki kesulitan untuk bertahan. Banyak faktor. Untuk itu yang harus ditumbuh kembangkan sekarang ini adalah bagaimana Bang Rando ini jatuh cinta kepada Islam. Dan itu bukan perkara sulit. Terbukti banyak orang yang yakin dengan Islam dan memutuskan untuk bersyahadat memeluk Islam. Mereka jauh lebih Islami daripada kami yang lahir dalam keadaan Islam. Jadi Abang Rando, belajarlah mulai saat sekarang ini untuk mencintai dan jatuh cinta dan mencintai Islam itu sendiri. Meski pada akhirnya, pada kenyataannya, banyak mualaf yang mendapatkan tindakan diskriminasi, penolakan, bahkan sampai kepada upaya untuk menyulitkan dalam mengakses atau memahami tentang Islam itu sendiri, baik dari internal keluarga kita. Itu ada keluarga para mualaf itu ada yang menghalang-halangi, banyak, maupun dari diri sendiri. Oleh karena itu, Bang Rando, saya ingin abang ini memahami bahwa ketika kita masuk Islam, salah satu cara untuk mencintai Islam itu adalah belajar untuk sholat. Belajar sholat. Selalu sholat, selalu berdoa, terutama pada saat-saat keraguan itu muncul. Karena ada masa di mana para mu'alaf itu akan mengalami keraguan. Itu manusiawi. Jangankan menjadi mu'alaf, merubah keyakinan lama kepada keyakinan baru. Terkadang orang beli kendaraan misalnya, sudah dimiliki kendaraan itu, tapi terkadang ada rasa penyesalan. Kenapa beli yang warna ini? Kenapa bukan beli yang merek ini? Dan seterusnya. Jadi saran kami, jangan pernah lalai di dalam menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Tolong dipelihara. Itu salah satu cara untuk mencintai Islam. Kalau saudara Rando ini kemudian berada di lingkungan minoritas Islam, ya paling tidak sholatnya itu boleh sembunyi-sembunyi misalnya. Dalam arti kata, kalau dalam rumah tangga itu kita masih dikenal sebagai seorang Kristen dan ada ketakutan-ketakutan, ya boleh lakukan sholat itu secara privasi, baik di kamar atau keluar dari rumah, cari tempat ibadah, masjid untuk melakukan ibadah itu. Jangan sengaja melakukan di depan keluarga, karena ibadah sholat itu adalah ibadah yang betul-betul harus dilakukan secara ikhlas, bukan karena ria. Lalu kemudian hal sepele tapi
membedakan kita dengan yang lain yaitu sopan di dalam berpakaian. Karena kalau di agama sebelumnya kan ya sembarangan kita, baik laki perempuan itu tidak ada aturan aurat. Tapi begitu masuk Islam, kalau bisa kopiahnya dipakai terus, kecuali mandi jangan dipakai, Bang. Gitu ya, dipakai supaya sebagai ciri khas bahwa kita ini rajin sholat, menjaga kemudian rambut tidak tersentuh pada saat kita sujud. Itu. Kemudian apalagi berperilaku sewajarnya. Jadi kita diajarkan sebagai seorang mu'alaf kan tentu akan menjadi sorotan bagi keluarga kan ya, disorot oleh keluarga. Nah, kita bersikap yang sewajarnya saja. Dalam arti kata berpaku terhadap ibadah yang tadi itu, yang sholat itu. Jadi perilaku ini tidak kemudian berlebihan, tiba-tiba saja merubah secara frontal cara berpakaian, pakai surban, pakai jubah dan seterusnya. Itu enggak sampai ke sana, terlalu berlebihan kalau mau sampai ke sana. Kecuali memang cinta dengan pakaian sunnah seperti itu, ya silakan, itu bagus. Tapi bukan dibuat-buat, seakan-akan mau jadi seperti ustadz besar dan seterusnya. Ya santai aja, nanti kesannya justru tidak bagus. Lalu kemudian kita harus menghindarkan diri dari membandingkan diri kita kepada orang lain. Ini juga perlu disadari bahwa kita pada saat syahadat atau mu'alaf yang saya alami nih ya, pengalaman di antara teman-teman yang disyahadatkan itu sangat mudah kemudian melakukan perbandingan secara biologis, secara dampak penampakan luar. Yang dilihatnya pakai tasbih, ikut pakai tasbih, satunya pakai ini, ikut-ikutan, membanding-bandingkan. Jadi dia sibuk untuk mencari nilai. Bukan itu yang dibutuhkan. Ketika kita kemudian masuk Islam, yang kita butuhkan itu adalah kebersihan hati, keikhlasan hati untuk tunduk beribadah. Seperti itu abangku. Kemudian apalagi? Beri waktu Anda untuk belajar. Itu terpenting. Ya, sisipkan waktu untuk belajar. Jangan malas untuk terus menggali pengetahuan tentang agama Islam. Rajin belajar. Usahakan merasa orang yang lapar akan ilmu. Kenapa? Iblis itu akan melakukan apa saja agar kita yang mu'alaf ini kembali terjerumus, kembali terperangkap dalam perbuatan maksiat. Ya, jadi sebisa mungkin diatur, ada jadwal atau apa gitu untuk belajar, untuk memperdalam kemudian kajian-kajian Islam. Bagaimana caranya beribadah, sholat, bagaimana puasa dan seterusnya. Dan yang terpenting sabar. Karena segala sesuatu dalam Islam itu ilmunya itu butuh proses. Tidak spontan, wah begitu masuk Islam tiba-tiba bisa mengaji, begitu masuk Islam tiba-tiba lancar kemudian ibadahnya. Butuh proses abangku, jadi tetap sabar, ya sabar dan sadari bahwa begitu masuk Islam tentu akan banyak godaan, akan banyak kemudian ujian-ujian yang dihadapi. Itulah bukti bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kalau agama yang tidak benar, begitu kita masuk langsung kita merasa bebas dari segala beban. Saya ulang lagi. Kalau agama itu tidak benar, begitu kita meluk agama itu kita merasa bebas di bumi ini. Serasa tidak ada beban, tidak ada larangan, tidak ada aturan main. Semuanya boleh, semuanya halal. Itu berarti Anda bukan dibimbing untuk menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, tetapi diajarkan untuk menjadi seperti binatang. Binatang itu tak ada aturan. Begitu masuk Islam, maka jasad kita, hati kita kudu terpenjara. Kenapa enggak bebas lagi kayak kemarin? Dalam sehari tak ada kemudian sujud. Masuk Islam, sikit-sikit sujud, sikit-sikit sujud. Nah, oleh karena itu sujud dalam keadaan ikhlas, ridha, cinta terhadap ibadah, cinta kepada Allah. Begitu ya abangku ya. Saya mengingatkan kepada diri saya untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita harus belajar untuk mencintai agama ini supaya Allah juga mencintai kita.
Yang pasti Bang Rando harus paham bahwa seluruh dosa yang abang pernah lakukan, seluruh maksiat yang pernah abang lakukan, begitu masuk Islam, dosa-dosa itu sudah dihapuskan oleh Allah, dibersihkan segala dosa itu. Jadi sekarang abang itu seperti cermin yang bersih sebersih-bersihnya. Nah, untuk supaya selanjutnya cerminnya itu dijaga agar tidak ternodai, cerminnya itu dijaga agar tidak kotor, cerminnya itu dijaga agar tidak kemudian kena cemar. Nah, kalau kita kena noda, sebisa mungkin dibersihkan lagi. Apa itu istighfar, bertaubat. Dijaga cermin itu jangan sampai kotor. Karena seketika Anda sahabat ini bersyahadat, dosa-dosanya dihapuskan. Qulil ladzina kafaru iyantahu yaghfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Seperti itu ayatnya. Jadi ketika masuk Islam, dosa dihapuskan oleh Allah. Oleh karena itu sekarang ini Bang Rando ini nggak ada dosa nih. Sebisa mungkin jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, beristighfar. Ya, abangku ya. Ya, saya kira begitu. Mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan. Ada guru-guru kita di sini. Silakan Anda bertanya. Mungkin beliau-beliau akan memberikan jawaban. Silakan Bang, kalau ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang banyak mengganggu di situ. Kelihatannya banyak mengganggu. Ya, lanjut. Silakan. Masya Allah. Ayo, teman-teman yang lain silakan. Mute-nya dibuka Bang Rando. Bang Rando, mute-nya dibuka. Iya. Bang Rando, mohon izin, itu apa mic-nya on mic. Ya, itu baru aja saya geser karena ini lagi banyak orang ini, tambah banyak ini. Malam itu kan di situ Bang Rando ada di base camp Bang Zuma. Jadi Bang Rando ini, Bang Zuma, dia dulu nikah sama orang mana? Gresik apa Kediri, Bang Rando? Kediri. Nah, istrinya itu ikut Bang Rando, Bang Zuma. Oh. Ikut masuk itu, tapi udah bubar. Katanya bininya udah cilaka, bininya malah ikut Kristen, cuman udah bubar, punya anak satu. Minta doain supaya anaknya supaya nanti dia datang dari kerjaan itu dia mau bawa anaknya, insya Allah. Amin. Kedua ya Bang Rando ya, anaknya supaya nggak ikut cilaka sama ibunya katanya. Ya betul. Mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Jadi dia Muslim, istrinya dulu ikut Bang Rando, jadi Kristen itu. Ya, Bang Zuma. dulu sebenarnya saya mau ke dia, tapi dia mati-matian pertahankan harus ikut ke dia. Ya ikut ke saya, begitu. Kalau nggak mau ikut ke saya, dia nggak ikut ke saya, dia nggak mau sama saya. Waduh, kacau jadinya. Iya. Ya terpaksa udah ujung-ujung malah gini ya, maka saya mungkin sudah duluan hijrah, mungkin nanti sekitar sambil waktu cuti nanti saya mau sunatin dulu anak saya. Jangan lupa nanti kalau pengen datang dari tugas ketemu istrinya, datang ke Bang Handi, mampir minta peci dari Bang Handi. Insya Allah nanti istrinya bisa lulu gara-gara peci dari Bang Betul. Handi. Mintanya Bang Handi gitu. Ada peci saya yang lebih panjang lagi nih. Siap. Jadi seperti itu. Bang Rando, ada yang mau ditanyakan kepada Guru Ndajuma atau kepada Ustadz? Monggo silakan. Aduh, ada telepon. Ya, monggo dilanjut, Guru Nda. Oke, Bang Rando. Jadi teman-teman sambil nunggu Bang Rando karena kayaknya ada telepon. Ya, Bang Rando, gimana setelah ngerasain semuanya dalam perjalanannya Bang Rando? Kayaknya nge-lag Bang Rando ya? Nge-lag gak? Ya, sekarang udah nggak nge-lag. Sudah. Gimana Bang Rando? Sudah. Ini tadi ada yang nelpon masuk, makanya saya matikan dulu itu nelponnya. Ya, tetap semangat Bang Rando. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Zuma bahwa
banyakin untuk belajar lagi. Jadi gini teman-teman, pernah nggak kita ini berhenti sejenak merenung dalam keheningan yang paling dalam? Bayangkan teman-teman, dari sekian ratus tahun bumi sepi dari wahyu, tiba-tiba Rasulullah itu mendapatkan kalimat Iqra. Dari sekian ratus bumi sepi dari wahyu, malaikat Jibril datang dengan membawa mandat dari Allah Rabbul Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Perintah pertamanya apa? Jibril tidak berkata sama Rasulullah sujudlah, padahal ibadah itu adalah kewajiban hamba. Kenapa kok perintah pertama nggak disuruhnya sujudlah? Bahkan malaikat Jibril tidak berseru berperanglah, enggak. Padahal kezaliman merajalela di Mekah pada saat itu. Enggak disuruh berperanglah, enggak. Tapi malaikat Jibril juga tidak berteriak patuhlah. Enggak. Kata pertama yang membelah keheningan sejarah manusia dan mengubah takdir peradaban adalah Iqra. Bacalah. Kenapa bacalah? Mengapa Allah Rabbul Jalla Jalaluh memulai agama terakhir ini dengan perintah intelektual, bukan perintah ritual? Jawabannya terletak pada hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Allah ingin memberi sinyal keras bahwa Islam bukan sekedar agama angguk-angguk saja atau sekedar gerak fisik saja. Islam adalah agama kesadaran, dan gerbang satu-satu menuju kesadaran adalah Iqra, membaca. Teman-teman, hewan bisa melihat, hewan bisa mendengar, bahkan bersujud tunduk pada insting alamiahnya. Tapi hewan tidak bisa membaca. Sapi di padang rumput melihat rumput hanya sebagai makanan. Tapi manusia membaca rumput sebagai tanda kebesaran Allah Rabbul Jalla Jalaluh yang menumbuhkan kehidupan dari tanah yang mati. Membaca adalah proses mengubah yang fisik menjadi makna, teman-teman. Saat Allah Rabbul Jalla Jalaluh memerintahkan dari sekian ratus tahun lamanya, tiba-tiba kalimatnya Iqra. Allah Rabbul Jalla Jalaluh sedang meminta manusia untuk mengaktifkan satu-satunya fitur yang membedakan kita dari binatang, akal dan hatinya, dengan cara Iqra. Perintah bacalah mengandung rahasia psikologis yang mendalam, kawan-kawan. Saat kita melihat gambar atau menonton, kita adalah objek pasif. Kita didikte oleh visual yang sudah jadi. Mata kita dimanjakan, tapi imajinasi kita dimatikan. Tapi saat kita membaca, kita menjadi subjek aktif. Tulisan hanyalah tinta hitam di atas kertas putih, tapi jiwa kita lah yang harus membangun. Yang membangun istana maknanya di dalam kepala kita. Kita dipaksa berpikir, dipaksa merenung, dan menyusun kepingan-kepingan hikmah. Begitulah para apologet Islam Indonesia sedang berusaha untuk teman-teman duduk menyimak supaya akalnya terbuka dengan cara membaca, teman-teman. Inilah kenapa wahyu turun dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk patung atau gambar, karena Allah ingin manusia berpikir, bukan sekedar menonton. Lebih jauh lagi surat Al-Alaq melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dialah telah menciptakan manusia dari segumpal darah, lalu disambung dengan yang mengajar manusia dengan perantara kalam, pena. Ada korelasi indah di sini. Tanpa Iqra, tanpa membaca atau ilmu, manusia hanyalah segumpal darah, materi biologis, daging yang bisa membusuk, setara dengan hewan. Tapi dengan Iqra dan kalam pena ilmu, segumpal darah itu bertransformasi menjadi khalifah. Dia naik kelas dari makhluk bumi menjadi makhluk langit. Jadi kenapa kalimatnya Iqra, bacalah? Karena Allah tahu manusia seringkali lupa siapa dirinya. Kita sering terjebak dalam rutinitas makan, tidur, dan bekerja layaknya mesin atau hewan ternak. Iqra adalah seruan Allah Rabbul Jalla Jalaluh untuk membangunkan jiwa yang tertidur. Iqra, bacalah, bukan hanya membaca teks saja, tidak, tapi bacalah dirimu, bacalah alam semesta ini, ada ayat-ayat kauniyah Allah. Bacalah pesan-pesan Allah yang tersirat dan juga yang tersurat di balik setiap kejadian. Jika Al-Fatihah adalah doa pembuka,
dan juga An-Nas adalah tujuan akhir menjadi manusia paripurna, maka Iqra adalah kuncinya. Tanpa membaca kita tidak akan pernah menemukan jalan dari Al-Baqarah menuju An-Nas. Kita akan selamanya tersesat sebagai segumpal darah yang memiliki mata tapi tak melihat, memiliki telinga tapi tak mendengar. Bismillah ya Allah. Membaca ini teman-teman adalah satu-satunya cara kita mengunduh cahaya Allah ke dalam dada agar kita layak menyandang gelar manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian teman-teman, lanjut guru-guru yang lain. Ya, terima kasih banyak atas tausiah yang diberikan Ustadz Muhammad Hanafi. Ya, untuk selanjutnya monggo kami persilakan kepada Ustadz Tio Pratama atau mungkin langsung ke Guru Ndajuma untuk melanjutkan acara ini. Monggo silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk Guru Tio Pratama ya, untuk bisa menambahkan lagi ataupun mempertebal lagi ya apa yang menjadi visi misi kita ini di dalam menegakkan akidah Islam ya. Itu pada Ustadz Tio Pratama kami persilahkan, silakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillah. Mungkin kita ini mendengarkan dari kandaku Bang Zuma. Afwan ini teman-teman, aku dalam perjalanan lagi nyetir aku, tapi tetap menyempatkan diri ya, mudah-mudahan setelah 500 meter belok kanan ke Jalan Iskandar Syahaya. Bentar, aduh kacau ini ya. Mungkin dilanjutkan oleh Bang Zuma atau mungkin ada yang kasih ruang untuk Oten ya, biar nanti ada Oten yang naik, karena di bawah pada kejang-kejang semua mereka di bawah itu. Bang Rando yang masuk Islam, mereka yang kejang-kejangnya. Bang Rando yang masuk Islam, nggak ada kaitannya sama dia pula yang kejang-kejang. Oh, menghibur diri, oh, ini Islam ini, mereka sandiwara, mereka ini pura-pura. Allahu Akbar. Ngapa lagi kita nih mau sandiwara, nggak dapat duit juga, Santai nggak aja lah. bertambah apa-apa. Assalamualaikum. Kan Bang Rando kan? Izin. Ya, santai aja. Ya, gimana Kak Sarah? Boleh izin nggak, Bang Dio? Bang Dio, Ya, boleh, Bang Kak. Zuma, assalamualaikum teman-teman. Iya, Bang Rando, assalamualaikum Bang Rando. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, udah fasih nih. Bang Dio mungkin sedikit arahan. Bang Rando ini kan sebelumnya baru saya mualaf. sampaikan Mungkin beliau tata ucapan cara banyak terima bahas kasih ya. bagaimana kalau sholat nih kan belum hafal. Apa yang dibaca, Ustaz Sima, Bang Ustaz Dio mungkin bisa Hanafi, dijelaskan sedikit. Yang pertama, yang kedua, kalau ingin Ustaz membaca Tio, Al-Quran dan kan teman-teman belum bisa lainnya baca. ya. Ya, Saya halo. bersyukur dan Belum bisa terima baca, kasih jadi mungkin bisa nggak karena dibaca terjemahnya telah dulu. Baik, ya. menerima saya, ya, telah mengukuhkan saya, ya, mensupport saya, sehingga pada akhirnya hari ini saya bisa mengucapkan ikrar dan sumpah janji saya untuk memeluk agama Islam. Jadi dari situ saya memohon banyak-banyak terima kasih dari semua pihak yang telah mendukung mensupport saya. Saya minta saya tidak akan putus-putus berdiskusi baik di room ataupun secara pribadi untuk lebih dalam lagi memperdalam iman saya sebagai seorang Islam. Jadi Masya Allah. saya mungkin akan meminta waktu dari Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara sekalian, semua teman-teman ya seiman. Walaupun di samping saya kiri kanan sini banyak orang beriman sama kita semua, saudara-saudaraku semua. Tapi mungkin saya tidak akan
tidak akan tidak akan henti-henti untuk meminta ya, tidak akan henti untuk meminta bantuan ya, support dari semua pihak agar saya bisa belajar lebih mengenal lebih dalam lagi ya bagaimana rukun-rukun dan yang lainnya, karena jujur saya masih buta, masih nol ya, sehingga mungkin setelah dari ini nanti saya juga sudah masuk di grup, nanti mungkin bisa saya belajar ya dari situ ya. Mungkin hanya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ya, mohon izin, mohon maaf tadi Kakak Sarah terpotong bertabrakan dengan suaranya Abang Rando. Mohon izin Kakak Sarah bisa diulang silakan. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf, Itu ya, tadi, lanjut. ya nggak apa-apa Bang Sabar. Assalamualaikum semuanya, guru-guruku semua. Bang Rando. Jadi gini, mungkin Ke udah saya masuk apa ini? Ya, mungkin Bang Rando sudah masuk Halo, pembinaan mualaf ya? halo. Ya, Jadi halo. gini Kak Sarah, tes Bang Rando. Yes. Jadi Bang Rando ini udah hampir mungkin ada beberapa satu minggu lah kurang lebih. Dan kebetulan Bang Rando kan di situ ada beberapa sahabatnya yang Muslim, betul ya Bang Rando ya, dari Sulawesi ya, dari Makassar ya. Ya banyak di sini. Ada yang Muslim gitu loh. Jadi saya suruh Bang Rando sambil belajar sama teman-temannya yang sudah Muslim, gimana cara wudhu, gimana cara salat, itu biar belajar sampai di situ. Posisi kan dia sambil bekerja di mesnya itu. Ya. Tapi tetap Alhamdulillah, saya suruh alhamdulillah dia kalau gitu. tetap dimasukkan ke grup Pejuang Islam Bersatu. Kita punya grup WhatsApp. Dia banyak tanya-tanya sambil setiap minggu tuh belajar tentang akidah dulu. Iya. Tentang akidahnya diperdalami. Iya, Itu sudah saya masukkan dan free gratis tanpa perpuluhan. Yang perpuluhan cuman Bang Andi doang itu. Iya, alhamdulillah. Saya mesti Alhamdulillah. harus butuh banyak belajar ya. Tapi saya yakin di sini juga saya lebih banyak teman-teman saya yang seiman ya. Artinya saya udah ke Islam, jadi teman-teman saya pun sebelumnya pun lebih banyak di Islam begitu. Nah, jadi untuk masalah syahadat, rukun dan lain-lainnya di sini di seputaran saya banyak juga teman-teman Islam yang nanti akan saya belajar ya. Saya tidak segan-segan, saya tidak malu-malu bertanya kepada mereka untuk lebih memperdalam lagi iman saya. Mungkin hanya itu. Ya, Masya Allah. Ya, mohon izin saya minta waktu buat Kakak Sri ya. Kakak Sri ini nggak ada suaranya, nanti takutnya disembah sama Oten lagi kalau jadi patung ya kan. Nah itu, jadi silakan buat Kakak Sri, saya berikan waktu untuk mengucapkan selamat kepada Abang Rando. Ya, alhamdulillah menjadi salah satu bagian daripada kita, jadi saudara kita Muslim. Masya Allah, silakan Kakak Sri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bang Rando, udah mualaf hari ini. Sudah lega ya Bang ya? Oh, lega banget. Nggak cilaka lagi. Alhamdulillah. Semangat banget ini Bang semua dari kemarin. Mau mualaf, dimualafkan oleh Bang Zuma, dan alhamdulillah terima kasih Guronda udah hadir di Komal kita malam ini. Dan selanjutnya mungkin mau lanjut diskusi atau gimana, saya serahkan aja kepada hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lanjutin tuh Sabar di bawah, ada yang bertanya, Bang Rando udah sunat belum, katanya tuh Bang Rando ditanya tuh Bang Rando. Atau Bang Cek Handi dulu. tuh, udah sunat Ini belum? ini ada informasi penting juga nih kalau Pak Bang Rando lanjut. udahan. Ini saya barusan ditelepon oleh ada ibu di Situbondo. Anaknya ada 2 yang ingin mau syahadat di malam Natal. KTP-nya sudah ada sama saya. Insya Allah, insya Allah. Allahu Akbar. Jadi anak pertamanya perempuan, terus yang kedua ini lagi merantau di Purwokerto, laki-laki. Jadi kalau bisa nanti dinaikkan aja
apakah dia bisa main TikTok apa enggak. Kalau kurang polonya di polo aja. Yang jelas ibunya nelpon, itu mereka memang dari keluarga Katolik. Dia ingin syahadat di malam Natal. Nanti ditanya aja deh langsung kalau sudah naik. Itu sih kira-kira. Baik, mohon izin Bang Hendy bisa bisa diundang ke sini ya. Nanti biar ini saya turun satu device, jadi saya pakai akun host saja. Saya sudah kasih linknya kok. Bisa saya naikkan. Nah, saya tanya namanya dulu ya, nama akunnya. Saya sambung dulu yang tadi menyangkut sunat. Ini hari saya syahadat, mungkin saya masuk perusahaan mungkin tanggal 26. Jadi saya masuk tanggal 26, saya izin lagi, saya turun, langsung saya sunat. Masya Allah. Mantap. Alhamdulillah. Karena Iya. saya kerja di perusahaan, jadi saya mengikuti aturan perusahaan. Saya ajukan cuti dulu, kan ada undang-undang tenaga kerjanya. Kalau sunat kan ada izin cutinya. Jadi nanti saya ambil suratnya, baru saya turun, saya ke rumah sakit terdekat atau saya minta bantuan dari majelis yang ada di Tarakan sini. Izin Sri, itunya sertifikatnya udah clear nggak dengan Ardiansah? Siap, sudah di Bang Ardi. Nanti kalau sudah selesai dikasihkan. Oke. Ya. Untuk Siap. sertifikat betul juga, karena itu kan nanti jadi pegangan saya. Jadi ketika nanti saya sunat, saya masuk masjid, apabila ditanyakan di sini kan banyak karyawan atau teman-teman yang lain kan taunya kan saya bukan Islam. Nah, jadi kalau dengan ada sertifikat itu saya bisa tunjukkan bahwa ini saya udah mualaf gitu. Jadi pegangan saya, dan itu untuk memperkuat data saya. Ya. Saya udah jujur, saya udah lega sekali ya, udah wah luar biasa lah. Ya. Jadi berbeda ya Bang Rando ketika dengan keyakinan Abang Rando yang dulu ya. Ada perbedaan atau bagaimana? Artinya udah agak terang lah, muka saya agak lega sudah, agak ini. Kemarin sebelumnya saya agak murung, ini udah agak. Apalagi nanti Bedanya di situ Bang Rando, bedanya dengan Bang Saber. Bang Rando itu kan pada saat dulu itu sebelum Muslim itu kan kalau dengar maghrib itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai kan bengong, Karena itu saya nggak bisa langsung itu. langsung nangis kan, ada nangis, nitiskan air mata, betul nggak? Dada nyesak itu. Iya, betul nggak? betul. Beda kalau sama Bang Saber, Bang Saber juga nangis, cuman maghribnya nangis, kasbon nggak lunas-lunas, itu bedanya. Bedanya di situ Bang Rando. Agak beda gitu loh Bang Rando. Oh, sekarang mudah-mudahan bisa benar, bisa tenang gitu Bang Rando, betul nggak? Ya, insya Allah. Semangat Bang Rando. Sukses selalu Abang. Izin aku tambahkan sedikit. Lanjut. Ustaz, izin Bang Rando, mohon maaf kalau saya tanya umurnya sekarang berapa, Abangku? Saya Ya, 46 Pak. Masya Allah. Baik, teman-teman, inilah salah satu bukti nyata tentang kebenaran ajaran Islam, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menjudge, untuk memastikan si fulan masuk surga atau neraka, karena kita nggak tahu di akhir kehidupannya seperti apa. Dan perlu teman-teman ketahui sekalian, Gurunda, Bangku, Bang Zuma, tadi pagi pun ada salah satu saudara kita baru masuk Islam juga, nama akunnya Mauna, itu penghujas kelas kakap juga, sering sama Bang Blender baku gigit juga di rumahnya Bang Blender. Alhamdulillah tadi siang beliau masuk Islam, alhamdulillah sudah syahadat. Alhamdulillah. Inilah yang sering kita sering ulang-ulangi di Komal API Jabodetabek, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa di barisan Muslim itu memang ada spesialis teman-teman yang memang
mereka-mereka ini menghadapi para penghujat. Keliling Komal, lihat mana Komal penghujat, dirungkatkan atau mungkin dengan gaya bahasa mereka tersendiri. Tapi ingat teman-teman, para penghujat atau lawan diskusi kita dari teman-teman Kristen itu tidak boleh kita memastikan mereka ya masuk dalam neraka selama dia belum mati. Tapi kalau dalam konteks ancaman itu maksudnya begini, kalau kamu tidak masuk ke dalam Islam, kamu menyembah manusia, kamu nanti akan menjadi penghuni neraka, itu boleh. Maka itu boleh. Tapi kalau memastikan itu nggak boleh. Buktinya apa? Nah, ini kita lihat sekarang. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah masuk ke dalam Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap semangat, tetap bersabar ya. Memang menghadapi teman-teman Kristen ini memang harus banyak bersabar, dan kita lihat bagaimana kesabaran, ketegaran dan cara diskusi yang kita saksikan dari para senior kita, para abang-abang kita bisa ambil pelajaran di situ teman-teman. Yang pada intinya adalah hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Dan sesungguhnya jika Allah berikan hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau, maka itu jauh lebih baik daripada onta merah. Dan ini saya lihat teman-teman muslim khususnya, baik yang tergabung di APII atau di luar APII, mereka Masya Allah siang malam buka Komal ya, karena itu hukumnya mubah, juga ingin mencari keridhaan Allah, ingin ambil andil untuk membela agama Allah. Siang malam tak kenal lelah mereka berdiskusi, berjibaku dalam dunia lintas agama dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah. Semoga perjuangan teman-teman semua di sini diberi nilai pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah satukan visi misi kita, satukan niat-niat kita ikhlas lillahi taala untuk memenangkan agama Allah, untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lanjut. Ya, untuk selanjutnya mohon izin pada Bang Juma untuk bisa mengisi materi selanjutnya sambil kita menunggu saudara kita, insya Allah calon mu'alaf yang nanti pas pada waktu Natal ya rencananya, informasi daripada Bang Hindi bahwasanya insya Allah mau naik ke sini. Saya mohon izin saya turun satu akun, dan mohon maaf sekali lagi buat saudaraku muslim yang di bawah, ketika kami memang menyiapkan satu atau dua kursi itu nanti ketika kita siapkan untuk teman-teman Kristen ataupun kita siapkan untuk calon mu'alaf yang memang rencananya insya Allah akan bersahadat nanti di malam Natal ya, kalau ada salah insya Allah ya. Jadi monggo mohon izin Bang Juma untuk melanjutkan sesi berikutnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ntar dulu, sesi berikutnya ini nunggu dari Bondowoso nih gitu loh. Kayaknya dia nggak gaptek, kalau udah kasih linknya gaptek kali dia. Sudah ada permintaan nggak dibawa? Atas nama akunnya siapa ya Guru? Ya pokoknya kalau ada yang minta dibawa ya itulah dia gitu ya. Yang teman-teman muslim yang lain jangan minta dulu. Ini banyak banget yang minta masalahnya. Saya izin. Assalamualaikum Bang, saya izin turun buat yang Oten mau naik ya. Saya izin turun. Coba Ya, terima itu Jojo. Baik. Ya, Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima aja dulu baru nanya. Baik, baik. Ya. Kalau ada yang baru naik tanya gitu loh. Bang Rando, yang paling berkesan mungkin agak menggelikan juga sedikit, yang di dalam agama sebelumnya boleh nggak diceritakan gitu? Pernah nggak tanya jawab kepada pendeta atau pastor di gereja? Pernah nggak?
Kalau kami kalau di Katolik itu biasanya sharing apa ya, sharing kitab suci itu ada, terus di apa namanya di hari Paskah itu ada yang namanya katekese itu ada ya. Saya juga pernah pengurus gereja juga sih. Oh gitu. Iya 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 iya. Ada. Hanya dari di situ ya memang benar-benar hati saya terpanggil ke Islam ya, dan itu harus saya ikut. Kalau sebelumnya saya memang pengurus gereja juga, pernah jadi pengurus di basis tingkat terendah sampai ke lingkungan pernah. Masya Allah. Kalau hidayah itu tidak mengenal ya, mau dia pengurus gereja, mau dia pendeta, kalau akal sudah berfungsi, hidayah Allah datang, gitu ya. Pernah nggak ada ditanyai oleh jemaat lain terkait agama Anda sebelumnya, dan abang ini nggak mampu menjawab atau gimana gitu? Ada nggak pertanyaan yang pernah muncul? Paling kita sharingnya yang sesuai di kitab suci itu aja. Untuk pemahaman yang di luar daripada itu, setahu saya, bagi saya ya, kalau teman-temannya lain saya nggak tahu. Kalau bagi saya itu nggak ada. Hanya kita sharing kitab suci, turun orang yang diutuskan untuk seperti sharing-sharing ibadah apa segala macam, katekese dan lainnya, masalah kehidupan sehari-hari, ya itu ada. Gitu. Tapi untuk pengenalan lebih terlalu dalam itu biasanya di pendidikan apa di tingkat pendidikan lah, di tingkat sekolah lah seperti itu. Kalau di masyarakat itu kita biasanya ada namanya bulan kitab suci ya, hari raya Paskah. Kalau Paskah kan sebelum merayakan Paskah kan ada ibadah selama 7 minggu. Itu kan kita ada ibadah lingkungan apa segala untuk katekesenya, untuk persiapan apa segala macam itu. Disitulah kita saling sharing masalah pengalaman hidup dalam lingkungan itu, dalam bermasyarakat ya, menyangkut sosial lah seperti itu. Lebih banyak ke arahnya ke situ seperti itu, karena kita pada saat sharing itu kita sesuai dengan tema aksi paksa dan apa pasca dan lain-lainnya seperti itu. Memang ada himbauan untuk mengajak di luar Islam, apa di luar agama abang ini untuk masuk, misalnya kepada umat Islam gitu. Tak usah lah kak, Nggak ada. Kalau tempat saya nggak ada. Oh, amanat agung itu nggak dijalankan. Ya saya nggak bisa melawan kata hati saya itu tadi. Iya. Baiklah bang. Masya Allah banget. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang lain. Ini loh Bang Juma, kita sambut dulu yang baru naik. Siapa tahu ini yang mau syahadat nih. Boleh. Coba host, di absen dulu host. Baik, mohon izin, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau Islam, Cyber, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Monitor, Cyber, sekali lagi, selamat malam. Iya, selamat malam. Baik, Islam atau Kristen abang? Saya Katolik. Katolik ya bang? Oke. Dan juga saya pernah mualaf 5 tahun. Ya. Iya, baik. Sebentar ya bang. 5 tahun saya keluar kembali. Baik, sebentar ya bang ya. Mohon izin ya bang. Stay dulu ya bang ya. Baik, saya belum sapa selesai. lagi. Tanya dulu cybernya. Dia mau mualaf kembali apa gimana? Belum selesai orang. Oh ya, baik. Bang Cyber ini mau mualaf lagi atau gimana maksudnya Bang Cyber? Tidak, saya sudah kembali kepada Yesus Kristus karena saya bermimpi. Ya oke, stay dulu ya Bang ya, stay dulu ya Bang. Stay ya. dulu. Sabar dulu Bang ya. Oke. Plus selamat malam
Plus, selamat malam. Izin dibuka mute-nya. Ya, Plus. Selamat malam. Selamat malam. Islam atau Kristen? Katolik. Katolik, baik. Dari mana asalnya? Mohon maaf, daerah mana? Situbondo. Oh, ini yang Situbondo, musyahadat. baik, Masya Allah. Yang sudah menghubungi Abang Hedi Selewes? Enggak. Ya. Baik, ya. Ini- Oke, baik. Lanjut, Guru. Namanya Ibu nggak apa-apa, nama asli sebetulnya. Namanya Bu Margareta Rosadelia Agustina, agama Katolik. Itu ya. Saya izin Followernya berapa? Bisa on cam nggak dia itu ya? Bisa on cam atau belum? Bentar, izin saya belum bisa, belum bisa, baru 70. Coba di follow dulu, Bang Sabar dikampanyekan. Ya. Bang Oke, Randu baik. ada keinginan apa Bang Randu? Baik, ya mohon izin Bang sebentar. Randu, Bang Randu, apa yang mau disampaikan dulu? saya mau izin matikan dulu kamera sebentar aja. Oke, baik, gak apa-apa Bang Randu, bisa stay, bisa santai, dimatikan kamera, di mute dulu ya, mohon izin. Oke, baik, ya, sama-sama Bang Randu. Oke, untuk selanjutnya Ibu Margareta ya, Ibu Margareta namanya. Mohon izin saudara-saudaraku yang di bawah ya, 2000 penonton di bawah ya, mohon izin tolong dibantu di follow akunnya Ibu Margareta atau yang profilnya pakai baju putih ini, karena beliau insya Allah ya, atas izin Allah, beliau itu mau menjemput hidayahnya nanti di malam Natal. Insya Allah akan kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadi seorang mu'alaf bersama anak-anaknya insya Allah ya, atas izin Allah. Jadi mohon kepada saudara-saudara muslim yang di bawah, mohon untuk di follow akunnya Ibu Margareta, supaya beliau nanti pas waktunya bersyahadat ya, kembali kepada fitrahnya menjadi seorang Islam, itu bisa on cam ya. Minta tolong dibantu ya saudara-saudaraku, di follow akunnya Ibu Margareta. Bukan di malam Natal mau syahadat, malam hari mu'alaf sedunia. Oh, malam hari mu'alaf sedunia, Masya Allah. Ya. Oke, mohon maaf ya, saya salah. Lanjut Guru. Tapi memang dia, Bang Jumba, dia ibunya sama dia hubungin saya. Pokoknya malam ini saya harus syahadat sebelum melewati ini. Itu sih kira-kira ya. Dan dia ini ada 4 bersaudara gitu ya. Jadi ada 2 yang ingin syahadat, 1 di Purwokerto. Karena mereka ini berasal dari Banyumas sih, tapi tinggal di mana sih tadi itu? Jawa Timur, Situbondo. Dia ingin malam ini, dia nggak mau, harus malam ini. Dia maksa saya Banyuwa. Ya udah. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Coba ditanya jawab On mic, dulu Bang Andi. mohon izin Bu Margareta, on mic. Ya, lanjut. Buka mic-nya deh. Maaf. Ya, tanya jawab Iya. aja Banyuwa, silakan. Ibu salam kenal Ibu Margareta. Belum ibu. Masih muda. Ah iya. Lahir 2002 dia Banyuwa, 2002 lahirnya. Iya Masya Allah. Iya, Adinda atau adik Margareta. Saya ingin tahu kenapa Anda ingin meninggalkan penyembahan terhadap dewa Athena yang disebut Kristus oleh saudara-saudara kita Kristen. Kenapa Anda mau meninggalkan menyembah kepada dewa Athena tersebut, yaitu Kristus? Mungkin ada jawaban dari Adinda ini yang bisa didengarkan sama yang lain. Mungkin lebih ke panggilan aja sih. Manggil apa Om? Iya, panggil Om boleh. Om. Iya, orang maco kan. Ya, lanjut. Siap Om. lanjut. Iya, itu yang saya penasaran gitu. Anak muda masih gadis belia meninggalkan penyembahan terhadap dewa Kristus yang disembah oleh orang Athena dan Romawi ini. Itu kenapa bisa, Adinda? Panggilan aja, nggak tahu kenapa pingin
pingin aja. Mungkin karena juga lingkungannya, terus sudah lama dengar-dengar simpang siur yang tidak benar. Masya Allah, ya. Simpang siur yang tidak benar. Ada yang mengatakan Low battery. Please charge. ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan anak orang, gitu ya. Padahal yang sesungguhnya itu, yang benar itu adalah dewa. Dewanya orang Athena yang menggunakan nama Yesus Kristus biar dianggap benar. Padahal itu adalah dewa. Jadi kalau ada orang kemudian menyembah sosok ini, maka oleh Yesus yang asli disebut sebagai pelaku kejahatan. Diusir dia, dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Artinya bahwa betul apa yang dinubuatkan oleh Yesus, akan muncul penyesat dengan memakai namanya. Itu diterangkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Margareta, jangan kau percaya Juma itu. Juma itu banyak yang mualaf murtad lagi, ya. Jangan kau percaya. Jadi orang-orang jangan diturunkan. Orang yang murtad lagi dari Islam itu adalah orang yang rindu makan babi, rindu pesta ini. Mungkin juga dia penyuka sesama jenis. Di Islam tidak bisa. Begitu dia masuk Islam, dia rindu, ingin kembali bebas seperti hewan, tak ada aturan. Makanya dia jenuh di Islam, karena di Islam penuh dengan aturan Tuhan. Makanya dia tidak bisa kemudian bertahan, ya, karena lebih mengedepankan syahwatnya, nafsunya daripada akalnya. Nah, sedangkan yang ada mu'allab, ya, mereka rata-rata istiqomah. Mereka mati di dalam Islam. Mereka berjuang kemudian mempertahankan akidah. Nah, kalaupun ada yang mengaku pernah mu'allab 5 tahun habis itu keluar, ya mungkin misinya gagal. Masuk menikahi kemudian wanita Islam, pura-pura masuk mu'allab, begitu sudah punya anak, kembali ke agama dengan ancaman, lu kalau nggak mau ikut, gue ceraikan. Nah, itu yang banyak yang terjadi. Dan saya sendiri banyak bertemu dengan orang-orang seperti ini. Banyak kasus yang kami tangani dulu sejak MCI bersama dengan almarhum Ko Stephen, itu banyak kami temui. Jadi dia pura-pura masuk Islam sampai beranak. Setelah punya anak, diajaknya anaknya kemudian diam-diam masuk Kristen. Setelah mantang anaknya di Kristen, terbuka kepada istrinya bahwa kami dan 3 anakmu ini sudah Kristen. Kaget istrinya, sekarang lu mau ikut apa lu masih mau tetap di agama sekarang? Itu banyak datang ke kami menangis, benar-benar menangis darah dengan keadaan itu. Nah, bisa jadi yang tadi itu salah satunya. Bisa juga tidak pernah mu'allab, cuman berbohong seperti Paulus yang selalu mencerat dengan tipu daya gitu. Jadi jangan termakan oleh ucapan orang yang sakit hati. Yang tadi itu kalau bisa dinaikkan aja, itu bagus tuh untuk kita waraskan. Nanti kalau di sesi diskusi dinaikkan aja, kita waraskan kembali setelah dia gila. Oke, yang lain silakan, mungkin ada yang dibicarakan, silakan. Ya, satu lagi Bang Juma. Ini kan berisik apa ini? Posnya ya? Bang Sabir kayaknya, Bang Sabir noise izin tuh, Bang Sabir. sambil ngecas ini lowbat. Satu lagi Mute aja, di mute, sambil di-mute cas aja. mute. Siap. Mohon izin bisa ini minta tolong si Bu Margareta dulu on cam dulu kalau mungkin sudah bisa, atau belum, kalau belum di follow lagi gitu. Minta tolong dibantu di follow lagi saudaraku di bawah ya. Lanjut Satu dulu. lagi nih, ini kan di bersaudara ini kakak, ada adiknya lagi di Purwokerto. Bareng-bareng nih adik kakak nih mau syahadat nih, yang di Purwokerto belum naik, udah naik belum? Biar bareng-bareng sekalian. Kasih kode aja di bawah Bang Andi, siapa akunnya apa gitu. Kodenya akunnya Di apa gitu. Purwokerto namanya, ntar saya lihat KTP-nya dulu ya. Akun akun TikToknya. Yang di Purwokerto namanya Joshua Yoga Tobing. Akun TikTok. Akunnya siapa namanya ya? Siapa nama akunnya, Dek? Margareta. Kakak adik kamu apa kakak kamu tuh yang di Purwokerto? Adik Om, sebentar tak hubungi. Hubungi coba, siapa nama akunnya?
Tinggi. Ini dua bersaudara loh Bang Juma sekalian nih. Masya Izin Allah. nama akunnya ya, nama akunnya nanti dikatakan supaya saya bisa pantau. Bang Saber di mute aja Bang Saber sambil ngecas soalnya langsung pusing banget tuh ke kuping. Nanti kita yang iniin, kita apa moderator ya, karena noise-nya luar biasa itu. Ini kali Jojo nih, coba. Jojo, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Ini dari Purwokerto? Ya, dari Purwokerto. Oke. Joshua? Iya. Oke, Joshua udah naik. Bisa on cam nggak Joshua nih? Oh, belum bisa juga di follow nih. Belum bisa juga. Di follow semua teman-teman. Ini Jojo sama Margareta. Joshua sama Margareta di follow dua-duanya nih. Ini kakak adek nih. Orang tuanya gimana? Orang tuanya udah mualaf Bang Juma, udah muslim dia. Alhamdulillah. Cerai sama suaminya, bapaknya Katolik, udah cerai. Jadi dua adik-adik kita ini ikut ibu berarti ya? Betul. Oke, Joshua umur berapa? Umur 21, Om. Oh, 21 tahun. Ya, masih muda kali memang. Tidak ada paksaan untuk meluk Islam kan ya? Enggak, tidak ada. Setidaknya sudah banyak tahu tentang Islam berarti. Iya. Masih aktif di gereja belakangan ini? Enggak, udah mulai sholat, Om. Masya Allah, subhanallah. Adinda Margareta juga berarti ya? Belum sholat. Belum. Kalau saya belum Om. Iya. Baru. Tapi sahadatnya kita di sini bisa buka kamera kan bentar? Iya bisa. Bisa. Dinda Joshua sudah buka kamera bisa? Belum bisa kok, Om. Belum bisa. Itu Ayo, Margareta teman-teman. udah bisa buka itu tuh. Saya bantu itu kameranya untuk bisa buka itu tuh, Margareta. Iya, silakan. Berubah bentuk nih. Masih belum bisa Om. Udah bisa. Udah bisa diterima nih. Atau turun dulu kali. Margareta turun dulu keluar TikTok, ntar masuk lagi. Gitu ya. Ya, keluar dulu terus masuk lagi. Ya betul Bang Andi. Dia keluar Terus ini, dulu nanti terus ini. naik lagi. Ini kenapa tampilannya kayak gini? Dia yang ngerubah. Ini kok dirubah begini ya? Host, ini kenapa dirubah begini, host? Nah, gini aja. Ini nanti syaratnya bareng-bareng Bang Juma apa satu-satu ya? Bisa bareng, Bang Andi, bisa bareng. Ya kalau bareng kan bareng suaranya, nggak kan dua-duanya. Gimana ya? Bisa. Bisa ya? Iya. Sahut-sahutan kita semuanya di sini syahadat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Masya Allah. Iya, namanya juga malam hari mu'alaf kan gitu. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bisa nggak? Itu Margaret untuk buka diterima itunya itu. Sebentar Om, tak coba. Ya. Itu bisa piye toh? Oh iya. Tambah Bang Andi. Masih muda. Masih muda sama kayak aku, masih muda emosi. Berarti sama Jojo nih, Jojo tolong diinin, Jojo teman-teman yang di bawah izin Masya yang 2000 Allah. orang lebih untuk follow. Ini saudara beradik untuk di follow akunnya supaya bisa kakak beradik ini bisa on cam teman-teman. Untuk teman-teman yang 2000 hampir 3000 ini tolong follow Jojo. Nih sebetulnya si Jojo ini ternyata udah follow saya. Jojo udah kenal saya, Kak Jojo kok udah follow saya duluan Jojo? Belum. Ikut kajian beliau cuma kajian. Follow.
Nggak, saya tengok kok dia udah follow saya, kapan follow-nya gitu. Tadi barusan follow Om. Oh, siap, Jo. Teman-teman yang di bawah izin untuk follow ini Jojo ini, adiknya Margaret, supaya bisa, adik kan? Yang sampingnya adik ya Margaret ya? Jojo ini. Iya. On mic aja, jangan di mute ya. Adik Jojo sama mbaknya, Mbak Margareta jangan ditutup mic-nya, dibuka aja. Ya, lanjut. Om maaf, permisi, aku lagi di dekat jalan ya Om. Oh iya, yang penting jangan di tengah jalan. Di pinggir jalan Oh, aja, enggak, jangan di tengah jalan. Ya. Aman. Ya. Siap. Kamu mampir dulu, Jo. Jo, cari tempat yang Izin sepi Bang dulu, Jojo, Jo. coba turun dulu Bang Jojo, terus naik lagi. Insya Allah udah bisa on cam itu ya. Jadi informasi ini anak ini 4 bersaudara itu. Jadi sudah 2 syahadat, ini baru nih. Jadi 4 bersaudara. 4 bersaudara ya, Margaret? Apa 5? 4. Ibu di belakang itu ditanya jawab. Ibu di belakang itu udah nafsu banget tuh. Anaknya ingin mualaf cepat. Benar. Ya, coba langsung on cam Bang Jojo. Belum keluar itunya, Belum bisa kok Om. Oh, belum bisa. Minta tolong saudara-saudara di bawah ya. Bang Saber, kalau follow. udah Siap. bisa itu tuh dia keluar kameranya, dia akan keluar. Tapi kalau belum keluar kamera dia belum bisa. Buat teman-teman yang di bawah hampir 3.000, tolong follow Bang Jojo ini, adik dari Margaret yang ingin untuk mualaf bersama dengan kakaknya. Izin teman-teman di bawah untuk follow supaya bisa on cam bersama dengan kakaknya, teman-teman. Baru 822 nih. Ya, ini teman-teman hampir 2.000 loh yang nonton di bawah. Ya, cara dakwah kalian itu dengan cara memfollow supaya bisa, itu dakwahnya kalian, teman-teman. Perjuangan kalian itu seperti itu, teman-teman. Ya. Bang Handi, monitor Bang Handi. Iya, Dinda. Coba di kontak ini siapa? Fandi Ahmad, Ananda Ires, kayaknya malam ini juga udah bisa mau syahadat itu beliau. Ya, dari semalam itu Bang Suman. Siap. Dari semalam itu, cuman saya bilang nanti kalau emang belum siap, bapaknya kan Islam, ibunya yang Kristen, dia masih takutan. Kalau di hatinya dia udah ada keinginan. Saya bilang itulah manusia, banyak yang membohongi diri sendiri. Kadang hatinya sudah tahu ini kebenaran, tapi masih pikiran ditolak. itulah yang bikin ruwet. Nanti saya begini, nanti saya begini gitu. Ya udah, start izin, saya udah malam mau tidur gitu. Dan nggak tahu Fandi itu, ya nggak tahu, mungkin hari ini insya Allah bisa bareng-bareng gitu kan. Kalau perlu emang terjadi ya mualaf sedunia, mudah-mudahan terjadi gitu. Amin. Gitu. Insyaallah. Ini ada informasi nih dari Bang Arif. Serahkan ke Bang Arif. Timnya akan mengurus semua, baik yang situ Bondo maupun yang di Purwokerto. 1.000 lebih pengikutnya, tapi kok dia nggak keluar kamera ya Bang Adi ya? Kalau Iya, tadi kenapa kan ya? Margaret keluar ya? Padahal akun lama loh dia. Jangan-jangan kena. Coba turun lagi, Jo, keluar dulu, Jo. Oke, sebentar. Keren anak-anak muda sekarang ya. Karena logikanya yang main akhirnya milih Islam ini. Benar gitu Adinda Margareta ya. Masuk akal enggak kalau Tuhan mati? Enggak. Enggak masuk akal Tuhan mati ya. Iya. Kan enggak berwujud. Iya. Kalau berwujud maksudnya wujud yang bisa dilihat di bumi ini kan berarti bukan Tuhan kan ya? Iya benar. Nah, Masya Allah. Utusan. Jo nggak bisa juga ya. Jo, lu nggak bisa pinjam akun teman lu, Jo. Aduh, Mbak Margareta. sebentar. Datang ya Mbak. Jojo nakal kan.
izin Bang, izin abang-abangku. Margaret, Kak Margaret, adik Margaret. Kalau Bang Zuma ini panggil Bang Zuma aja atau guru. Ya, jangan panggil Om. Kalau Om itu yang Abang Sandi Helebes itu yang panggil Om itu cocok. Om kita ini Om saya. Coba. Beliau ini Om saya juga nih Bang Handi. Sebentar Om, aku tak coba otak-otik pengaturan dulu. Siapa tahu ada yang belum dinyalakan. Harusnya udah bisa Jo, harusnya udah bisa karena 1000 itu Jo. Iya harusnya udah bisa kok. Bentar, otak-otik dulu pengaturannya. Ya, ajak lu nangke nih bayar Jo. Masyaallah. Teman-teman Muslim sampai 3 di Komal Jabodetabek luar biasa Masya Allah. Jo, ajak lu nangke nih bayar. Iya. Nangis tuh di bawah. Gimana Om? Ajak lunga nang kene bae. Aduh, orang bisa kie, orang bisa buka kamera kie. Itu priwe ora bisa kie. Apa ngene bae Kang, Paling mereka nganggo aku nenyong paling ya. Bisa paling ya. Kepriwe carane kue? Yang otak hati. Anu mereka mlebu aring aku nenyong mengko tak kirim nang sampean anu ne password karo masih banyak orang apa kada kepenak. Oke. Sebentar Om. Kalau nggak bisa pakai akun saya aja, nanti saya kirim passwordnya sama ininya. Ya wes kirim passwordnya punyamu, tak kirim ke Jojo. Siap saya kondisikan. Sini. Siap, izin saya kondisikan. Banyumairang kok ada yang ngapak. Emang Banyumain tak. Banyumas memang harus dibawa ke Banyumas dulu ini belajar ngapak nih. Dinda Margareta kapan terakhir ke gereja? Besok? Enggak. Kayaknya ada 1,5 tahun deh udah nggak ke gereja. Nggak rindu nyanyi di sana? Kalau buat nyanyi masih sering nyanyi lagu-lagu biasa. Kalau lagu gereja enggak. Oh gitu. Emang seneng nyanyi. Ya udah bisa. Ya, dibesarin, Jojonya dibesarin berdua. Ya kiri kanan tuh. Ambil fotonya. Kok ada miripnya ya? Ganteng kue ya. Kenapa bisa mirip ya? Ya bersaudara. Ya terang-terang Jo. Diam dulu Jo. Diamin Jo. Oh ya, ambil foto Jo. Oke. Senyum close up. Jo, aturan lu kayak Bang Rando Jo, malap tuh pakai peci Do, walaupun miring-miring nggak apa-apa Jo. Aduh, ada peci Jo. di luar. Masya Allah. Kok mirip ya? Ya bersaudara satu ibu gimana sih? Iya juga ya. Gimana rasanya mau masuk Islam? Di Islam? Bentar lagi kita puasa ini rame-rame tarawih. Itu kakak yang belum terawih, aku tak ada pernah terawih Om. Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah. Ya, tapi mukanya sih memang muka-muka muslimah ini. Iya, waktu itu juga pas sebelum muslim, kiranya muslim, padahal bukan muslim. Iya benar. Sekarang udah muslim, dikiranya bukan muslim. Iya. Masya Allah, luar biasa nih. Bangga nggak tuh jadi Islam? Bangga, Masya Allah. Ada kerinduan nggak untuk merayakan pesta-pesta agama sebelumnya gitu? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Jadi kita sepakat tanggal 25 Desember kita jadikan sebagai hari lahir Mualaf ya. Ya, jadi nanti setiap tahun tanggal 25 Desember kita rayakan sebagai hari Mualaf. Kita syukuran pada hari itu, pada tanggal tersebut. Setuju kita? Setuju. Supaya Allah menjauhkan kemudian tanah air yang kita cintai ini dari musibah kan gitu ya. Iya. Gimana teman-teman?
Kita syahadat langsung ini atau masih mau tanya jawab? Langsung eksekusi. Langsung. Wah, lanjut. Ya, Masya Allah. Ganteng juga si Jojo ini. Ya, kalau dilihat-lihat ganteng, sayangnya nggak ada yang lihat. Masya Allah. Baik Adinda, kita hadapkan hati kita kepada Allah, kita syahadat disaksikan oleh saudara-saudara kita di sini. 3.000 mata memandang, di YouTube ada ribuan yang menyaksikan, ya, adik-adik kita untuk bersyahadat mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun, tapi benar-benar murni adalah pilihan, ya. Dan kami bangga sebagai seorang muslim di malam hari mu'alaf ini, Masya Allah, ada 3 yang bersyahadat langsung di Komal Api Jabodetabek. Masya Allah. Kita langsung ikuti saya, adik-adik ya. Tangan kanannya tauhid, simbol tauhid. Satu tangan telunjuknya perlihatkan ke langit, menunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Subhanallah. Khusus Ibu Dek Margareta, ada ibunya, dipeluk ibunya dong. Ada ibunya nggak? Masukin kamera dong ibunya. Mana ibunya? Mana ibunya? Ya, sebentar. Ada. Ya, ibunya Mana diajak ibunya? mendekat, nempel ke ibunya. Ibunya mana? Ibunya diajak mendekat. Nah, iya, Masya Allah. ibunya. Ya, Allah Akbar. Masya Allah. Ini Jojo di mana? Beda kabupaten emang tinggalnya? Beda kota? Beda Iya. Jawa, beda Jawa. Oh, beda Jawa. Gua di Jawa Tengah, Margareta di Jawa Timur. Oh, gitu. Merantau berarti. Ikut Iya, ini. Joshua ikut papinya. Oh, ikut Papi. Papi kan masih non. Iya. Jadi gimana dong? Ya nggak gimana udah. Oh, nanti sekalian aja papinya diajak. Itu nggak tahu tuh. Udah dikajakin tapi nggak tahu katanya. Beliau orang tua kita masih ke gereja berarti ya. Ya cuma papinya. Yang di Jawa Timur, iya sama nenek. Yang di Jawa Timur tuh alhamdulillah ada masjid semua. Ah, Masya Allah, alhamdulillah. Si adiknya yang 2 udah muslim semua. Ya, semoga istiqomah. Siap. Amin. Iya, kita berdoa ya, anak-anak sekalian ya, kita berdoa dari guru kita, ustaz kita. Silakan, akhi, didoakan anak-anak kita ini. Yo, Ustaz Dio, monggo. Tafadhal masykurah, Ustaz Dio. Bisa nggak sih on cam sambil doain? On cam dong biar kelihatan ya loh.
Ya, Dio lagi di jalan, Pak Ustadz Hanafi. Gurunda, Gurunda Dio Pratama, mohon izin, bisa monitor? Oh, sepertinya jauh dari perangkat. Monggo dilanjut Gurunda Muhammad Hanafi. Mohon izin, tapi kalau bisa mohon izin ini guru-guru, kalau bisa sih on cam sambil berdoa. Mohon izin. Kami Izin Gurunda, itu mic-nya kepencet Gurunda. Enggak, maksudnya Ustadz Dio, monitor Ustadz Dio. Ustadz Dio. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Sambil Margaret dan juga Pak Jo sambil bantu diaminkan karena kalian itu dibersihkan, dan mudah-mudahan kita nggak ada yang tahu dari lisan, dari mulut siapa, kapan dan di mana doa itu dikabulkan sama Allah. Minta sama teman-teman yang hadir di bawah juga yang hampir jumlahnya 4.000 orang sambil diaminkan, karena memang kita berharap esensi daripada doa itu bukan hanya ingin dikabulkan doa, bukan, tapi esensi daripada doa itu bahwa kita itu lemah, kita butuh Allah. Maka begitu banyak harapan-harapan kita yang sangat sekali ingin supaya hati ini benar-benar yakin kepada Allah bahwa hanya Dialah. Maka pada akhirnya kita khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apapun itu yang terjadi pasti yang terbaik kalau dari Sang Maha Cinta. Mudah-mudahan sama Allah dengan doa yang kita lantunkan bersama menjadi wasilah peneguh hati kita semakin cinta, semakin mahabbatullah, semakin cinta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini dan segala puji bagimu ya Allah, rasa syukur yang tak terhingga ya Allah. Hari ini, detik ini ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, makasih ya Allah, Kau masih tanamkan kepada kami dalam kondisi iman Islam, dan malam ini, detik ini kami masih, ruh masih menempel pada jasad kami semua ya Allah. Dikasih anugerah kami masih bisa melihat orang-orang yang kami cintai ya Allah. Sehatkanlah semua para guru-guru kami, para pendiskusi, baik dia di organisasi Apologet Islam Indonesia API maupun yang bukan di organisasi API ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, berkahkan umur mereka, rezeki mereka ya Allah, sehatkan semua ya Allah. Mampukan kami untuk terus berdakwah, untuk supaya tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Ya Tuhan kami, malam ini begitu luar biasanya ya Allah. Kalau sudah inayah pertolonganmu datang ya Allah, lembutkan hati-hati kami sesama muslim ya Allah. Kami berjuang tidak lain dan tidak bukan hanya berharap ridhamu ya Allah. Bahkan di hati kami bisa ikhlas dan ridha kalau bukan karena rahmatmu turun pada kami ya Allah. Kami tak mampu melakukan itu ya Allah. Hari ini ya Allah, dengan guru-guru kami, abang-abang kami semua di sini ya Allah, kami hadir ya Allah, bermunajat kepadamu, mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbi ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jikapun ada kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup, jadikan kami anak-anak yang berbakti pada sisa umur kami dan sisa umur mereka ya Allah. Andaikan pun toh ada kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman syurgamu ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu banyak kami selalu bermunajat kepadamu, barangkali ya Allah ada di situ ya Allah kesalahan-kesalahan kami dalam ibadah, maafkan kami, sayangi kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami mohon kepada kamu ya Allah, dari semua yang telah kami lakukan ya Allah, tanamkan ya Allah di hati kami hanya Engkau ya Allah, satu-satunya kami berharap dan mohon pertolongan ya Allah. Tanamkan di hati kami supaya kami bisa mencintaimu, mencintai nabimu, mencintai Al-Quran, dan pada akhirnya kami juga dicintai oleh Al-Quran. Jadikan kami semua ahlul Quran, keluarga daripada Quran. Maka ya Allah, jadikan kami, tanamkan di hati kami rasa gairah, semangat, cinta untuk menjadi penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran, hingga kami memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, paham Al-Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, hingga mendapatkan syafaatnya Rasulullah di Yaumil Uzma, dan syafaatnya Al-Quran di alam barzah nanti ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala wa ya qadiyal hajat. Ikdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah wadfa' anna ahli buyutina wa auladina wa dhurriyyatina kulla hammin wa ghammin wa sarri zalimin wa syarikin wa hasidin wa ghadibin wa sahirin wa khainin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah ya rabbil alamin. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan Allah jadikan hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita semuanya, dan dari hari ke hari semakin baik. Terima kasih buat semuanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut teman-teman. Baik, ya, terima kasih banyak buat Ustadz Hanafi yang sudah mendoakan baik kepada mu'alaf maupun kepada kita semua ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita daripada godaan setan yang terkutuk. Oke, untuk selanjutnya monggo silakan, kami persilakan kepada Gurunda Juma untuk melanjutkan, dan Gurunda Dio Pratama, monggo mohon izin Gurunda Dio Pratama untuk kesediaannya memberikan ituah kepada saudara-saudara mu'alaf kita. Monggo Gurunda. On cam. Oh, on cam ya? Harus on cam ya? Oke, bentar. Wajib lah. Sedikit gitu pun agak sangar. Enggak, kalau peciku miring Ustadz, nanti tambah ganteng aku. Asik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, di malam hari ini ya luar biasa ya, Masya Allah, ikut bahagia, ikut gembira, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna kalbunyan. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu bagaikan satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Diibaratkan oleh Nabi SAW kal jasadil wahid. Orang-orang Islam itu bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhul adu
tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan bergadang dan demam di malam hari. Sebaliknya, di malam hari ini kita melihat dan menyaksikan bagaimana Hidayah menyapa tadinya Bang Rando, sekarang disusul oleh dua adik kita, adik Jojo dan adik Margaret ya namanya, Dek ya? Margareta dan Joshua. Ya, Margareta dan Joshua, Masya Allah, luar biasa. Nikmat kebahagiaan yang luar biasa. Saya juga baru pertama kali ini, malam hari ini saya menyaksikan pribadi di malam yang berbahagia ini 3 langsung sekaligus, bahkan 4 sama tadi pagi. Ada 4 orang yang mu'alaf. Mereka meninggalkan kesyirikan, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, beralih menuju kepada penyembahan yang benar, menyembah Tuhan pencipta alam semesta, menyembah Tuhan yang tak akan pernah mati, Tuhan yang Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha mengurusi hamba-hambanya, Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan, maha suci Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya lah segala bentuk kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Tuhan yang maha mampu akan segala sesuatu. Tuhan yang tak terkalahkan, la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Kalimat tersebut Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi. Tuhan yang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Tuhan yang menciptakan kehidupan dan kematian. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Bukan dia yang mati, bukan. Tapi dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya, Tuhan yang kalau kita angkat tangan kita berdoa meminta kepadanya, tak mungkin dia kembalikan dalam tangan kosong, pasti dia kabulkan. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menguasai makhluk, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Pada malam hari ini kita menyaksikan adik-adik kita Margareta dan Joshua, alhamdulillah baru saja mengikrarkan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dengan 2 kalimat ini artinya Margareta dan saudara Joshua sama seperti kita muslim yang lainnya sudah punya tiket modal masuk ke dalam surga. Tinggal nanti memperbaiki amalannya, belajar Islam pelan-pelan. Nanti ada yang nanya, emang Bang Dio, emang kalau masuk Islam pasti masuk surga, Bang? Emang ada jaminan masuk surga? Iya. Silahkan nanti adik Margareta, adik Joshua, silahkan nanti kalian searching di Google surat Fussilat. Dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 31, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa abshirul jannati allati kuntum tu'adun. Barang siapa yang mengatakan, yang mengikrarkan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu terus menerus, continue, konsisten. Sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput kita. Maka
akan turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kamilah penolong-penolong kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan bagi kalian nanti kalau kalian masuk surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian akan dapatkan apa yang diinginkan oleh hati kalian, dan kalian akan dapatkan apa yang kalian minta. Kapan? Nanti di surga, insya Allah. Ini janjinya. Maka di ayat ini menjanjikan siapapun yang beragama Islam yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang enggak mau. Sahabat tanya, siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Siapa yang enggak taat kepadaku, nah dialah yang enggan masuk surga. Artinya apa? Ketika seorang hamba mengucapkan 2 kalimat syahadat, seperti tadi kita saksikan Bang Rando disusul oleh adik Joshua, disusul oleh adik Margareta, maka terhapus semua dosa-dosanya. Semua dosanya terhapus. Loh, Bang Dio tahu dari mana? Itu kan hanya urusan Tuhan. Ya, itu adalah hak Tuhan, urusan Tuhan, tapi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, beritahukan kepada nabinya, nabinya sampaikan kepada kita melalui riwayat-riwayat yang sahih. Disebutkan dalam Al-Quran, qul lil ladzina kafaru, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Siapa orang kafir? Disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu yang mengatakan innallaha salisu salasah, sesungguhnya Allah itu 1 dari 3 Tuhan. Nah, itu orang kafir. Kalau mereka berhenti, kata Allah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalau mereka berhenti dari ucapan mereka itu, kalau mereka berhenti dari keyakinan mereka itu, maka yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Malam hari ini Joshua, Margareta, Bang Rando dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak itu yang dibawa. Bang, doakan kami ya Bang, doakan kami ya Bang. Kenapa? Orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, ketika dia angkat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dikabulkan doanya, biiznillah. Maka dari itu, di kesempatan ini kami ingatkan, tadi agak sedikit lupa, Bang Rando, Bang Jojo, Margareta, setelah ini jangan lupa mandi besar. Mandi besar itu gimana Bang Dio? Itu mandi junub, mandi masuk dalam Islam. Niat saja dalam hatinya. Kalau belum paham, nggak tahu, sekarang gampang. Ada HP, lihat di Google. Tata cara mandi besar. Kalau mau lebih simpel lagi, niat dalam hati mandi besar, tuangkan air di atas kepala 3 kali, setelah itu siramkan seluruh air itu ke seluruh tubuh, selesai mandinya. Kalau mau lebih komplit, dia berwuduk dulu seperti biasa. Nanti setelah mandi, maka akan terhapus, terangkat semua dosa-dosanya. Dan kami menyarankan ya kepada Bang Rando, Bang Jojo, Margaret, silahkan kalau mau ganti nama silahkan, boleh. Itu dianjurkan, disunnahkan. Apalagi kalau namanya itu ada nama yang mengandung doa, atau nama yang mengandung harapan jadi seperti orang yang diberi nama. Contoh, Jojo umpamanya Joshua kan. Contohnya dalam Islam itu diganti menjadi Yusuf umpamanya. Ada, kita berharap semoga Jojo ini jadi seperti Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf? Nabi yang paling ganteng di antara seluruh para nabi dan rasul, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih ganteng dari beliau. Bisa. Atau dia ganti namanya jadi Zakaria atau Saleh. Ada harapan menjadi hamba yang soleh. Margareta umpamanya dia ganti namanya jadi Aisyah.
karena pipinya kemerah-merahan. Ibunda kita Aisyah disebut sebagai Al-Humaira, yang pipinya kemerah-merahan karena dia putih. Saking putihnya beliau itu, kalau tersipu malu kemerah-merahan dia. Nah, seperti itu. Bisa dia ganti dengan harapan semoga nama itu membawa kebaikan dan keberkahan baginya. Tidak harus seperti yang saya sebutkan, silahkan dipilih, banyak nama-nama dalam Islam, tapi itu anjuran. Kalau Bang Dio, saya belum siap untuk meninggalkan, saya rasa nama saya masih bagus, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus kalau ada nama islaminya yang mengandung doa harapan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, kami pribadi ya, dan mewakili teman-teman APII mengucapkan selamat bagi Bang Rando, bagi Jojo dan Margareta. Semoga istiqomah di atas iman dan Islam. Semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal datang menjemput kita. Dan jangan lupa perbanyak amalan soleh, belajar ya, jangan tinggal diam berpangku tangan pokoknya KTP Islam, jangan, tapi belajar. Di sini alhamdulillah Komal API Jabodetabek setiap hari, kecuali kalau pematerinya libur. Ini ada Ustadz Muhammad Hanafi, setiap hari ada ceramah pagi. Dan setiap hari pun kita buka Komal 24 jam, Komal diskusi. Nanti teman-teman, khususnya Margaret dan Jojo, Pak Rando bisa lihat, oh ini ternyata semakin menguatkan imannya. Dan kami ingatkan, jangan sekali-kali lagi bergaul dan masuk ke room-room oten. Kenapa? Takut nanti menjadi ragu lagi. Nah, seperti itu. Jadi dijaga itu. Setiap hari insya Allah Komal API Jabodetabek siap menampung. Teman-teman bisa masuk belajar, bisa bertanya. Bang Jojo, Margaret, Bang Rando, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu dan jangan segan. Masuk Komal API Jabodetabek, tanyakan apa yang diragukan. Insya Allah dalam waktu 1 kali 24 jam, kurang dari waktu 1 jam akan dijawab pertanyaannya, insya Allah. Ya, jangan khawatir, jangan merasa sendiri. Kita semua bersaudara. Walaupun kalian jauh berada di Jawa Tengah sana, logat dan bahasa kalian logat bahasa Jawa ngapa, kami di sini pakai logat orang Sulawesi di Jakarta. Kita adalah orang yang bersaudara. Apapun yang kalian butuhkan dari pertanyaan-pertanyaan itu, insya Allah kami akan jawab dan menenangkan hati kalian semua. Dan kami himbau kepada seluruh teman-teman yang mau berpartisipasi membantu menguatkan mereka. Al-mu'allafatu qulubuhum. Siapa mereka? Orang-orang yang dijinakkan, orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Kita kuatkan mereka, teman-teman. Kalian tap-tap layar, kalian follow akun mereka sampai bisa open cam. Insya Allah itu menjadi sebab kalian juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mengamalkan walaupun sekecil zarrah, sekecil semut hitam kebaikan, pasti dia akan lihat hasilnya. Oleh karena itu, kami ajak semua teman-teman muslim yang mungkin habis ini ya, kita belikan untuk mereka ya hadiah, mungkin seperangkat alat sholat ya, untuk Margaret, untuk Jojo juga ya, bukan cuma Margaret. Nanti dikira pula seperangkat alat sholat mau nikah pula kan, bukan. Maksudnya seperangkat alat sholat itu untuk dipakai sholat ya. Bang Rando juga peci ya, sarung, kopiah, baju koko, jubah ya. Margaret nanti kita belikan jilbab ya yang dia suka ya, bisa dia pakai untuk sholat tarawih nanti ya. Margaret nanti dikasih buku tuntunan Islam ya. Apapun yang menjadi penyebab mereka semangat dalam berpegang teguh dengan agama Islam, itu kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku ridha Islam sebagai agama untukmu. Aku ridha Islam sebagai agama untukmu. Dan Allah ingatkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala min, Allah tidak akan terima agama itu dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka setelah Bang Rando, Saudara Jojo,
saudari Margaret sudah masuk ke dalam Islam, artinya apa? Mereka sudah masuk dalam keselamatan. Mereka menjadi orang-orang yang insya Allah bersama-sama dengan kita untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu kita jaga mereka. Jangan sampai terlepas dari rombongan dan jamaah kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Minimal kita doakan mereka istiqomah di atas iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik kepada kita semua, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, ketegaran dalam berpegang teguh dengan iman dan Islam sampai ajal datang menjemput kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada kekeliruan dan kesalahan itu dari Oten. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Guru Dio Pratama ya, dan ucapan yang sama dari saya secara pribadi kepada para mu'alaf ya, mudah-mudahan selalu istiqomah ya di dalam iman Islamnya yang dibawa sampai ke yaumil kiamah. Allahumma amin ya. Dan mohon izin guru-guru bagi para saudara, Mbak Sri atau Bang Rando, Bang Hendi Selebes, monggo silakan, saya persilakan untuk mengucapkan selamat kepada saudara baru kita yaitu Mbak Margareta dan Bang Joshua. Monggo silakan, waktunya kami persilakan. Ya, dari Kakak Sri dulu mungkin boleh. Kakak Sri silakan mengucapkan selamat kepada Bang Joshua dan Mbak Margareta. Silakan Kakak Sri. Oke, sementara belum ada ini ya. Yang jelas itu selamat ya buat Bang Joshua dan Mbak Margareta. Dan mohon izin nih, Mbak Margareta, Bang Joshua ataupun Bang Rando ya, ketika disahadatkan oleh guru-guru kita bersama guru-guru kita, ketika memang jenengan-jenengan ini mau mengganti nama nih, Bang, saya kan sudah mu'alaf nih, saya ingin nama saya ini ke religiusan atau yang lebih baik lagi gitu secara Islam atau bagaimana, monggo silahkan disampaikan saja. Ada Guru Ustadz Muhammad Hanafi, ada Abang Juma, dan ada Guru Dio Pratama. Monggo silahkan disampaikan ya, dari Bang Joshua atau Mbak Margareta atau Bang Randonya, silakan. Kalau aku pakai nama Umar aja. Siapa Bang? Umar. Masya Allah ya. Kalau Mbak Margaret sama Jojo nanti kalau mau ini juga bisa ke Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Hanafi. Selamat sekali lagi buat Mbak Margaret dan juga Jojo. Nanti hadiahnya akan kita koordinir dari Api Jabo, akan kita kirimkan ke alamatnya ya. Alhamdulillah, selamat. Ya, nanti itu Kak Sri tolong dimonitor. Buat Bang Jojo, Bang Rando sama Margaret ya, kebutuhan untuk seperangkat alat sholatnya ya, insya Allah nanti kita akan bantu, dan mungkin ada sedikit hadiah dari kami sebagai bentuk apresiasi kami, bukan apa-apa, tapi setidaknya kami walaupun pas-pasan juga, tapi kami mau ambil andil ya. Teman-teman yang juga mau ambil andil bisa kalian bergabung dengan teman-teman API Jabodetabek atau API Pusat. Nanti insya Allah yang terkumpul akan kita umumkan dan kita akan sampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Dalam hal ini 3 orang saudara muslim kita yang baru masuk ke dalam Islam, alhamdulillah. Dan itu dalam rangka untuk ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan ya, bukan niat yang lain-lainnya, tapi lillahi ta'ala kami pengen andil juga ya. Semoga Bang Rando, Joshua dan Margaret ini istiqomah ya, mereka bisa rasakan, oh gini ya ternyata ya muslim itu ya, oh dalam Islam tuh oh masya Allah ya begini ya. Makanya dulu orang-orang Arab jahiliyah dari kalangan kaum Badui, orang-orang pedalaman, ketika dia datang ke kota Madinah masuk Islam,
dikasih kambing, dikasih sapi, dikasih onta. Dia pulang ke kampungnya, pulang ke pedalaman, dia bilang apa? Ya qaumi, wahai kaumku, ayo sini. Ayo kita datang kepada Nabi di kota Madinah sana. Ada seorang Nabi, la yakhshal faqr, Nabi yang tidak takut kepada kemiskinan. Ini, aku dapat ini, dapat itu. Akhirnya dia ajak teman-temannya dengan sebab kemurahan hati, kedermawanan Rasulullah dan akhlak mulia beliau, banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam, berbondong-bondong masuk Islam, alhamdulillah. Dan hari ini kita buktikan Islam adalah agama ukhuwah, agama kasih sayang untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam semesta. Ya, mari kita bersama-sama teman-teman, ya kita buktikan bahwa Islam ini sangat menjaga ukhuwah dan saling menyayangi di antara kita. Ya, bisa teman-teman nanti mau berkolaborasi dengan teman-teman API Jabodetabek atau teman-teman API Pusat yang mana saja, yang penting ya kita punya andil ya teman-teman ya. Setidaknya minimal dengan doa. Ya, kita doakan mereka, jangan lupa ya. Insya Allah nanti ada sedikit dari kami, Bang Rando, Bang Jojo atau Adik Margareta, ya enggak banyak ya, tidak muluk-muluk, tapi insya Allah bermanfaat ya. Dan kami pastikan insya Allah hadiah yang datang dari kami insya Allah akan kalian kenang sampai kalian mati, insya Allah. Sampai kita semua mati, kita semua akan mati. Itu kenang-kenangan yang paling indah yang akan kami berikan kepada kalian. Apa hadiahnya? Tunggu tanggal mainnya insya Allah. Begitu ya Bang Rando, Bang Jojo, Margareta. Insya Allah nanti akan kita segerakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan itu menjadi ladang atau sebab kebaikan untuk kami juga, menjadi amal jariah untuk teman-teman yang mau berkolaborasi dan bersama-sama dengan kita insyaallah taala. Barakallahu fikum. Lanjutkan lagi. Itu Pak kasih nomor rekening pusat dulu aja ya, Kandio ya. Boleh Kanda, boleh. Dan nomor rekening pusat 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Baru menerima informasi juga dari Mas Pandi. Malam ini juga, sebentar lagi juga Ires mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Karena adik kita ini mungkin capek, saya tanya dulu, Jo udah disunat belum Jo? Sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Kelas 5. Oke. Oh udah. Nanti perpindahan dari KTP-nya ke Muslim, insya Allah nanti tim dari Banyumas akan menelpon sampean ya, dibantu segera merubah administrasi itu. Begitu juga di Margareta, tim yang ada di situ Bondo nanti yang menghubungi, yang mengurus semuanya administrasinya. Karena kalau masih KTP-nya Katolik ya, kalau KTP-nya Katolik terus terjadi apa-apa, nanti dianggap ya Katolik, ya perlu memang itu administrasi segera diselesaikan dengan baik. Gitu sih. Iya. Itu aja. Ada sebelum turun mungkin Bang Juma mau menyampaikan deh. Silakan Bang Juma, ada kita pada kayaknya pegel-pegel nih. Baru pulang kerja. Iya, alhamdulillah, Ya, masya Allah. Ya, satu kebahagiaan ya, sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita melihat bagaimana kita semua tampil kayak pejabat pakai kopiah kan ya, gara-gara Bang Rando gitu. Ya, untung saya pakai kopiahnya nggak kayak motif model orang jual tembakau. Mau pula ada songkok undi kasih sekolah lalu. Kalau penjual tembakau kan begini kan ya, penjual tembakau. Nah kalau Bang Rando gini, alhamdulillah, masya Allah. Bang Hanafi itu yang tegur tadi. Masya Allah. Ini udah kita jadi kayak menteri semua ini sekarang nih, pakai kopiah. Gara-gara Bang Rando, masya Allah. Malam mu'alaf kita semua pakai kopiah. Ya, saya melihat sahabat-sahabat sekalian, mu'alaf kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang ikhlas memeluk ajaran agama Islam, tulus ya, ingin belajar Islam, benar-benar bahagia, nampak dari senyum mereka
meluk Islam itu bukan karena terpaksa, tapi terlihat bahwa mereka sangat bangga gitu kan ya, bangga sekali berada di tengah-tengah umat Islam, bangga memiliki identitas sebagai umat Islam. Ini anak-anak kita masih muda sekali, Jojo baru 41 tahun, Margareta 52 tahun, tapi mereka semua ini bahagia. Masya Allah. Om, salah Om. Salah Om. Umurnya salah Om. Oh, Ya, salah. salah Om. Iya. Cuma Margaret langsung senyum. 52, aduh. Salah itu Iya. Om. Dilarang Iya, Om. iya. Masih muda sekali, masih muda. Umur mereka baru tamat SMA lah. Alhamdulillah sudah memeluk Islam, dan memang saya lihat dari ibu tadi, wajah ibu itu seorang ibu yang tulus mendidik dan membesarkan anak-anaknya sehingga memiliki anak yang hatinya lembut, yang menuju kepada kebenaran Islam. Karena orang yang meluk Islam itu adalah orang yang lembut hatinya. Lembut hatinya, kemudian mereka yang mudah menerima pengajaran, mereka yang kemudian dengan mudah mendengarkan nasihat orang tua. Saya melihat ibu tadi sepintas, ibu ini tulus dan kelihatannya acap kali menasihati anak-anaknya. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah anak-anak sekalian. Dinda Jo, Dinda Margareta. Kalau Margareta itu kan identik dengan agama non-muslim memang ya. Kalau bisa dikasih nama yang bagus lah gitu, yang supaya bisa dengan mudah diingat. Begitu disebut namanya, ya langsung berupa doa kan gitu ya, seperti yang disampaikan Dinda Dito barusan. Saya kira begitu dari saya tidak perlu banyak bicara. Yang pasti bahwa pekerjaan atau rutinitas yang dilakukan oleh para apologet Islam Indonesia dalam membela akidah Islam itu membuahkan hasil ya. Hari demi hari orang jatuh cinta terhadap Islam. Hari demi hari orang semakin berbondong-bondong memeluk Islam. Nah, inilah yang saya katakan beberapa hari yang lalu, di Indonesia ini sedang ada cahaya. Siapa pembawa cahaya itu? Apologet Islam Indonesia yang memberikan cahaya baru di Nusantara ini, bahwa ada pergerakan anak bangsa kemudian untuk menggiring manusia untuk mengenal Islam itu lebih baik, dan dengan adanya Apologet Islam Indonesia ini menjadi pembeda dengan agama yang lain, sehingga dengan adanya Islam, umat Islam yang tadinya terlihat redup, tidak bisa membedakan antara Islam dan non-Islam, dengan adanya Apologet Islam Indonesia, maka cahaya itu semakin terang benderang sehingga manusia bisa melihat baik itu Islam sendiri maupun yang di luar Islam, mengetahui perbedaan antara agama Islam dan non-Islam ini. Masya Allah. Inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai apologet Islam, bahwa hari demi hari memperlihatkan adanya keinginan masyarakat Indonesia minimal mau mendengarkan, penasaran apa sih itu apologet Islam, yang mana sih orang-orangnya. Setelah mereka mendengarkan, ya adalah ilmu yang mereka dapatkan di sana yang membuahkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka merenung dan berpikir, apakah yang disampaikan oleh para apologet Islam itu betul? Akhirnya mereka terpanggil untuk membaca Bible. Akhirnya menuju kepada hidayah. Masya Allah. Sekira begitu adik-adik sekalian, sahabat-sahabat dari saya. Mudah-mudahan adik-adik kita ini, abang kita, bisa istiqomah di dalam menjalankan Islam. Kelak anak-anak ini, Jojo dan Dinda Margareta, menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama. Amin. Keturunan mereka menjadi tokoh yang terpandang di negara kita. Amin. Begitu juga dengan Bang Rando, Masya Allah. Silakan saya kembalikan kepada host. Host izin host. Bang Haris pakai songko, Bang Karena Hadi. ini anak capek. Bang Haris pakai songko. Apa songko dapat aja. Udah kita lepas. Cakup buka ya. Iya sedih. Karena anak ya nanti ya itu. Terakhir gini aja deh, ada sebelum Ade Margareta turun, Jojo, karena ini harus diganti nih, ada 2 orang nih yang mau naik juga.
Ada yang Margareta dulu, ada yang mau disampaikan. Dari saya terima kasih banyak sudah dibantu. Semoga seperti yang tadi dibilang istiqomah. Amin, amin. Ya, Dek Jojo. Yang apa? Yang apa? Anu gue bikin dibuka kan, bikin dibuka. Nah, wis. Ada kayak kue, kayak kue. Dari saya terima kasih. Semoga Jojo kalau ngomong kok kayak orang Jawa ya? Iya, iya orang Jawa emang. Orang Jawa. Semoga yang disampaikan dari tadi terkabulkan semua. Amin. Oke, sebelum turun kita sambut dulu nih tokoh kita nih, penggawa kita nih, Bang Arif. Silakan Bang Arif, ada yang mau disampaikan kepada ketiga para mualaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiga saudara kita kembali ke fitrah. Sesungguhnya mereka ini bukan masuk Islam, Bang Zuma. Mereka ini kembali setelah lama hilang gitu loh. Iya, kembali ke rumah. Kalian bertiga, ya kembali ke rumah, pulang. Jojo, Margareta, sama Pak Rando ya, selamat. Istiqomah, itu yang paling penting. Dan tadi Bang Dio sudah sarankan, jangan lagi masuk komal-komal yang memang nggak bagus. Tetaplah ikuti, kemudian bergaul dengan teman-teman yang mengajak kebaikan. Begitu saja. Nanti Bang Handi untuk ngurus administrasi kependudukan, penggantian nama, hubungi Bang Handi aja, nanti kita bantu. Barangkali itu aja. Masya Allah. Lanjut. Mantap. Terima kasih Bang Arif. Mantap. Terakhir, nanti ada yang mau naik lagi Bang Handi? Ada yang mau naik? Ayahanda Ires sama Iresnya. Habis ini. Betul, ayahnya memang yang malam. Bang Laude. Terakhir kalimatnya, musuh terberat adalah yang bisa disentuh. Jadi saya rangkum Margaret, Bang Rando, dan termasuk Jo, ingat ya, ketika kamu berzikir, berdoa, pernah nggak kita bertanya-tanya kenapa kadang godaan yang datang dari teman, lingkungan, atau bahkan orang terdekat itu terasa jauh lebih sulit ditolak dibandingkan rasa takut kita kepada hantu atau gangguan gaib. Seringkali saat mendengar kalimat setan, imajinasi kita tuh langsung melayang pada sosok yang menyeramkan, betul nggak? Makhluk halus yang bersembunyi di tempat gelap. Kita sibuk membentengi rumah dengan doa, takut diganggu jin saat tidur. Tapi para ulama besar menyelami ilmu ini hati seperti Imam Al-Ghazali justru sering mengingatkan kita pada bahaya yang lebih nyata, lebih dekat, dan jauh lebih sulit ditaklukkan. Setan dari golongan manusia. Hati-hati. Ada sebuah renungan tajam yang sering dikutip dalam literatur tasawuf. Logikanya sangat sederhana tapi menohok hati kita semua. Setan dari golongan jin tuh sekuat apapun dia. Baca deh, kamu baca deh, pastor yang baca. Kan Seli, kan kita sama-sama belajar, biar di Seli juga ada pemberkatan di situ. Masa baca firman Tuhan kok ditolak-tolak? Bagaimana sih? Ulangan 27 nomor 2, ulangan 27. Aduh, baru mau pindah. Entar. Nggak tahu. Tunggu dulu siapa tahu buka lagi. Sabar ya, sebentar teman-teman. Teman-teman nanti kembali ke Api Jabodetabek ya teman-teman ya. Bentar, sabar dulu. Kita tunggu dulu live-nya. Jangan sampai kembali ke Api Jabodetabek. Bentar, sabar ya. Kayaknya ada yang kompak tuh. Iya, nggak apa-apa Bang Arif. Kita tunggu aja dibuka kembali Api Jabodetabek supaya teman-teman ke sana semua lagi. Bentar ya, sabar ya. Supaya kita bawa adik kita Iris ke sana. Sabar ya teman-teman ya, kita tunggu Api Jabodetabek buka lagi, sabar. Kena ban akunnya itu.
Tunggu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa di api Jabo aja. Di monitor Bang Ojol Terate ya. Siapa tahu buka kembali api Jabonya. Nah itu sudah buka lagi tuh api Jabo. Coba dicari lagi akunnya api Jabodetabek. Ya siap. Nah, Siap dicari Bang lagi. Odi. Dicari lagi akunnya terus buka lagi. Iya kena ban kayaknya. Ntar teman-teman kesana semua ya ke api Jabodetabek ya. Coba dibuka kameranya Bang, lihat cari akun api Jabodetabek, udah buka, ada banyak tuh. Akun api Jabo banyak. Udah live ya? Nah, oke. Buka open mute-nya, Bang. Teman-teman kembali ke sana ya, ke api Jabodetabek. Kawan-kawan netizen yang menonton. Open mute-nya Bang Ojol Terate. Kembali ke sana aja semua. Langsung di tap-tap layar tuh akunnya sana, akun api Jabo. Ya signalnya Bang Ojol. Bener nih enggak? Tadi DWP. Iya betul. Iya bener. Betul. Wifi-nya ini agak DPW apa? Waduh. Teraniaya Tunggu ya teman-teman. Bentar Bang. Iya siap. Udah buka lagi kok. Itu teman-teman kesana aja semua ya. Ya perbaikin dulu signalnya. Wifi-nya agak itu. Pakai plan aja ini Bang. Paket saya juga. Pak Nois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nois itu yang apa ya? Noise-nya noise itu Bang. Saya bilang ngetes tadi bilangnya. Yang biar kepalanya kuat lagi. Enggak sih kalau berarti ya. Kenapa jadi berisik begini sih? Noise. Mute dulu Bang. Noise. Bang sabar. Akun host ya? Akun host ya? Oke siap. Iya. Noise. Bang sabar. Akun host ya? Oke siap. Iya. Noise. Bang sabar. Jadi suara berulang-ulang deh. Tempat Bang Handi itu soalnya kita orang semua ini mute. Andai kayaknya Bang Handi. Ini mute. Andai kayaknya Bang Handi. Enggak mungkin lah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Mohon maaf Burunda, Rumkat. Iya nggak apa-apa, banyak yang panas. Belum makan babi malam-malam. Tapi tergelitik juga tadi Guru dengan kata tadi udah ikut mualaf menikah kemudian balik lagi. Rupanya saya salah satu korbannya juga. Oh gitu. Saya ngerasa diri saya sendiri. Oh gitu. Makanya saya sering duduk di sini pokoknya di api Jabo ini. Pagi tempat Pak Ustadz Hanafi, siangnya di api official 1, nanti kalau ganti official 2 pokoknya saya ngikut aja terus. Malam di DPW. Emang bener itu Gurunda. Mereka itu pakai trik-trik seperti itu. Alhamdulillahnya kalau saya itu mungkin steknya larinya lebih cepat. Mungkin ya karena ada kemudahan karena jarak jauh ya. Karena saya dulu menikah sama orang Surabaya, saya sendiri orang Lampung. Jadi anak-anakku bawa kabur. Masya Allah.
Alhamdulillah Gurunda, mohon doanya sekarang dua anak lagi menghafal Al-Quran. Alhamdulillah udah hafal juz 30. Mudah-mudahan sampai 30 juz, nggak cuman juz 30. Gurunda mohon doanya. Iya, Masya Allah. Kiranya anak-anak kita bisa jadi penghafal Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, mohon izin Gurunda, monggo dilajengkan. Kalau bahasa Sundanya dilanjutkan, monggo. Bang Juma. Iya, yang mau syahadat tadi mana? Ini Bang Hendi malah turun. Iya, noise Bang, noise. Kencang kali noise-nya Bang. Siap. Bang sabar, noise. Pantau Bang Handi dulu di bawah. Kalau ada naikkan dulu Bang Handi. Ada di bawah Bang Handi itu sudah kutarik. Ada. Naikin nih. Ada. Iya. Udah kutarik. Kak Sri ini Bang Handi, akun yang mau mualaf lagi Bang Handi? Yang tadi. Selamat malam, Eroh. Muslim, Kristen? Kristen. Oh, ya. Nanti ya Bang, kita diskusi, kita mau mualaf dulu ya. Kalau Bang Ernya duluan yang mau mualaf silahkan, nggak apa-apa, kita ikhlas. Iya, barangkali kan mau sekalian Bang Er. Ya mau sekalian nggak apa-apa. Woi. Sri, itu Ires sama bapaknya siapin 2 kursi. Saya turun aja nggak Siap. apa-apa. Nggak usah Pak Arif. Di sini aja, Bang. Aman Pak Arif. Aman. Aku mantau dari bawah, aku udah dipanggil-panggil tuh suruh nge-mute-kan orang menghujat. Ya nggak apa-apa. Kalau sudah tidak ada ini. Udah ini Nama udah 2 akunnya kursi apa? aman. Mungkin ada guru yang lain yang bantu doa mungkin. Itu Fandinya tuh ada di bawah. Ires, kemudian bapaknya Laode akunnya. Laode. Sama Ires. Ires. Ini permintaannya belum ada. Ini ada Bang Fandi. Assalamualaikum Bang Fandi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda Zuma semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama sebelumnya saya mau ucapkan selamat Hari Mu'alaf sedunia. Masya Allah, makasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Kan ada bapaknya di sana, Bang Zuma. Iya. Di sana kan lagi hujan keras itu Kanda. Fit itu kan sama Ires kan sama-sama tuh di sana. Jadi pakai satu akun aja, akun Ires aja. Saya mungkin sebentar habis ini turun langsung. Karena di sana masih hujan, kalau bisa ditunggu maki saja dulu. Hujan keras katanya di sana Kanda. Takutnya banjir, Bang Hafid bilang. Jadi kita doakan juga semoga pas proses syahadatnya adik kita Ires ini nggak hujan keras di sana, gitu loh. Supaya bisa lancar syahadatnya. Gitu aja Kanda. Saya izin turun saja Bang Zuma, di bawah saja saya Kanda. Sambil nyimak. Iya dek, makasih ya. Siapa nama akun satu lagi Bang Pandi? Laude Hafid itu ayahnya.
Tidak apa-apa dinaikkan kalau. Ya udah saya izin turun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Sri, mungkin ada guru-guru yang mau naik, aku diturunkan nggak apa-apa? Yang penting aku sudah bertegur sapa dengan gurunda kita, gurunda besar. Aku sangat mengagumi Bang Zuma. Makasih. Masya Allah. Iya. Sehat selalu gurunda. Iya, sama-sama. Kakak Sri, aku turun dulu ya, aku mantau di bawah aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Pak Lode sama Mbak Ires ya, yang mau mualaf. Pak Laudenya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Teman-teman di bawah tolong di follow Mbak Ires ya, biar bisa on cam. Adik Ires ini udah bisa on cam, Kak Sri. Sudah bisa on cam. Oh, udah bisa, Masya Allah. Sebelumnya ini ada yang saya sampaikan sedikit sebagai orang tua dari Ires. Nih yang satu di mute biar enggak apa. Lanjut Pak Lode. Saya berterima kasih buat terutama guru kita Baginda Bang Zuma. Kok Baginda lagi? Semakin bagus. Semakin banyak aja orang semakin sakit hati, nanti tambah Baginda lagi. Besok-besok tambah Tuan Takur. Ya biasa aja Bang, biasa aja Bang. Nanti nipu apa micu konflik nanti. Maksudnya vokalisnya Baginda grup band. Lanjut Bang, lanjut. Ya, selanjutnya izin ya. Siap. Inilah suatu kesuksesan buat Bang Zuma, karena sebelumnya saya sudah sampaikan anak saya atas nama Iris saya titipkan di Komang ini untuk belajar, dan alhamdulillah sekarang sudah terbuka hatinya, sudah dilembutkan hatinya dan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar, kurusuma enggak? Masya Allah. Lanjut. Seperti pada saat itu saya juga mualaf di malam seperti ini, di malam Natal. Jadi sekiranya teman-teman doakan semoga kami sekeluarga diberikan kesabaran untuk menghadapi apa yang akan kami hadapi, dan saya pribadi sudah melewati hal itu. Semoga Allah menjauhkan segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Amin. Masya Allah. Jadi saya cuma mengucapkan terima kasih banyak Bang Zuma, sudah sama-sama Bang memberikan ilmu sama anak saya, memberikan pemahaman yang sangat luar biasa sehingga terketuk hatinya untuk menyebut hidayah, insya Allah. Amin. Insya Allah. Iya. Luar biasa ya perjuangan saudara kita ini Bang Laude untuk kemudian menghantarkan anak beliau, darah daging beliau menjemput hidayah. Masya Allah. Ini orang tua yang benar-benar akan menikmati kemudian amal jariah anak yang soleha. Subhanallah. Oke, silakan nanti Akhi Sugi kalau manggil saya Kakanda Prabu katanya ya Akhi ya. Siap. Baginda.
Kakanda Prabu. Nggak takut kualat. Gak takut. Iya. Ini bisa nggak di Ires bilang bisa nggak dinaikkan omnya Bang Fandi? Bisa. Pakendek solat Pandi, Lek. Ina sangana. Lapan di kusang, Lek. Oh, si Pak, ini salam. Dah si olam itu tahu. Nah, si kendek merah sangka putih. Iya. Ya umpam mila baca kutu pakendek nih. Ketawa berdinda Pandi di bawah. Alhamdulillah, Bang Zuma apa mau langsung mulai syahadat? Boleh. Dinda Nanda Ires. Assalamualaikum. Nanda Ires. Apa rakareba? Tidak terbuka Mungkin lagi, iya, mungkin lagi cari ini kali, kerudung. Oh iya, semoga aja. Pak Desuki, kalau tadi Bang Zuma dipanggil Om. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi karena memang yang syahadat itu pasti pada bocah-bocah. Kelahiran tahun 2000, 2002, 2004. Yang tadi itu 2000 berapa ya? 2002. Masya Allah. 2002. Kalau Iris ini 2010. Kalau nggak salah. Umurnya itu sama kayak kita ini Bang Zuma. Ya beda-beda tipis lah, kita 17 tahun kurang 2 hari Bang Andi. Menolak tua pada mulak tua kayaknya nih orang. Tapi gue paling tadi gak bisa nahan ketawa itu pada pakai peci miring-miring kalau ngasem. Ngomong gue gak enak Bang Andi soalnya Bang Zuma lagi serius ngomong. Kalau gue kan orangnya guyonan mulu, temen gak bisa juga ya gue ngomong juga akhirnya. Jadi saya pun ngomong tadi kan kayak penjual tembakau. Ada kopiahnya itu mirip penjual tembakau di masa kerajaan Majapahit. Allahu Akbar, Masya-Allah. Teman-teman di bawah jangan lupa ya. Tagarnya mana? Di YouTube juga tagarnya mana? Kan mulai hari ini sampai 2 hari atau 3 hari ke depan, tagarnya mana? Ayo tagarnya apa? Lupa nih tagarnya apa? Di YouTube juga ayo ketik tagarnya apa? Dan ingat teman-teman, informasi jadi besok malam insya Allah ya, tanggal 25 pada Isya lah kita mulai di API Pusat ya, peringatan Hari Mualaf Sedunia ya, dikomandoi langsung oleh Ade Kores gitu ya. Jangan lupa ya, kita semuanya dihimbau kepada komal-komal yang terafiliasi dengan API, diminta untuk off air dulu ya. Kita pusatkan di Apologet Islam Indonesia pusat dulu pada malam hari ini. Untuk besoknya itu API Jabo itu secara gimana API Jabo programnya besoknya? Ada yang bisa info, Mbak Sri? Besok kita ini Bang, besok kita santunan mu'alaf. Langsung datang ke tempat jam 10 pagi kita acaranya Bang. Di mana tadi, bentar Bang? Di Bumi Indonesia lah ya? Iya, di Shelter Mu'alaf Center. Oke. Serengseng Sawah. Oh, Serengseng Sawah, Masya Allah. Sawah besar bukan? Kan
Ular sawah. Ular sawah itu. Seng-seng sawah tuh di Tangerang. Hah? Bukan Iya, jauh banget. Tangerang. Dekat rumahnya Bang Arif itu. Dekat rumah saya, cuma saya lagi di Lampung. Izin bang. Monitor ada Ires, ada Ya, Ires itu, udah iya. di tempat. Iya iya ini ada ini. Ires cuma minta abangannya dinaikkan omnya, Bang Pandi. Itu. Ini Oh iya, siap, siap. Bang Pandi naik, aku di bawah. Ini yang ngomong siapa? Saya bapaknya karena dia bilang. Oh iya iya. Pak Laude Mama Ires pakai 2 akun. Iya. Kalau bisa 1 akun aja kalau memang kalau bapak satu di Iya, tempat kalau tinggal. satu rumah 1 akun aja, Pak. Aku turun aja ya. Iya. Ya, turun aja Pak Lode akunnya Bang. sendiri ya Pak. Iya, Biar Pak Bang Andi Lode naik. saya turunkan Biar ya. Bang Andi naik. naik ya. Ya, cocok. Ya. Enggak usah lama ya, Dek Iris ya. Enggak usah lama temanin. Yang penting udah syahadat ya. Udah gitu. Lanjut. Iya. Mau buka kamera emangnya Ananda Ires? Mau buka kamera? Kamera. Iya. Ya. Iya itu. Iya. Supaya ditiroi tahu Buddha tahu tiro kita menjadi Iya. saksi ya tebongin nasabah ke Buddha saksi mabal duka le. Ya. Alhamdulillah. Tiro, tiro itu yang tanda Islam le. Di YouTube rame ucapan hari mualaf, masya Allah. Makasih teman-teman. Itu memang perintah tagarnya itu Bang Juma. Ini kok di bawah ini kok tagarnya mana yang di YouTube ini? Tagarnya Hari Mualaf Sedunia mana tagarnya? Ayo buru. Sahabat bintang, syukran. Makasih. Iya mana dia pakai. Bisa ya? Ini Mi. Iya. Kesilian Mi. Mbak Ming ditiroi, tak apa ditiroi le? Jangan kiri tahu. Ya Allah ya Karim. Magarap tak namo ya TP ya. Ada deh. Le. Antilad deh goya soe. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi tidak ada muka-muka Toraja yang kenapa ini? Karena sudah lama di Kendari. Morowali. Iya, Morowali. Tapi tak enak susi tahu Toraja le. Susi baanu, susi tahu Bugis. Bugis. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ananda Ires. Beliau ingin mengucapkan kalimat syahadat. Mudah-mudahan dengan beliau masuk Islam bisa mendatangkan kemudian berkah bagi keluarga, mendatangkan kemudahan rezeki, kesehatan bagi ayah, ibu dan keluarga. Amin. Nanti Ustadz kita yang mendoakan ya. Yang pada intinya Ananda ini sudah belajar Iqra. Udah Iqra berapa? Masih di kelas 1. Iqra 1 ya nggak apa-apa. Kelas 3 SMA ya, SMP ya. SMP. Ya, ini masuk Islam ada yang paksa. Tidak, saya sendiri. Nah, tidak ada yang paksa ya teman-teman. Jadi sehari mualaf sedunia semakin banyak, benar-benar rame yang mualaf, masya Allah. Oke, langsung kita syahadat. Ikuti saya. Ya, atur nafas dulu.
Jangan tegang, rileks, atur napas. Ya udah bisa dimulai. Iya. Ya, tangan kanannya simbol tauhid, satu Tuhan. Dipakendek toliman tamesa. Ya, manaran namuya PT, masya Allah. Ya, mana ikuti nak lek. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha 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 illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ulang sekali lagi. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mohon kiranya doakan ananda kita ini supaya beliau menjadi anak yang soleha, menjadi anak yang cerdas, pintar, berbakti kepada kedua orang tua, dan kelak kemudian bisa menjadi tokoh, baik itu tokoh agama maupun tokoh bangsa yang kemudian disegani di mata dunia. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Ustaz. Silakan. Ya, silakan Ustadz Hanafi untuk bisa mendoakan adinda kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin juga Bunda Zuma dan juga Ustaz Sugi dan Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diaminkan Ires, karena barangkali kita nggak ada yang tahu dari lisan siapa, dan kebetulan Ires Allah bersihkan hari ini, dan mudah-mudahan menjadi malam yang mustajab. Walaupun tadi udah sempat rungkat dan udah mulai rebah-rebahan, peci udah mulai jatuh dan peci miring-miring jatuh, tapi ditelepon lagi suruh masuk lagi, nggak apa-apa. Jadi karena memang demi perjuangan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at tarfa'na bindaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat al hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma ahsin aqibata fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzab al-akhirah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa dawam al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wal ghina 'anil nas wa dawam at-taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. واغفر لنا ولوالدنا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومن أحسن وحب إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالفاتحة والدعاء واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من العلماء الصالحين المجتهدين العاملين المتقين المستقيمين المعلمين العارفين الفائقين الغنيين الزاهدين الصابرين الشاكرين المتوكلين الحفاظ لكتابك العزيز والعلوم الشرعية الزائرين إلى بيتك الحرام وإلى قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسلامة والعافية والقبول المبرورين المنصورين المختومين بخاتمة الحسنى. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم اهدنا وإياهم لأحسن الأخلاق. Ya Allah, berikan petunjuk kami, ya Allah, agar kami bisa menjadikan Nabi Muhammad contoh kami. Perbaiki akhlak kami semuanya, ya Allah, dalam berdakwah, ya Allah. Wasrif anna wa anhum sayyi'atan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة يا دافع البلاء يا دافع البلاء يا دافع البلاء ويا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة وادفع عنا عن أهل بيوتنا وأولادنا وذرياتنا كل هم وغم وشر الظالمين وشارك وحاسد وغاضب وساهر وخائن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله ya Rabbil Alamin. Demikian Allah Ta'ala alam. Silakan teman-teman semuanya. Baik, silakan dilanjut Gurunda Juma. Mohon izin. Ananda Ires, kalau sama Bang Zuma beliau udah biasa dialog diskusi tentang materi-materi apologet, baik itu yang terkait dengan kristenisasi atau yang terkait dengan islamisasi, ajaran Islamologi maksud saya dengan kristologi. Silakan sahabat yang lain. Belum. Ya Bang, itu Bang Sugi dulu. Ya, baik. Silakan buat Abang Sugi. Kalau mungkin ada satu patah dua patah kata untuk bekal adik kita. Tambah muda aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudaraku sekalian, terutamanya saudara-saudaraku yang mu'alaf, baik yang sudah lama ataupun yang baru saja mengucapkan doa kalimat syahadat, saya mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia tanggal 25 Desember. Insya Allah dengan momentum 25 Desember ini semakin banyak saudara-saudara kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikannya 25 Desember sebagai hari mu'alaf
semoga bisa menjadi ketukan hati-hati mereka terhadap Islam. Dan khusus kepada Mbak Ires, Masya Allah hari ini Anda sudah masuk Islam, di mana seluruh dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang terjadi yang lalu ataupun yang kemarin dilakukan. Allah ampuni segala dosanya. Dan amal-amal baik yang dilakukan di masa lalu Allah tetap hitung, ditambahkan untuk hari berikutnya. Masya Allah, Anda sekarang terlahir suci, ya, bersih kembali tanpa ada noda. Maka dari itu jaga kebersihan ini, jangan dinodai. Insya Allah kalau sudah berikrar untuk masuk Islam dari hati, saya berharap saudara Ires mampu menjalankan apa-apa yang menjadi aturan di dalam Islam, baik yang berupa larangan maupun berupa perintah dan anjuran, termasuk berhijab. Ya, Kak Ires siap berhijab ya? Masya Allah cantiknya kalau berhijab, subhanallah. Dengan berhijab Anda sudah menjaga ayah Anda. Karena kalau Anda tidak berhijab, itu sama saja Anda menjerumuskan orang ayah Anda ke neraka jahanam. Karena menurut Rasulullah SAW, tahukah kalian lelaki dayus, lelaki yang tidak punya kecemburuan terhadap wanita-wanitanya, terhadap istrinya, terhadap anak-anak perempuannya, ya, lelaki dayus ini kata Nabi boro-boro bisa masuk surga, mencium harumnya surga pun tidak, padahal harumnya surga itu sudah tercium sejauh 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan kita mau sampai ke surga, kita sudah mencium harumnya surga, subhanallah. Tapi lelaki dayus tidak. Ya, ini bukan hanya kepada Kak Ires saja ya. Wanita-wanita muslim yang saat ini Anda belum mampu berhijab, berhijablah. Ya. Dengan demikian Anda sudah menjaga orang tua Anda, ya, dari ancaman api neraka. Kemudian jangan lupa juga mandi besar, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Dio ya kalau nggak salah. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, mandi besar, mandi dari seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ujung rambut harus terkena air semuanya. Ya, disunahkan dibasuh dari sebelah kanan, disiram air disiram dari sebelah kanan terlebih dahulu. Sunahnya seperti itu. Untuk doanya kalau belum bisa, syukur ayah muslim ya. Nah, suruh ngajarin ayah. Tapi kalau belum bisa juga ya mudah saja, jangan diperumit. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Gampang ya, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Itu saja, udah siram. Seluruh tubuh terkena air. Insya Allah dosa-dosa kekafiran bersih semua bersama hanyutnya air itu. Itu saja yang saya sampaikan. Aku nggak berani ngomong banyak di sini. Ada ustadz agak-agak ngiri sedep aku. Ada Ustadz Hanafi, ya kan? Dan ada Ustadz Zuma, ngeri, agak ngeri sedep. Silakan Ustadz Hanafi, wajangnya, tafadhol. Ya, tadi sempat terputus, tapi nggak apa-apa. Mungkin Bang Rando di bawah juga nyimak, dan tadi yang teman-teman mu'alaf juga masih nyimak. Dan ada pun nasihat sedikit saya pribadi, bahwa musuh terberat adalah yang bisa kita sentuh. Jadi ketika zikir tak mampu mengusir musuh terberat itu, ya, yang bisa kita sentuh. Maka saya tadi katakan bahwa pernah nggak kita bertanya-tanya kenapa terkadang godaan yang datang tuh dari teman, lingkungan, atau bahkan orang-orang terdekat tuh terasa jauh lebih sulit ditolak dibandingkan rasa takut kita kepada hantu atau gangguan gaib. Seringkali saat mendengar kata setan kan imajinasi kita tuh selalu melayang pada sosok yang menyeramkan, makhluk halus, yang tersembunyi di tempat gelap,
Kita sibuk tuh membentengi rumah dengan doa, takut diganggu jin saat tidur dan segala macamnya. Tapi para ulama besar menyelami ilmu hati ini seperti Imam Al-Ghazali justru sering mengingatkan kita pada bahaya yang lebih nyata, yang lebih dekat dan jauh lebih sulit ditaklukkan. Setan dari golongan manusia. Ada sebuah renungan tajam yang sering dikutip dalam literatur ilmu tasawuf. Logikanya sangat sederhana namun menghujam hati kita semuanya. Tadi mungkin sudah dengar daripada Bang Zuma dan ada guru-guru yang lain sebelumnya. Komal pertama sebelum rungkat itu adalah memilah, hijrah memilah, milih teman. Karena almar'u 'alad dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Ya, seseorang itu tergantung perangai sifat agama dari temannya. Karena itu Iren dan teman-teman yang mu'alaf di bawah, hijrah, cari komal, cari teman yang memang di situ menambah semakin dekat sama Tuhan. Jadi ini ada renungan tajam ya, bahwa yang sering dikutip dalam literatur tasawuf itu setan dari godaan jin itu sekuat apapun dia akan lari terbirit-birit jika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka mereka takut pada Allah. Hati yang berzikir itu adalah panas bagi api bagi mereka itu. Tapi coba bayangkan setan dari golongan manusia. Siapa mereka? Mereka bisa jadi adalah teman nongkrong yang asik, rekan kerja yang solid, atau orang yang datang dengan senyuman manis, yang membuai kita dengan dunia, ngasih iming-iming dunia. Ketika mereka datang mengajak kita berbuat maksiat, mengajak korupsi tipis-tipis, mengajak gibah, gosip, atau menyeret kita kembali ke masa lalu yang kelam, ya, apakah mereka akan lari jika kita bacakan ayat suci Al-Quran? Atau ayat kursi di depan wajah mereka? Enggak. Mereka tidak akan lari. Mereka justru mungkin akan tertawa mengejek kita. Oh, sok suci lu. Atau menggunakan manipulatif dengan berperasaan. Sama teman sendiri kok, perhitungan. Atau ya sekali-kali ini aja lah, nggak ada apa yang, udahlah, ikut aja lah kan gitu. Inilah letak bahayanya. Setan jin menyerang tuh lewat bisikan di dada, namanya was-was. Tapi setan manusia menyerangnya lewat ikatan sosial, rasa sungkan, dan logika yang diputerbalikkan. Mereka terlihat nyata, bisa disentuh, dan seringkali kita anggap sebagai support system kita, padahal mereka sedang menggali lubang kehancuran buat kita, teman-teman. Hal ini bukan sekedar filosofi kosong. Rasulullah SAW sendiri telah mewanti-wanti kita tentang hal ini sejak ribuan tahun lalu. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah ada setan dari golongan manusia? Rasulullah menjawab dengan tegas, ya, bahkan mereka lebih bahaya daripada setan dari golongan jin. Kenapa Rasulullah SAW menyebutnya lebih berbahaya, teman-teman? Karena setan jin hanya mengajak kita berbuat jahat melalui angan-angan. Jika iman kita kuat, angan-angan itu mudah ditepis. Tapi kalau setan berupa teman manusia yang bisa kita sentuh, memberi fasilitas untuk berbuat jahat. Mereka menyediakan jalannya, mereka membenarkan alasannya, dan mereka menemani kita saat melakukannya, sehingga dosa itu terasa wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, dan tidak menakutkan lagi, teman-teman. Imam Al-Ghazali dalam ajarannya tentang menjaga hati sering menekankan pentingnya uzlah, menarik diri dari pergaulan yang buruk. Beliau paham betul manusia adalah makhluk peniru. Manusia itu makhluk peniru. Jadi jika kita dikelilingi oleh setan-setan berwujud manusia, lama-kelamaan hati kita akan mati tanpa kita sadari. Zikir di lisan tidak akan berguna jika fisik kita masih betah duduk di melingkar bersama mereka yang menjauhkan kita dari Allah, yang tidak suka dengan persatuan apologet Islam Indonesia masuk ke dalamnya dan siap menghancurkan dari dalam. Hati-hati. Ya, apalagi yang baru mu'alaf, cari server teman yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka hari ini mari kita coba cek kembali lingkaran kita. Melawan setan jin cukup dengan la ilaha illallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi melawan setan manusia butuh ketegasan sikap, keberanian untuk berkata tidak,
dan kerelaan untuk kehilangan teman demi menyelamatkan iman kita di hadapan Allah kelak. Karena sesungguhnya musuh yang bisa terlihat mata dan tersenyum ramah di depan kita seringkali lebih mematikan daripada musuh yang bersembunyi dalam kegelapan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Hati-hati, cari server teman yang baik, Ires. Yuk, sibukkan. Kalau saya pribadi buka komal nanti ada api dakwah, apologet dakwah, masuk tiap pagi. Ya, kalau minggunya mengkaji Aqidatul Awam atau kitab Tanwir Zalam, masuk. Ya, sekarang nuntut ilmu mudah, gak sulit. Kalau dulu harus pergi ke sini, ada tempatnya, ada waktunya, bayar pula. Sekarang dengan teknologi TikTok, tinggal klik, kita bisa belajar. Sibukkan, apalagi perempuan, sibukkan wanita itu dengan nuntut ilmu. Karena kalau nggak disibukkan dengan nuntut ilmu, akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Dan hati-hati. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan untuk teman-teman yang mualaf. Yuk, rubah pergaulannya, masuk komalnya, cari komal-komal yang mendatangkan pengetahuan, mendekatkan diri kepada Allah. Dari saya demikian, Allah Ta'ala alam shawab. Demikian teman-teman, dilanjut semuanya. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak, Bunda. Izin mau turun, host. Izin mau turun, tapi sebelumnya izinkan sedikit aja untuk menyampaikan kepada dua kata. Bang Fandi, silakan. Oke, izin di mute dulu Bang, noise. Punyanya noise karena masih mencaskan. Oke, pertama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mu'alaf sedunia teman-teman ya. Jangan lupa hashtag tagarnya tuh di YouTube abang-abang kita yang lagi nyimak di YouTube, di TikTok juga hashtagnya itu diperbanyak ya. Tetap Hari Mu'alaf sedunia. Untuk adik kita Ires, semoga bisa istiqomah ya dalam menjalankan agamanya yang sekarang, yang baru. Sama-sama Bang Laude Hafid. Terus jangan lupa doakan Om Fandi dengan Om Zuma supaya cepat dapat yang bisa buatkan kopi setiap pagi ya. Itu kalau habis sholat pertama tuh ibadah pertama sholat, langsung doain Bang Zuma sama Om Fandi, Om Zuma sama Om Fandi, semoga cepat dapat jodoh yang bisa buatkan kopi setiap hari, setiap pagi gitu ya. Itu aja. Izin semua guru-guru saya izin turun. Dia doang yang minta didoain. Memangnya aku gak mau. Pikir teman dia doang. Izin turun aku ya. Kacau. Ujungnya 17 tahun kurang 2 hari. Pandi ini kacau, Pandi ini kacau. Dia doanya mualaf tuh makbul. izin ya Ustadz Sugi, Bang Ustadz Hanafi, Bang Arif, Bang Zuma, Bang Handi, hostnya sama Mbak Sri izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pandi, bentar Bang Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif. Bang Pandi bentar. Ya, siap. Baik, daerah ini tinggal di Bungku ya? Morowalinya di Bungku ya? Oh, Dopi. Dari Bungku jauh nggak? 2 jam. 1 jam kayaknya. Oke, nanti alamatnya kasih saya Bang Pandi ya. Nanti mungkin Senin tim turun lah ke rumahnya Ananda Ires ini. Bang Arif, saya kasih nomor ayahnya Ires langsung ya Bang Arif ya. Iya. Ya gitu aja. Ya, untuk Om Pandi, Om Hanapi, Om Handi, Om Sugi sama Om Zuma, Tante Sri doain ya, doain kami Ananda Ires semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada Ires nanti izin DM ya, alamat ya. Oke. Izinkan saya Makasih Bang Pandi. Enggak, sama-sama, makasih Gurunda Zuma ya, Ustadz Hanafi, Bang Handi, Ustadz Sugi, Bang Arif. Iya. Kenapa, Dek? Terima kasih Om sudah membimbing saya masuk Islam. Ya, sama-sama, Masya Allah. Semoga istiqomah ya. Abang izin turun ya, nyimak-nyimak aja di bawah ya. Abang apa Om ini? Om lah, mana-mana lah. Manggilnya Yaudah, jadi 17 tahun kurang 2 hari. Kakanda Prabu, Kakanda Prabu.
Oke, jangan lupa doanya ke Bang Zuma, Om Zuma sama Om Fandi ya. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya monggo Abang Juma untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Nanda Ires, apa cita-citanya? Arsitek. Oh, mau jadi arsitek ya. Berarti dia lebih suka menggambar juga ya. Mata pelajaran yang paling disukai apa di sekolah? IPA. Geografi Bang Juma. Oh, bahasa daerah. IPA, Masya Allah, luar biasa. Memang kalau orang Toraja itu rata-rata pintar memang. Pintar, cerdas. Alhamdulillah, kurus semangat. Mudah-mudahan cita-citanya bisa terijabah menjadi wanita karir yang sukses. Amin. Amin. Tidak ada rencana pulang kampung ke Toraja? Tidak ada dananya bapakku. Oh, dikana tapi mereka sulele. Mau pulang apa lebaran di Toraja? Ya kau kasih lah. Iya. Mau pulang Toraja ngapain? Memang masih ada keluarga di Toraja banyak. Oh, nenek Indo, Ambe masih di Toraja tinggal. Iya. Oh iya. Ya insya Allah dimudahkan oleh Allah ya. Nanti kalau misalnya mau balik ke Toraja, di Toraja siapa di sana? Emang ada keluarga Muslim di sana? Tidak ada. Ya bentuk kesanga gue kisah nasur kimang kan debaya, aduh bahaya tuh. Jangan maki. Mangka mau nanti kalau kita sudah bikin tongkonan di Toraja baru suleh. Iya. Kamu bilang dia tidak lotong mapancek ya? Tidak lotong mapancek, tae. Makula mangka ke nakande. Jadi gitu ya Ananda, tetap belajar, semangat terus, jangan bosan belajar, terus kemudian ke sekolah mulai sekarang udah pakai hijab kan ya? Iya, kedepannya nanti ke sekolah itu pakai hijab, pakai rok panjang, pakai baju lengan panjang. Jadi sahabat-sahabat muslimah di sini yang ingin ya membantu Ananda kita membeli baju sekolah yang lengan panjang, rok panjang, pakai jilbab juga SMP, silakan bisa menghubungi Bang Handi. Nanti disalurkan atau langsung ke api Jabodetabek juga bisa. Teman-teman yang ingin membantu beliau terkait dengan sekolah, seragam sekolahnya silakan. Yang pasti Ananda Ires ini ke depan akan menjadi orang hebat dan akan dikenang ya, meskipun nanti ya Pak Bom sudah tidak ada di dunia, paling tidak orang mengenang bahwa Dinda Ires dulu pernah belajar ngaji, ikra, disaksikan banyak orang dan sekarang sudah menjadi ustazah yang hebat. Masya Allah. Tetap belajar, utamanya tentang Islam, Al-Quran, dan jangan lupa rajin sholat. Oke? Insya Allah, Masya Allah. Oke, diambil alih sahabat-sahabat yang lain, silakan. Oke, baik, terima kasih Gurunda Juma. Ya, mohon izin informasi buat saudara-saudaraku yang di bawah semuanya, ketika ada yang ingin membantu ataupun ingin berbagi kepada saudara kita ya yang mualaf, ketika mau sedikit banyak ya beramal ataupun apalah itu disebutnya ya, monggo silahkan langsung nanti diketik aja, saya tapping di bawah ya, saya bacakan dulu nomor rekening Api Jabodetabek ya, itu di
BNI dengan nomor 198192998. Ya, saya ulangi, di rekening API Jabo BNI 198192998. Ya, insya Allah apa yang menjadi amal ibadah saudara-saudaraku semua, insya Allah nanti kami akan sampaikan kepada yang berhak, dan insya Allah Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Ya, untuk selanjutnya monggo dilanjut. Ustadz Muhammad Hanafi mungkin mau menambahkan sesuatu, monggo. Lagi, emang tadi udah ini ngomong apa lagi nih? Kali belum penuh Guru, ndak belum penuh, ditambahin dikit lagi. Harus, kalau boleh saya berbicara ya, yang paling di sini adalah minta terima kasih yang tak terhingga ya kepada Bang Arif yang selama ini timnya di seluruh Indonesia itu cepat merespon dimanapun mualaf itu berada. Itu sih Bang Arif dari Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bang Arif. Insya Allah tim mari ya itu, dan beliau sebagai juga sponsor ya peringatan Hari Mualaf Sedunia nanti malam ini, nanti besok malam lah ya, pada Isya kita mulai di API Pusat. Jadi teman-teman yang mualaf tadi itu diundang dengan hormat untuk bergabung, nanti ada waktu naik satu persatu untuk memberikan statement, begitu ya teman-teman. Jangan lupa, mungkin kalau bisa komal-komal yang terafiliasi dengan API mungkin offline dulu, dipusatkan di API Pusat, bisa ya? Gimana, setuju nggak nih? Paling 2 jam lah ya acaranya. Siap. Ya, oke. Baik, makasih. Lanjut. Host, noise host. Hostnya noise. Mungkin Iris mau istirahat, itu udah jam 12 nih. Ya, mungkin istirahat karena kan kemarin kan sempat ngobrol juga di Komal Pandi, betul nggak Iris? Irisnya bilang udah ngantuk, akhirnya ayahnya yang naik kan, betul? Ya, cuman kita nasehatin antara hati dan pikiran kan. Jadi ikuti aja kata hati. Karena kalau ikutin kata hati itu berarti kita jujur sama diri sendiri. Tapi kalau ngikutin pikiran, hati condong merasa ini udah benar, tapi pikiran nanti ibu saya, kan yang dikhawatirkan dari ibu kan, betul Iris? Iya kan? Dari mama kan? Ya sekarang insya Allah udah lebih kuat ya. Makanya itu pilah-pilah pergaulannya. Sering deket sama bapak, ada apa-apa minta tolong sama bapak gitu loh. Jadi kalau nanti ada apa-apa bertanya tentang masalah agama, kalau mau belajar Iqra, di sana ada kendala apa, nggak apa-apa, masuk. Saya biasanya ngajar itu malam minggu, Ires. Malam minggu itu sampai belajar untuk Quran, tajwidnya, makhorijul hurufnya, gratis, free. Gratis. Gitu ya. Gratis. Udah gitu. Yang penting semangat. Salam buat keluarga, sama ayahnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Itu aja Iris. Udah naikkan Oten tadi tuh. Tadi ada yang protes tuh. Ayo. Tadi yang protes naik. Waktunya diskusi, ayo. Kita lanjut diskusi. Ada Ires mau turun, istirahat boleh nggak ya, apa-apa. Ya kalau mau istirahat nggak apa-apa. Iya. Kita lanjut diskusi ya teman-teman. Yang Oten boleh minta permintaan. Salam buat ayahnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Siap. Terima kasih sudah membimbing saya masuk Islam dan juga doakan saya dan ayah saya semoga dijauhkan Amin. tidak baik. Amin. Halo, akhirnya saya sudah Natal. Kalian Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat datang. Nih, siapa Ya, ini? saya. Agamanya apa? Aliteng apa-apa? Apa Aliteng apa-apa? Genomnya apa? Puji Tuhan, saya Kristen yang mengikuti agama yang benar. Ya, kendalanya apa, Bangku? Kendalanya apa? Enggak, saya cuma mau berpesona karena ini kan tanggal 25 Iya, nah ini kendalanya ini karena habis jatuh dari pohon ini. kelahiran Tuhan Yesus Kepalanya Kristus. kebentur. Nah, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu kan bahasanya kan. Oke, kayak begini. Saya doakan kalian semoga kalian selamat diselamatkan Tuhan Yesus dan mengakui. Gimana ceritanya itu? Yesus aja nggak selamat, makan sehari-hari aja terancam. Gimana bisa nyelamatin orang? Ini ada Yohanes nih. Yohanes, selamat malam bro. Yohanes. Selamat. Iya, selamat malam. Ya, izin selamat Gurunda, malam. mau dikasih tema atau tidak? Mohon maaf. Enggak usah. Siap. Ya, Yohanes selamat malam. Ada yang mau disampaikan dari agama apa? Saya murtadin. Tadinya dari murtad dari mana? Dari agama Islam. Udah lama atau baru? Udah lama, sekitar setengah tahun. Berapa tahun menjadi Bang? Islam? Setengah tahun Pak. Berapa tahun menjadi Islam? Masih ingat Tawud enggak, Bang? Bang, masih ingat Tawud enggak, Bang? Masih ingat Tawud enggak? Kan baru setengah tahun. Iya. Tawud, silakan Bang. Tawud coba, Bang. Nah, nggak tahu Tawud, Bang. Kalau nggak nipu nggak bisa ya mereka itu. Biarin dulu aja, biarin dulu. Jangan dulu. Bagus ini, lumayan. Bisa Tawud, Bang. Ngapain lagi tuh? Enggak, ini kan gini, Bang. Banyak sekali orang-orang Kristen itu nyamar-nyamar ngaku murtadin dan sebagainya. Supaya kita yakin bahwa Anda murtadin, coba Tawud dulu, Bang. Tunjukin KTP aja. Nah, tunjukin. Kan baru setengah tahun kok nggak ngerti yang kayak gitu-gitu. Iya, Tawud kok nggak ngerti, Bang. Nggak usah lah, ngapain? Yang paling gampang aja Pak, yang paling gampang tesnya. Ya, sholat subuh berapa rakaat? Nggak perlu. Waduh. Nyamar. Kalau betul memang benar berarti Bang Sugi memang di Islam itu kalau Oon itu udah pasti keluar dari Islam. Oon Udah sih. pasti. Karena belum ada ceritanya orang Islam yang ngerti Islam murtad tuh nggak ada cerita. Coba tunjukin siapa yang ngerti, orang Islam ngerti Islam murtad, coba tunjukin. Gini ya, jadi kan ya udah jadi Kristen nih. Tuhanmu sekarang siapa ya bro? Kenapa? Tuhanmu sekarang siapa? Tuhan Yesus lah. Itu kan anak orang. Gimana itu? Yesus itu anak orang loh. Tahu nggak nama ibunya Yesus siapa? Mending saya ngikutin Yesus daripada Muhammad. Saya nggak nanya itu. Lu ngerti nggak Yesus itu punya ibu? Iya. Berarti Tuhanmu punya ibu? Iya, punya ibu. Berarti Tuhanmu anak orang? Iya, anak orang. Pernah mati gitu ya? Ya pernah mati dan hidup kembali. Berapa hari dia mati? 3 hari. Siapa yang bunuh dia? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Pertanyaanmu kok gitu? Loh, kan saya nanya siapa yang bunuh Tuhanmu? Kan wajar ditanya, kan mati sendiri atau dibunuh? Woi, daripada saya ngikutin Muhammad mendingan Tuhan. Iya, nggak apa-apa, nggak usah ngikutin Nabi Muhammad, nggak usah. Siapa yang bunuh Tuhanmu? Ahlaknya yang kita tiru. Iya, siapa yang bunuh Tuhanmu?
Wih. Jadi bentar Bang Andi, kau udah menyamakan ibumu dengan pelacur sebagaimana Yesus. Yesus tuh nggak pernah nyebut ibunya itu ibu, nggak pernah Terlalu perempuan. kencang Pak De, slow Pak De, jangan kayak gitu. Ya Pak De. dia Slow. udah jerumus Bang Andi. Jadi kau udah pernah menyamakan ibumu dengan pelacur kayak Yesus. Kamu aja yang bilang. Loh, Yesus itu nggak pernah nyebut ibunya ibu, tapi perempuan sebagaimana menyebut pelacur. Udah pernah kau gitu? Nyebut ibumu, hei perempuan gitu, pernah? Jadi akhlaknya bagus Yesus, tapi ibunya sendiri nggak pernah dihormatin. Woi, katanya akhlak Yesus bagus, tapi ibunya sendiri nggak pernah dihormatin loh. Beda Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad apa? Kepada ibu kita, jangan berkata ah. Berkata ah saja dilarang. Itu ajaran Nabi Muhammad. Ya. Bahkan Nabi pernah bersabda, jangan kalian berdebat dengan orang tua kalian walaupun soal sendal. Tuh, akhlak Nabi Muhammad mulia. Yesus nggak pernah menghormati ibunya. Udah kau tiru. Lu menghormat ibunya gitu. Loh, sangat menghormati Nabi Muhammad. Dalilnya jelas tadi saya sebut. Jangan berkata ah. Berkata ah saja dilarang. Satu lagi, Nabi Muhammad pernah bersabda begini, jangan kamu mengambil harta saudaramu walaupun dengan maksud sendaguro. Ya, mengambil harta saudara kita dengan sendaguro, tujuannya sendaguro saja dilarang. Lalu Yesus apa? Yesus nyuruh maling. Markus 11 ayat 1 sampai 3. Matius 21 ayat 1 sampai 3, Lukas 19 ayat 29 sampai 33. Tuh tengok tuh. Ketika Yesus dan para muridnya sampai di Betfage di Betania, yaitu di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Kok nyuruh maling? Nabi Muhammad tengok ajarannya. Mengambil tanpa izin walaupun dengan maksud sendaguro dilarang dalam Islam. Gini Bang. Apa? Coba katanya bagus ajaran Yesus. Gimana coba? Apa bagus? Ada orang minta tolong disamakan dengan anjing. Ada di Islam seperti itu? Ada. Hah? Perempuan juga disamain dengan itu. Mana dalilnya mana? Kalau Yesus menyamakan perempuan dengan anjing, dalilnya jelas. Matius 15 ayat 26. Ada perempuan dari Kanaan minta tolong kepada Yesus, "Guru, tolonglah aku. Anakku kerasukan setan. Ia sangat menderita." Apa kata Yesus? "Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing." Tuh, ada orang minta tolong disamain dengan anjing. Di Islam ada enggak kayak gitu? Kalau ada, mana dalilnya? Ayo kita ngomong pakai dalil. Saya pakai dalil semua tadi itu. Yesus nyuruh maling, saya punya dalil. Ya kan? Yesus menyamakan perempuan dengan anjing, saya punya dalil. Coba dalilmu apa? Ayo, pakai dalil kita ngomong. Mingkem kan? Ayolah, pakai dalil lah. Mana akhlak mana yang lebih bagus, Nabi Muhammad atau Yesus? Ayo kita tes. Yesus itu mulutnya terlalu busuk. Ya, sering maki-maki orang. Ngatakan orang babi lah, ngatakan orang anjing, ngatakan orang ular bludak. Coba satu hadis saja Nabi Muhammad pernah mengumpat. Tunjuk kepada saya. Nanti kalau ditunjuk. Iya, gak apa-apa. Kita minta satu hadis saja. Nabi Muhammad pernah mengumpat orang, menyamakan orang dengan binatang. Ya, coba, ayo. Kalau kamu minta, mana dalilnya Yesus mengumpat orang? Banyak dalil, aku tunjukkan nanti. Tadi salah satunya udah aku sebut. Tunjukkan. Hah? Coba tunjukkan biar saya jadi Islam lagi. Matius 15 ayat 26. Ada orang minta tolong, malah disamakan dengan anjing.
Bukannya dulu, ditolong tunjukkan. malah disamakan dengan anjing tuh dalil. Kamu kan punya Bible di situ, lu tinggal baca. Buka Biblemu. Kau baca dari ayat 22 sampai ayat 27. Tuh, kau baca tuh. Tunjukin aja. Ya, udah ditunjukin, tinggal dibaca. Masa disuruh nyuapin? Kau kan udah gede, masa disuruh nyuapin? Kamu yang ngasih data. Ya kan udah dibacain. Kan tadi udah dibacakan. Udah saya Kamu tinggal bacain. koreksi. Kau tinggal koreksi aja di Tinggal situ. cek. Bener enggak? Kalau enggak, laporin saja saya ke polisi. Boleh kok. Kalau saya bohong. Ayo. Kalau Tunjukin kamu sini. kamu bukan murtadin, nggak usah bohong-bohong deh. Kristen aja. Ngomong saya murtadin kok. Ngapain bohong? Baru setengah tahun lagi. Ditanya sholat subuh berapa rakaat nggak tahu. Ta'awud nggak ngerti. Itidal nggak ngerti nanti. Itidal, kamu pernah sholat nggak waktu Islam? Ya pernah lah. Gak mungkin Ah, nggak coba pernah. itidal, bacaan itidal apa? Gak perlu. Kristen nggak ngerti, Islam nggak ngerti apa arah kau ini bos. Lagi ingat-ingat yang masa lalu. Lah kau yang sekarang aja kau nggak ngerti. Gimana? Katanya Yesus akhlaknya baik. Saya tunjukkan, nggak bisa bantah kau. Bahkan Yesus ini penipu ulung. Iblis pun ditipu sama Yesus. Mau tahu dalilnya? Tunjukkan Iblis datanya. ditipu oleh Yesus. Matius 4 ayat 10. Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Coba carikan tertulis di mana iblis disuruh nyembah Tuhan. Kalau tidak ada, penipu dia. Coba ayatnya mana? Ditertulis di mana iblis disuruh nyembah Tuhan? Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Coba di ayat mana itu tertulis itu? Dia nggak ada ilmunya nih, pada turunin aja. Itu kan Dia udah mulai pencobaan. hujat-hujatan duluan dia Bang Andi. Makanya aku gas. Ini si viral. Agama apa viral? Oh, malam murtadin. Mau murtadin lagi. Udah berapa tahun murtadin? 2,5 jalan 3. Jalan 3, baik. Berapa tahun jadi muslim? Sejak lahir. Sejak lahir. Sekarang sudah dewasa gitu ya, berarti masih ada ingat-ingat nggak? Ya, ingat sih, cuma masih ingat lah. Ya. Kalau sholat jenazah berapa rakaat? Ya, ingat. Berapa rakaat sholat jenazah? Sholat apa? Sholat jenazah. Ya, ngapain diulang-ulang kembali? Berapa rakaat? Udah kubuang semua itu. Jadi sekarang siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus lah. Di mana datanya Yesus Tuhan? Ya. Tertulis di mana Yesus Tuhan? Ya, ada di Bible lah. Di mana itu? Halaman berapa? Nomor berapa? Pasal berapa? Kok kamu sewot sih ke Yesus dikatakan Tuhan? Enggak sewot, pengen nanya doang. Katanya Yesus Tuhan. Sedang Kan perlu ngetes bukti. sejauh mana pemahamanmu Kristen gitu loh maksud Bang Andi tuh. Ya, itu yang kami imani. Kamu beriman Yesus Tuhan itu berdasarkan apa? Berdasarkan Bible, isi Bible. Tertulis di mana itu Yesus Tuhan? Tertulis di mana? Di Bible lah. Di halaman berapa? Ketika kamu bertanya begitu, coba kamu tunjukkan Yesus bukan Tuhan.
Gampang. Ya cobalah. Ya, Yohanes 17:3, Yesus berkata, "Aku utusan Tuhan." Tuh. Nah, di mana tertulis Yesus Tuhan? Coba. Seperti saya dong pakai data. Ya itu kan Anda ambil satu ayat kan. Ya, terus tambah lagi. Udah aku ambil satu ayat di mana Yesus Tuhan coba. Iya. Yang secara jelas aku adalah Tuhan gitu. Kayak Bang Andi nunjukkan aku adalah utusan Tuhan. Nah kan jadi Satu sama-sama ayat. gitu loh. Coba. Lalu membuat kesimpulan. Anda tidak tahu itu tebalnya itu berapa. Blow on Satu semua ayat yang itu naik. Katanya murtadin kok belum blow on semua. Kok kamu jadi blow on begini sih, bro? Murtadin. Murtadin artinya apa, bro? Murtadin artinya apa? Meninggalkan ajaran sesat kan? Tertulis di mana itu? Ya. Murtadin katanya meninggalkan ajaran sesat, tertulis di mana itu? Ya, meninggalkan ajaran sesat dan mengikuti ajaran baru yang saya imani lebih bagus dari ajaran sebelumnya kan. Oke. Ajaran kamu yang bagus apa sekarang? Ya ajaran Yesus lah. Ya, mana? Tunjukkan satu ajaran Yesus yang bagus. Anda tanya dulu kenapa saya murtadin, apa alasan? Enggak usah nanya itu. Tunjukkan satu ajaran Yesus yang bagus. Kok kamu takut tanya begitu? Tunjukkan ajaran Yesus yang bagus. Yang mana? Ya, sebentar saya jawab. Tapi kamu tanya dulu, kenapa kamu murtadin? Itu yang Nggak paling perlu. Kamu murtad karena bodoh itu aja. Ngapain ditanya-tanya lagi? Oh. Udah pasti murtad itu karena bodoh. Kenapa saya murtadin? Karena itu melalui permenungan yang panjang. Nah, kayak gitu paling halu. Bukan karena karena gitu. mikir, karena merenung terjadi halu, murtad kau. Tapi kalau orang mualaf karena mikir, tidak mungkin Tuhan itu dilahirkan. Nah itu udah pasti itu. Tapi kalau murtadin karena mimpi, karena halu, kayak gitu-gitu aja. Bukan karena mikir secara sehat. Karena merenung. Kayak cari nomor. Iya, naikin lagi. Aduh. Kok takut sih? Apa yang kau renungi, bro? Coba kau merenung seperti apa sih? Di dalam permenungan dan refleksi saya melihat ajaran yang saya imani, yang saya jalani sebelumnya itu membuat orang banyak sesat. Oke. Terus kalau tidak sesat kemana? Kalau tidak sesat, kesesatan itu bisa sekarang kamu dengerin dulu. Sekarang kamu tidak sesat. Coba tunjukkan ajaranmu yang tidak sesat seperti apa? Ajaran sesat itu ketika semua tempat-tempat ibadah orang dimasukin bom, ya kan gitu. Dikerudung, dibubar, ya kan gitu. Coba kamu cek, bro. Kalau menilai agama dari perilaku orang, maka Kristen agama paling buruk. Karena mayoritas artis-artis film porno itu Kristen. Perilaku orang itu berakar dari sebuah ajaran yang menyimpang. Oke, ajarannya mana disuruh ngebom? Ajaran apa sih orang kok? Di mana? Di mana? Bom gereja ini nah, apa? Iya, itu tertulis di mana disuruh ngebom. Kalau misalnya saya katakan Kristen suruh mencuri, saya punya dalil. Yesus pernah menyuruh mencuri. Saya punya dalil. Gitu loh. Ajaran membunuh. Lu udah ke laut aja dah. Ke laut aja kau kalau nggak pakai dalil. Saya terima kau mau ngomong apa tentang Islam pakai dalil gitu loh. Saya terima. Bang, saya boleh bang. Diam dulu kau Abigail. Dia lu Abigail, gue ikat kau. Diam dulu. Iya bang. Diam dulu. Jadi lu ternyata dia murtad karena dia lihat perilaku gitu ya. Ya kalau agama dinilai dari perilaku ya Kristen agama paling buruk. Mayoritas menjajah Kristen. Kalau orang beragama melihat perilaku, nggak ada orang yang beragama. Iya. Makanya beragama itu lihat kitabnya gitu loh, baca. Belum tahu dia bagaimana Kristen masuk di Republik ini. Tanpa jajah emang berkembang Kristen? Enggak kan?
Ya, Assalamualaikum Abang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini dari Banggelau, jauh sekali dari timur saya ini. Muslim bang? Anda Muslim? Alhamdulillah Muslim. Masya Allah. Alhamdulillah, saya Muslim. Sapi ada, persiapan kurban, persiapan Lebaran. Saya Muslim, alhamdulillah. Di timur Indonesia ya paling jauh ya. Di mana bang? Di timur Indonesia, Bang, Pulau Sulawesi. Sulawesi mana ya? Belum ada Sulawesi Timur loh. Sulawesi Tengah. Oh, tapi dia bagian Banggai Kepulauan, Banggai. Oh, Banggai. Lu Banggai. Iya, Banggai. Oh, lu Banggai. Ya, cuma saya ini pribadi mesti ikutin Bang Zuma dari perdebatan begitu. Mas saya nangis. Lu Banggai banyak ina-ina ya? Iya. Saya tahu minta teh di sana. Ye? Udah berapa tahun di sana? Oh, saya dari lahir. Saya dari lahir tahun 2000, sekarang sudah 2025, umur 25. Oke, mantap. Oke Bang, makasih ya Bang ya. Sukses di sana. Jangan lengah ya. Nanti sapinya disimpan, sapi yang itu disimpan nanti untuk Idul Adha ya. Iya. Disimpan. Simpan. Bang, kamu pas saya ditanya, aku mau ditanya bang. Oke. Bigel mau ditanya. Iya, saya siap membantu. Ya coba saya tanya kau Bigel. 1 tambah 1 tambah 1. Abigail nih. Oten dia. Oten. Iya. Abigail, 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Ya 3. Tuhan kamu ada berapa? Jangan disamakan dengan logika bang. Logika dengan Katanya mau ditanya. Itu logika. Kau minta ditanya. Iya kan aku sudah jawab, itu logika bang, beda. Iya, Tuhanmu ada berapa? 1. Siapa namanya? Taruh dulu bang ya. Siapa namanya Tuhan Abigail? Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan manusia ketika ia mengakui. Oh, berarti itu kamu manusia. Iya 100% manusia, 100% Tuhan. Oh, jadi Yesus 200%. Tuhan dan manusia. Oh, jadi Tuhanmu campur manusia. Iya jadi manusia untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Oh, jadi dia harus menjadi manusia untuk menebus manusia dengan darahnya yang suci yang rela mati dan kayu salib. Berapa liter darahnya? Karena tunggu ya bang, aku mau bersabda. Oh ya, mau bersabda ya Pak. Tunggu bang, supaya kalian tobat dan masuk Kristen. Buset, dia mau bersabda dia. Iya, dan dulu bang. Karena begitu besar kasih Allah, maka ia mengorbankan anaknya untuk menebus dosa manusia. Goblok lu. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan mengorbankan, mengaruniakan. Kau roba-roba data kau. Salah ke bang? Salah itu datanya. Mengaruniakan anaknya, bukan mengorbankan. Kau ini jadi oten kok. Enggak begitu. Dia mengaruniakan, artinya Yesus itu dikaruniai, disayangi, bukan dibunuh. Artinya dikaruniai itu bang untuk menyelamatkan. Dia menyelamatkan. Arti karunia apa? Ya, karunia dia bisa menghidupkan orang yang mati. Nenek kiper lah. Pertanyaan terakhir Abigail, kau jadi begini, gejala awalnya apa sih kamu? Ya, nggak apa bang, saya sehat-sehat, puji Tuhan, haleluya. Kamu waktu kecil pernah nggak jatuh dari pohon? Enggak. Pernah nggak kamu jatuh dari sepeda? Enggak bang. Pernah nggak keserimpet keserimpet babi ngepet? Ya, saya tanya lagi. Enggak, saya tanya dulu, waktu kamu kecil pernah nggak keseruduk babi? Dulu bang, kita bahas tentang jalan kebenaran yang hidup yang betul. Apa sih jalan kebenaran? Lah kan kita diskusi di sini bang, bukan menanyakan yang hal-hal. Diturunin loh yang enak. Kacau ini orang, kok jadi begini banget sih. Jadi lagi nih ajal menjemput nih apa nih? Assalamualaikum bang.
Waalaikumsalam. Salam Bang dari Madura Bang. Semangat ya Bang. Sehat-sehat Iya, Bang. semua. Bang boleh beri pesan Bang? Boleh Bang. Ke oten-oten Bang yang di bawah Bang. Iya tapi yang beradab ya. Iya Bang. Tolong oten-oten yang pinter ya kalau naik. Pinter yang pinter. Makasih ya Bang. Oke sama-sama Bang. Sehat-sehat Bang semua. Apa nih? Garundang. Garundang silakan. Iya Bang. Nggak ada orangnya di sini. Lagi pergi. Oh, udah 3 hari nggak ada Bang dia. Oh yang tadi itu ada 3 naik. Katanya dia murtadin. Ada baru setengah tahun, ada yang bilang 3 tahun gitu. Setelah dites ternyata nggak ngerti apa-apa Bang, gitu. Halo Bang Andi. Halo Bang Sora. Halo. Bang saya Islam Bang, cuman ada yang ingin saya pertanyakan satu aja Bang. Silakan Bang. Kan tadi saya masuk ke Komal Oten kan, berapa menit, tapi tiba-tiba udah rungkat dia, udah hostnya kan. Jadi yang kutanyakan itu masalah di surah As-Sam Bang, ayat ke-8. Apa maksudnya Bang? Loh, kok Al-Quran lu tanya ke Oten, gimana sih? Iya, tapi udah rungkat di apa? Gimana ceritanya Al-Quran lu tanya ke Oten Bang? Jangan nyambung lah. Iya makanya itu. Gimana ceritanya itu ya? Bang, gimana ceritanya? Al-Quran lu tanya ke Oten ya, gak ada jawabannya lah. Ya makanya aku nanya ke abang, kan aku kan memang kurang paham juga gitu kan, belum memahami kali lah masalah tentang. Ya mereka memang ini kan penuh tipu daya, ingin memadamkan cahaya Allah kan di situ. Itu kira-kira itu kan As-Sam ayat 8 ya. Ya mereka berbagai cara mereka untuk memadamkan cahaya Allah. Mereka memelintir Al-Quran kayak Edis itu memelintir Al-Quran, so tahu tentang Al-Quran gitu ya. Ya, tapi ya sepandai-pandai mereka memadamkan, ya Islam nggak pernah padam, malah tambah menyala di seluruh dunia. Nah, gitu Bang kira-kira. Enggak masalah tuh Bang. Oh, nggak jadi. Maksud aku pengen jawaban dari menurut abang lah gitu, yang di surat As-Sam ayat 8 itu gimana maksudnya Bang? Ya kan udah saya jawab tadi. Mereka ini berusaha melawan Islam. Mereka berusaha memelintir Al-Quran. Mereka berusaha so tahu tentang Al-Quran, memadamkan cahaya Allah itu. Tapi sepandai-pandai mereka, akhirnya mereka tertipu dengan dirinya sendiri. Itu Bang kira-kira Bang. Oke lah Bang, makasih Bang. Oke sama-sama Bang. Halo Bang Andi. Kira-kira begitu ya bunyi surah As-Sam ayat 8 ya Pak ya? Bukan As-Sam Bang. Mas Andi. Diam dulu kau viral. Jangan kau panggil saya Mas, saya Bugis. Oh iya. Halo Bang. Lu naik di sini lagi viral, kenapa lagi? Lu ngapa? Mau tanya satu bisa nggak Mas Andi? Lu buka Bible dulu tadi. Pekerjaan rumah tadi kau belum jawab itu. Benar nggak Muhammad itu sangat menghargai perempuan? Ya pastilah. Ya, kalau menghargai perempuan nggak mungkin lah punya istri 11. Kan sah hukumnya. Memang ada istrinya. Memang ada istrinya Nabi keberatan. Kalau menghargai perempuan nggak mungkin anak 6 tahun dipaksa kawin, kan gitu logikanya. Di mana tertulis memaksa kawin? Di mana Kan tertulis anak memaksa? Dipaksa kawin. Di mana tertulis memaksa? Ya kan anak 6 tahun kan belum layak untuk ditiduri pria dewasa. Justru yang tidak menghargai perempuan itu Tuhanmu. Karena Tuhanmu pernah menjadikan istri orang jadi pelacur. Anak 6 tahun itu. Tunggu dulu, ini saya jawab.
Justru yang tidak menghargai perempuan itu Tuhanmu. Itu tidak Bahkan pantas dan Tuhanmu minta cewek 32 orang. dewasa. Itu gimana itu? Tuhan kok minta cewek 32 orang itu gimana? Kalau di Islam, Nabi menikahi itu justru menghormati. Karena letak kehormatan wanita itu ketika dia nikah. Kalau dia secantik apapun tapi nggak nikah disebut perawan kasep. Iya kan? Kalau dia janda jadi pembicaraan orang. Nah sekarang bagaimana dengan Tuhanmu tuh? Minta cewek 32 orang. Yang sudah pernah tidur dengan laki-laki dibunuh. Itu gimana tuh Tuhan kok minta cewek tuh? Nabi yang katanya punya adab Tuhan, nah itu Tuhan gak punya adab. Tuhan apa germo itu? Kok Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Udahlah Pak, diturunilah. Tuhan kok minta cewek? Ini Tuhan apa ini? Tuhan kok mau mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks itu? Tuhan apa itu? Kau baca 2 Samuel 12 itu. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan ngesek dengan orang itu di siang hari itu. Tuhan apa ini? Tuhan kok kayak germo? Mampus kau kan? Oh, saya menghantam Kristen pakai dalil, nggak kayak kau asal bacot. Inilah statement mereka ini apa ya? Waduh, berisik, oi. Mereka hanya mendapatkan. Jangan bantu anak saya dulu, Abigal, lu diam dulu. Ini mau diluruskan. Lu diam dulu. Mereka ini Pak D mendapatkan ilmu-ilmu dari Islamofobia dari luar negeri gitu loh, tentang bagaimana Aisyah. Ini adalah statement lagi, Nabi memaksa begitu. Orang yang menjadi walinya orang tuanya Aisyah sendiri gitu loh. Di mana memaksanya gitu kan? Inilah dikonsumsi begini nih anak kayak gini di Indonesia nih. Disuruh unjukin datanya nggak ada. Sementara Tuhannya kayak germo, dia nggak peduli. Gimana itu? Tuhan kok mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Tuhan apa iblis itu? Yang menjadi walinya Aisyah siapa Pak De? Abu Bakar lah. Dipaksa nggak? Oh, enggak ada. Kacau Oten ini memang. Justru Aisyah itu sangat mencintai Nabi. Kalau dipaksa mana mungkin Aisyah mencintai Rasulullah? Nggak mungkin toh. Menantu yang paling disayang oleh Abu Bakar siapa? Nabi Muhammad. Nabi lah. Kalau dipaksa mana mungkin? Ada aja koplak. Makanya diminta. Itulah Bang. Murtadin itu pasti bodoh di Islam, nggak ngerti apa-apa dia. Murtadin itu kalau saya ibaratkan itu seperti babi yang ditaruh di taman. Dia itu nggak akan terkesima, tidak akan terpesona dengan indahnya taman, harumnya bunga yang warna-warni, enggak. Karena sifat babi itu comberan yang dia sukai, dia akan mencari comberan di sekitar taman itu. Ya, sudah tahu Islam ini agama yang hak, agama yang mulia, agama yang rasional, agama yang menjadi solusi kehidupan. Dia lari cari comberan dia. Nah, itulah murtadin itu. Makanya di Islam itu orang-orang kafir itu seburuk-buruk makhluk, bahkan lebih rendah daripada babi itu. Maka Kalau benar analogi saya itu nggak meleset itu. Jadi teman-teman Kristen kalau aja berdasarkan kebencian, jangan naik diskusi deh, harus pakai data, belajar dulu. Nanti membahayakan dirimu sendiri loh. Lu berani nggak kira-kira orang nih keluar dari sholat Jumat nih, ya? Lu kok ngomong kayak gitu? Saya sama Pak Denny, orang keluar nih dari gereja. Siapa berani membaca Samuel itu? Berani saya baca, berani saya, datanya ada kok. Nah, coba kau berani nggak kayak ngomong kayak tadi itu memaksa? Ya, copot gigimu kan gitu. Jadi harus berdata coy. Bagaimana ya nih Kristen mau bertambah populasinya kalau anak-anak mudanya kayak begini nggak mau belajar, hanya didoktrin dengan ajaran kebencian, didoktrin dengan apa ya,
ilmu-ilmu dari luar negeri. Islamophobia itu yang kau konsumsi. Nggak bisa nambah populasinya. Anak-anak muda Kristen nggak ada yang bisa maju kayak gini. Nggak bisa loh bro. Lu kalah sama anak-anak remaja masjid. Anak-anak muda muslim mau belajar. Kalian nggak mau belajar, hanya kebencian. Ya, dari media-media mainstream yang kau konsumsi. Itulah kebenaran. Nggak bisa bro. Gitu loh, membaca berita itu jangan langsung ditelan. Tapi susah juga sih, lu dapat babi langsung lu telan sih. Lu nggak bisa mana babi ngepet, mana babi hutan. Lu embat aja udah, gitulah resikonya kalau makan babi. Kecerdasanmu akan dicabut. Ya saya tanya lagi bang. Nggak mau. Saya nanya kau, waktu kecil kau mengalami musibah apa? Saya mau ditanya, saya tidak mau bertanya, tapi saya mau ditanya. Oh, mau ditanya, biar ku tanya kalau mau ditanya. Iya bang. Yesus berkata begini dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Coba di dalam Bible tunjukkan kepada saya, iblis itu pendusta, pernah berdusta, iblis pernah membunuh. Coba. Minta ditanya loh ya. Ayo. Kesimpulannya begini bang. Nyambung nggak ya? Jawabannya gimana? Tinggal 7 ayat aja kok. Di mana iblis pernah membunuh manusia? Iya ada bang, ada. Iya, 7 ayat. Jangan kan membunuh. 7 ayat bang, saya nggak butuh ocehan bang. 7 ayat. Tunggu bang. Justru yang membunuh manusia itu Tuhan. Kau baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 3 itu. Anak-anak masih netek pun dibantai. Disuruh dibunuh. Abigail kau on cam dulu. Saya perintah kau on cam dulu. Buka cam dulu. Ini abangmu yang nyuruh kau. Sebelum kau bicara dengarkan dulu, kau on cam dulu. Kalau nggak kau turunin. Nggak bisa bang. Aku udah on cam ini tapi gelap. Menghadap ke kamu mukanya. 1. Kalau nggak kau turunin nih. Turunin aja. Biar dijawab dulu Bang Andi. Oh ya. Mana? Tunjuk iblis pernah berdusta. Kan iblis masuk dalam tubuh manusia. Sehingga manusia berdosa. Justru yang saya lihat itu yang berdusta itu Tuhanmu. Iblis pun didustai, ditipu. Oh berarti iblis benar. Oh iya bang. Ya. Pasti bang. Kan di dalam kitabmu itu Yesus nipu iblis kan? Mati kesimpulan. Coba ini kesimpulan saya atau enggak? Coba. Yesus berkata begini kepada iblis kan. Anda baca dalam Matius 4 ayat 10. Iblislah bapakmu, bapak segala nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Tertulis di mana iblis disuruh nyembah Tuhan? Ayo. Kalau enggak ada, penipu loh Yesus loh. Kan gini bang, abang kan kita lanjutkan ke yang pertanyaan tadi, iblis membunuh, itu sudah betul. Nah, di mana ayatnya? Membinasakan. Iya, di mana ayatnya? Mau saya buka? Nah, silakan. Oke. Coba di mana iblis membunuh manusia? Di mana? Ayatnya. Iya bang. Tidak jadi bang, soalnya HP ku lebih satunya bang. Sebut aja, sebut. Saya buka nanti di sini. Tunggu dulu ya bang. Kayaknya justru kasus yang dituduhkan kepada iblis itu menimpa ke Tuhanmu sendiri malahan. Iya juga. Banyak sekali kasus itu terjadi, itu penipuan-penipuan itu dan pembunuhan itu. Begini bang, jangan menjauh-jauh bang, langsung saja secara logika. Saya nggak mau logika bang, saya mau data. Karena yang saya bicarakan adalah data. Iblislah bapakmu, bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Lah kok saya tidak menemukan kasus ya iblis membunuh manusia, berdusta itu saya nggak menemukan dalam Bible. Justru yang saya temukan adalah Tuhanmu. Mulai dari Kejadian
Bagaimana abang menemukan di Alkitab? Nah sedangkan abang Islam, nah sedangkan saya Kristen. Gimana sih? Nah, karena kamu Kristen percaya Bible dan itu tertulis di Bible, maka saya tanya sama kamu, menurut Yesus, masa menurut Yesus larinya ke Quran? Menurut Yesus, iblis itu pembunuh manusia dan pendusta. Coba kau tunjuk di dalam Bible di mana Yesus pernah iblis pernah berdusta dan pernah membunuh. Gampang toh? Iya ya, betul itu bang. Nah, sekarang yang tertulis di dalam kitabmu itu yang sering menyuruh membunuh siapa? Tuhan atau iblis? Iblis, karena dia Iblis. Oh, ini iblis ya. Beginilah firman Tuhan, ya kan? Bunuhlah laki-laki dan perempuan, anak-anak dan kanak-kanak yang masih menyusu. Bunuhlah hewan-hewannya, keledai, domba, kambing, lembu. Nah, coba, itu Tuhan apa iblis yang ngomong itu? Tuhan. Katanya iblis. Bukan dibunuh, bang, dikorbankan. Dikorbankan, orang dibunuh kok. Penggalah. Nah, coba. Atau di dalam Bilangan 31 ayat 17 itu, bunuhlah setiap wanita yang pernah tidur dengan laki-laki. Tetapi bagi wanita yang belum pernah tidur dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tuhan apa iblis itu? Kalau saya sih mau dibilang Tuhan, tidak mungkin. Mau dibilang iblis tidak mungkin. Bingung dia Bang Adi. Manusia lah bang, manusia. Gimana ini? Manusia yang itu perintah Tuhan itu. Coba perintah iblis untuk membunuh mana? Ada enggak? tidak ada bang. Tidak ada. Hanya Berarti menipu. yang iblis Tuhanmu kalau begitu. Tapi Karena yang terbukti membunuh dan berdusta adalah Tuhanmu. Gini bang. Menyesatkan. Iblis kan suka menyesatkan. Dalam artian membunuh. Oke, dalil apa yang kamu pakai? Iblis menyesatkan, silakan. Coba, dalil apa yang kau pakai iblis menyesatkan? Di mana? Banyak. Nah, oke, silakan satu ayat. Coba bang dicari di Google. Iblis menyesatkan. Ngapain saya? Orang kau yang mendalilkan kok, kau yang membuktikan lah, maksud saya. Kalau saya yang ngomong, saya buktikan. Tuhanmu penipu, saya buktikan. Contoh, ular pernah ditipu oleh Tuhanmu. Debu dan tanah akan menjadi makananmu seumur hidupmu. Coba buktikan ke saya, ular pernah makan debu. Itu ular suka masuk di tanah. Hah? Itu ular celana itu tahu. itu mah vakum cleaner itu Vakum cleaner ya, makanannya debu. Coba buktikan ular makanannya tanah, debu dan tanah, bukannya daging makanan ular. Kodok, ular manusia dimakan, ya kan? Saya belum pernah ditemukan. Ya kan, ada orang belah ular, belah perut ular, isinya tanah. Nggak ada bang. Kan sudah dicerna bang. Dicerna. Ular itu bang, kamu tahu nggak sistem pencernaan ular itu? Dia ditelan dulu, baru dicerna pelan-pelan. Makanya ular itu sekali makan, kalau yang kecil itu seminggu sekali, agak besar sebulan sekali. Kalau yang besar bisa setahun sekali bang. Itu ular. Tidak langsung dicerna habis bang. Makanya kalau ada orang ditelan ular, itu masih utuh dia. Coba, pernah ndak ada ular dibelah isinya tanah? Kan tanah kan kecil. Ya walaupun kecil kan bisa makan banyak biar kenyang bang. Emang misalnya ular itu satu lengan makannya cuma sebesar debu, kan nggak mungkin bang. Kau ini beragam itu pakai otak ngapa bang? Jadi cacing makan juga tanah. Yang dibilang cacing apa ular? Emang cacing sama ular sama? Kau ini. Kan dia kan sepupu. Ya sepupu.
Abigail ini Pak De. Ini Abigail ini Pak De pengalaman. Dia pernah kemakan ular. Jadi dia pernah berapa hari lu makan perut ular Abigail? Apa bang? Lu berapa hari dulu waktu ditelan sama ular? Ular berapa hari lu di dalam perut ular? Ya nggak tahu tapi saya pengen sekali ditelan. Ya udah Abigail, mending kau kembali ke pohon aja deh ya. Iya bang. Kembalilah ke pohon, jangan di sini lah. Ya. Kirain diskusi. Emang tadi ngapain? Nyanyi gitu. Aduh, kamu diskusi itu modalmu apa? Kamu nggak ngerti apa-apa. Ya siapa tahu ada pencerahan untuk kalian supaya kalian selamat. Kalau mau pencerahan kau harus berakal bang. Untuk masuk Islam, paham Islam itu harus berakal. Tapi kalau di Kristen kau nggak berakal nggak apa-apa. Silahkan aja, semakin kuat imanmu kalau kamu nggak berakal. Itu dia kan yang mendapat. Abigail, kalau Abigail mau nanya sama kamu Abigail, kombantrin itu obat apa Abigail? Kombantrin. Obat ular. Abigail, kombantrin itu obat apa? Nggak tahu bang. Gimana sih kamu ini nggak tahu kombantrin? Nggak pernah nemuin bang. Soalnya saya selalu sehat dalam Tuhan Yesus. Wih. Nggak pernah sakit-sakitan karena hidup bersama Tuhan Yesus. Ya udah kau tidur dulu aja ya Abigail ya. Saya mau Natal dulu bang. Mau menyanyi berdoa. Selamat Natal, semoga kamu jadi Kristen yang baik. Natal itu yang lahir siapa sih? Tuhan Yesus. Tanggal berapa? Pergi deh. Dasar anak durhaka. Wais. Wais silakan. Bos, dilanjutin deh bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada Kristen yang lulus untuk membuktikan Yesus itu penipu dan pembunuh Bang Andi. Belum terbukti, belum ada yang lulus tuh Bang Andi. Bang Wais, Muslim, Kristen Bang? Muslim. Cuma ingin Muslim. kasih saran aja ke Oten kalau naik pakai akhlak. Pakai dipelajari isi Bibelnya. Kemudian yang tadi itu Bang, bukan Islam itu. Kalau Islam tidak mungkin dia menanyakan di Komal Kristen Al-Quran. Nah, wong Bibelnya aja nggak paham, ditanya Al-Quran kan nggak masuk akal itu. Bukan Islam ya. Tadi Kang saya udah ngomong gitu bang, tapi saya udah tadi jawab semaksimal mungkin. Iya. Mungkin itu aja Bang Andi, guru-guru semua. Saya di bawah. Assalamualaikum. Oke, Bang Wais, makasih banyak Bang Wais. Assalamualaikum. Masya Allah. Selamat Hari Mu'alaf Dunia. Masya Allah. Saya mendukung Bang Zuma. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya terus terang mau mengutarakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Apa itu Bang? Sedih loh saya ngedengar dari tadi itu hampir mau netesin air mata. Kasihan saudara-saudara kita yang sebangsa itu kok, aduh ya Allah, tidak mengerti agama bahkan istilahnya. Islam enggak, Kristen juga enggak, enggak jelas, kasihan. Tidak ngerti konsep Tuhan berarti ya, astagfirullah. Saya miris sekali. Saudara-saudara kita yang sebangsa itu kok bisanya logika berpikirnya itu mampet. Kasihan sekali, saya sangat miris. Aduh ya Allah ya Robbi. Di Ya Eropa. karena gini loh Bang. Iya siap. Karena apa Bangku? Ya sedikit Bang. Yesus Siap, itu siap. cuma 3 tahun Bang. Ngajar itu cuma 3 tahun. 3 tahun dapat apa Bang? SD aja belum lulus. Iya kan? Jadi wajar kalau pengikutnya itu begitu semua. 3 tahun dapat apa loh? Baru kelas 1 itu. Nabi Muhammad berapa? 22 tahun. Maka lengkaplah semua aturan Islam, ajaran Islam lengkap. Ya, sempurna baik dari akidahnya, syariatnya. Lengkap. Kenapa 22 tahun, Bang?
Contoh, Nabi Muhammad mau mengatur rumah tangga, Nabi Muhammad berumah tangga. Yesus mengatur rumah tangga, gimana caranya? Dia nggak pernah punya istri, ya kan? Mau mengatur perdagangan, Nabi Muhammad berdagang. Yesus mau mengatur perdagangan, dagang aja kagak pernah. 22 tahun atau 23 Rasulullah? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masya Allah. Allahumma Ya. sholli ala Muhammad. Udah 22 tahun itu kuliah udah lewat lagi dah. Oh, jadi mantap betul dah Islam itu. Dibandingkan 3 tahun, SD aja belum lulus, dapat apa? Makanya Sebelum pengikutnya Rasul- magel. Tahu magel, Bang? Iya, sebelum menjadi Orang Rasul kering, juga. nggak basah, nggak kering. Magel Betul, jadinya. Al-Amin ya. Orang yang dipercaya, Al-Amin. Masya Allah. Mempunyai Itu, Bang. karakteristik apa? Siddiq, amanah, fatonah, tabligh yang sangat luar biasa. Subhanallah. Iya, subhanallah. Sedih, saya sedih loh. Lu kok begini ya? Ini tugas ya, tugas kita ya untuk berdakwah, mencerahkan, mengajak lagi kepada cahaya Islam, cahaya kebenaran. Kasihan loh, tersesat, kasihan sekali. Ya Allah, ya Rabb. Magzub, ya Allah. Kasihan. Bang, semangat. Saya turun lagi ya. Siap, Bang. Siap. Iya, saya Yo. selalu mengikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Gurunda, saya sapa dulu yang baru bergabung. Janet, selamat malam. Izin saya turunkan ya Bang Abdul ya. Baik. Ya, Bang Janet, selamat malam. Oke, lanjut Gurunda. Ya silakan ya buat teman-teman noten yang mau bergabung berdiskusi, silakan. Yang santun ya, yang mengedukasi by data ya, jangan cuman bisa bernarasi cuman itu cocokmologi ataupun narasinya itu cuman ngarang gitu ya. Karena ini kan room edukasi, jadi jangan belajar stand up comedy di room edukasi ataupun di room api jabo ya. Karena room kita ini kan profesional, insya Allah bisa mengedukasi, menginspirasi bagi seluruh umat ya, terutama yang mendengarkan live kami. Jadi tolong buat teman-teman Kristen jangan belajar stand up comedy di room api Jabodetabek ya. Silakan ketika yang mau berdiskusi yang berbasis data silakan, yang santun. Ya, Bang Pandi Pari, selamat malam. Monitor Bang Pandi. Bang Pandi Pari, sekali lagi monitor, selamat malam. Islam atau Kristen Bang? Assalamualaikum Tad. Jadi itu yang tadi yang 2 orang itu bersaudara Tad. Kalau si Nando sama yang terakhir Ires itu saya belum dapat. Yang Nando sih katanya ke Ardiansa. Langsung dari Jabo katanya. Dari Jabo. Kalau yang 2 ini terakhir nih 2 bersaudara nih memang hubungin saya, jadi itu komplit sudah itu Tak. Monitor Wendy, selamat malam. Ya, selamat malam. Kalau Ires itu dari Pandi belum ngirim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya Bang, ini mengenai tanggal 25 Desember Hari Mualaf Sedunia. Saya ya hanya masukkan ke Bang Juma, itu lanjutkan sampai kapanpun, sampai kiamat lanjutkan. Kita masyarakat Islam Indonesia 99% setuju. Kalau hanya 1, 2, 3 orang nggak setuju, anggaplah itu muridnya Yudas yang mengkhianati gurunya. Itu aja dah. Oke, baik ya, terima kasih banyak Bang ya atas supportnya. Mohon izin saya turunkan Bang ya, kita siapkan 2 kursi buat Kristen ya Bang. Ya, siap-siap. Oke, baik ya, terima kasih banyak Bang supportnya, sehat-sehat selalu Bang.
Ya, nih. Oke. Ya, silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau berdiskusi silakan naik. Yang berbasis data yang mengedukasi ya. Bisa berdiskusi dengan santun. Silakan minta multi biar kami naikkan. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dengan Gurunda Juma ataupun dengan Gurunda Hendy Celebes, Gurunda Dio Pratama, Gurunda Suki juga ada. Silakan yang mau bernarasi ataupun berdiskusi dengan narasumber kami ya, dengan satu konsekuensi bahwasanya ketika kita ini mengedukasi ya kita harus berbasis kepada data. Silakan bernarasi dengan baik, berdiskusi dengan sopan ya. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau berpartisipasi berdiskusi. Ian, selamat malam. Monitor Ian, selamat malam. Sekali lagi Ian, selamat malam. Mohon maaf ya saya turunkan karena tidak ada koordinasi. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik. Ya silakan ya buat teman-teman Kristen ya yang mau berdiskusi, yang santun, berbasis data, bisa mengedukasi. Silakan berpartisipasi untuk berdiskusi bersama kami ya, bersama narasumber kami ya. Silakan buat teman-teman Kristen ya. Ya buat teman-teman Kristen silakan yang mau ikut berdiskusi ya. Jadi biasanya tuh ada tuh teman-teman Kristen tuh pengen berdiskusi, pengen ketemu dengan Gurunda Juma, dengan Gurunda Hendy Celebes, Gurunda Dio Pratama. Nah ini ada semua nih, silakan naik yuk, tapi yang santun ya. Tran, selamat malam. Ya Tran, selamat malam. Monitor sekali lagi, Tran, selamat malam. Tranti, selamat malam. Tranti, Bunda Nespa, selamat malam. Bunda Nespa, selamat malam. Sekali lagi, monitor Bunda Nespa, selamat malam. Ya silakan ya teman-teman Kristen yang mau berdiskusi bersama narasumber kami ya, silakan minta multi supaya bisa kami naikkan. Diskusi yang santun ya, silakan supaya kita ini bisa mengedukasi, bisa menginspirasi banyak umat. Jadi silakan buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi bersama kami, bersama narasumber kami ya, silakan minta multi biar kami naikkan. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yuk. Biasanya ada yang kepingin mana Gurunda Juma mana, Gurunda Juma mana, Gurunda Hendy Celebes mana. Nah, ini sekarang nih ada nih, yuk silakan yuk, naik yuk. Arjuna, selamat pagi. Arjuna, selamat pagi. Monitor. Arjuna Putra, selamat pagi. Monitor. Yuk silakan yuk teman-teman Kristen yuk yang mau diskusi yuk. Silakan naik ya, diskusi dengan para narasumber kami yang pastinya insya Allah bisa mengedukasi dan memberikan bimbingan ataupun memberikan ilmu-ilmunya ya bagi yang mau berdiskusi dan mau belajar. Silakan buat teman-teman Kristen yuk. Untuk saudara-saudara Muslim mohon untuk pengertiannya, 2 kursi ini kita siapkan untuk teman-teman Kristen ya. Jadi mohon untuk saudara-saudara Muslim jangan minta multi dulu supaya kami ini bisa tahu bahwasanya yang naik itu teman-teman Kristen. 2 kursi ini kita siapkan buat teman-teman Kristen ya. Silakan buat teman-teman Kristen, silakan minta multi ya.
Yuk, buat teman-teman Kristen mana nih yang tadi ketika ada orang mau mualaf kalian itu berderet pada minta naik semua ya, udah seolah-olah udah kayak mau apa namanya, kayak buaya mau nerkam mangsanya ya kan. Sibuk ikut urusan orang gitu kan. Nah giliran sekarang ini udah dikasih kesempatan berdiskusi, gak ada yang berani naik, gak ada yang mau naik. Kayak mana kalian nih? Bambang, selamat pagi Bambang. Banurea, selamat pagi. Banurea, selamat pagi. Banurea, selamat pagi. Monitor Banurea. Banurea, selamat pagi. Cinta, selamat pagi Cinta. Cinta, selamat pagi. Monitor Cinta. Selamat pagi. Islam atau Kristen? Mohon maaf. Mic-nya nggak usah di mute. Kristen, baik. Ya silakan Gurunda. Apa yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Silakan Cinta. Ruswanto, selamat pagi. Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam. Muslim. Ya, mohon izin Bang ya, di bawah dulu ya Bang, mohon maaf. Biar satu slot untuk Kristen ya Bang ya, mohon maaf ya Bang. Terima kasih atas supportnya. Yuk silakan lanjut Cinta. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Mau ditanya atau mau bertanya? Rasmi bukan ini? Ditanya boleh. Ya silakan, ya? silakan. Silakan Rasmi. Ditanya. Mau ditanya? Oke, silakan Ustadz Suki, Bang Hendi, atau Gurunda Juma, atau Gurunda Dio Pratama. Mbak Nurea, selamat pagi. Mbak Nurea, selamat pagi. Mbak Nurea, selamat pagi Mbak Nurea. Minta naik tapi nggak ada suaranya. Gimana ceritanya? Mau diskusi apa? Cuma mau pansos dong. Ya Mbak Cinta, Kristennya Kristen apa? Protestan apa Katolik? Katolik. Oh Katolik. Mbak Cinta, Yesus itu Tuhan atau bukan Mbak? Yesus itu Allah yang menjadi manusia, Tuhan Allah yang jadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Itu Yesus sama Allah itu jadi satu atau enggak? Waduh, Masya Allah kok merendahkan diri. Nah terus Allah sama Yesus itu jadi satu atau enggak? Allah dengan Yesus itu jadi satu karena Allah Jadi itu satu. roh. Iya, Allah itu roh. Jadi rohnya Yesus itulah Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Yesus sama Allah itu jadi satu. Yang mati di tiang kayu salib itu siapa? Yesus. Yesus. Manusia apa Tuhan? Manusia. Manusia. Oh, Tuhannya mati nggak? Tuhan itu gelar kepada Nggak, penguasa saya tanya surga, Tuhannya bumi mati dan nggak? neraka. Saya nggak tanya itu gelar apa manusia apa bukan. Pokoknya saya tanyanya itu Tuhan itu mati nggak? Tidak. Oh, Tuhan nggak bisa mati. Tidak. Tuhan Allah Oh, itu berarti roh. yang mati di tiang kayu salib itu sesuai Efesus 2 nomor 15 itu manusia ya?
Iya, manusianya Tuhan, Yesus. yakin ya Tuhan tuh tidak bisa mati ya, konsisten ya jawabannya ya. Iya. Coba bukain 1 Korintus 11 nomor 26, siapa itu yang diberitakan? Coba dibukain 1 Korintus 11 nomor 26 itu siapa itu yang mati di situ? Yang diberitakan. Korintus itu Ya, Paulus. dibaca toh. aja dulu, dibaca aja dulu. Bentar, makanya gini, percuma dibaca kalau tidak paham. Nah, itu yang mati siapa di situ? Gitu. Yang mati siapa di situ? Bentar dulu aku jelasin ya. Di Korintus. Lah, orang belum dibaca kok udah dijelasin. Ya, makanya yang mau kau jelasin apa? Dibaca aja belum kok. Baca aja dulu, baru kau jelasin gitu loh. Gini loh. Oke, dengarkan dulu ya. Bentar, sabar dong Ya ya. sudah dibaca dulu lah, jangan kau jelasin dulu. Tahu belum materinya udah mau jelasin kok. Gini, bentar, nggak bisa, harus kujelaskan dulu. Lah gimana kau mau jelaskan? Baca aja belum kau jelaskan. Gimana kau mau menjelaskan sesuatu yang kau tidak tahu, tidak paham kau? Baca itu dulu. Waktu coba yang isinya? berbeda. Waktu Apa yang coba isinya? berbeda. 1 Korintus 11 nomor 26 itu apa coba isinya? Enggak, ya pasti tentang Tuhan yang mati kan gitu. Oh, katamu Tuhan nggak mati. Katanya Tuhan nggak mati. Makanya itu yang tidak kamu pahami. Di Nah, iya katamu tadi Tuhan nggak bisa mati. Itu yang diberitakan mati kan? siapa? Makanya dengarkan aku kasih tahu penjelasannya. Lah katamu tadi Tuhan nggak bisa mati. Lah itu yang diberitakan mati siapa? Saya tanya. Makanya, ya ampun, kau kenapa sih ngeyel nggak mau dengarkan penjelasan? Ya bukan saya ngeyel, itu tertulis kok. Yang mati di situ yang diberitakan siapa? Manusia apa Tuhan? Iya betul, itu tertulis, tetapi dengarkan penjelasannya. Nah, tadi kan gue bilang kau harus konsisten. Yesus, Yakin kau kalau itu yang mati Tuhan, yang mati manusia? Bentar. Tuhan Yesus memilih Paulus itu setelah Yesus terangkat ke surga. Saya nggak nanya Paulus, nggak ada urusan saya sama Paulus. Mau botak gondrong samping itu bodo amat, saya nggak ada urusan. Yang saya tanya itu yang diberitakan mati itu siapa? Itu si Paulus. Di Korintus itu si Paulus. Oh, itu di Korintus itu ya Tuhannya Paulus. Loh, si Paulus di situ memberitakan Injil. Nah, itu yang mati itu Tuhan siapa? Tuhan Yesus apa Tuhan Paulus? Makanya kalian ini sesat, dijelaskan nggak mau dengar. Nah, yang sesat kau kok malah ngomongin orang sesat gimana? Yang sesat masuk neraka kan? Yang sesat masuk neraka kamu. 71. Siapa itu di 1 Korintus 11 nomor 26 itu yang mati? Karena sesat. Gak bisa diskusi. Maryam 71, kalian masuk neraka karena Mau sesat. kemana lagi kau? Mana ada orang bertakwa masuk neraka? Apa sih? Berisik. Urusan sama so tahu tentang Al-Quran. Maryam 71, 72-nya nggak dibaca. Senlah, selamat pagi. Ya, izin host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Ya, mau nanya aja nih host sedikit nih. Ini 25 Desember hari mualaf sedunia ya. Maksudnya begini. Oh, saya ini kan nggak tahu nih, maksudnya yang mencetusnya itu mah gimana nih host? Pencetusnya itu iya dari Arimatea, Yayasan Arimatea, mulai dari tahun 2018. Awal mula ada seorang mahasiswa di Makassar dari salah satu fakultas ternama memeluk Islam. Kemudian dicetuskanlah di sana hari mualaf, disponsori atau dicetuskan langsung oleh Prof. Egy Sujana dan pengurus teras Arimatea. Mantap. Kami hanya dari Apologet Islam Indonesia meneruskan dari permintaan mualaf itu juga sendiri, bahwa ya bagaimana nanti tanggal 25 kami dalam serumah ada yang acara lama, dan gimana caranya ya kita hibur mereka supaya mereka
tidak teringat masa lalunya, mengingat bahwa hari ini dia kembali ke Islam. Itu aja sih latar belakangnya, Mak. Oke, host, mantap. Saya sudah paham jadinya ya, ataupun apanya itu. Oke, host, lanjut host ya. Izin dulu pamit ya. Silakan Oke, lah. makasih. Saudara Oten. Assalamualaikum semuanya, sehat selalu. Tapi abang setuju ya? Setuju banget. Setuju, mantap juga itu. Terima kasih. Oke ya. Assalamualaikum semua. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ya kalau Kristen itu kalau tentang Al-Quran ya ngotot banget. Padahal gak kayak gitu pengertiannya. Tapi dia mengerti sendiri gitu. Heran saya. Pantesan dia bohong. Maryam 71 kalian masuk neraka. Kan gak begitu bahasanya gitu. Baik, Tujuannya gimana? izin. Siap. Izin guru. Ya, Saya itu ada tamu lagi guru. Ica, selamat pagi. Oh, selamat sore, selamat sore. Suaramu jangan kayak masuk dalam sumur lah, dekatkan dikit ke mic-nya. Sudah dekat ini, brother. Selamat sore. Nah gitu dong. Islam atau Kristen bang? Nama saya sudah jelas di situ, bro. Coba dibaca pelan-pelan. Orang nggak nanya nama, dijawab aja lu bang. Susah amat sih. Ya itu sudah jelas. Masa nggak bisa diartikan? Saya ribet kali. Ya silakan bang. Apa yang mau disampaikan? Apa mau bertanya? Apa mau ditanya? Silakan sama males gue Guru kalau orang Randy belagu. Salabes. Percuma diskusi nggak tahu bahasa Indonesia. Agama bu apa? Baca aja nama saya. Siapa yang nanya nama lu? Turun. Baru pertama udah nggak ngerti bahasa Indonesia. Tinggal ngomong kayak saya bahasa saya agamanya ini udah cukup. Lanjut gitu. Agamamu apa bro? Baca aja nama saya. Ada yang namanya Yakobus kok Muslim. Gimana sih lu? Dasar. Gimana mau lanjut bahasa Indonesia yang nggak nyampe? Yang berpandai bahasa Indonesia nya situ tuh. Ya udah selamat pagi udah. Monitor udah selamat pagi. Sekali lagi udah selamat pagi. Udah. Ya naik itu ngapain kalau cuma pansos itu jangan naik lah. Kalau saya udah, kalau nggak salah nih udah ini pasti orang Bugis. Padang biasanya Gunda. Oh, Padang. Bukan Bugis. Bukan, Padang biasanya kalau udah itu. Udah Uni itu Padang. Biasanya Bugis apa Daeng ya? Ya, bro, kami takut sama orang gila, bro. Ya, serius. Saya paling takut sama orang gila karena dia nggak ada beban. Dia ngomong hujat kok, dia mau bunuh orang kok. Dia nggak kena delik hukum, bro. Kalau orang gila itu nggak kena delik hukum. Jadi saya bener serius. Saya paling takut sama orang gila. Satu, yang gua paling takuti lagi satu. Yang kedua adalah orang blow on. Karena orang blow on itu ya sangat berpengalaman. Dibilang blow onnya dia gitu, paling takut saya. Tuh, hanya dua di dalam hal diskusi ya. Satu orang gila, kedua orang blow on. Saya takut bro, bener. Mudah-mudahan Anda masuk di antara kategori itu ya. Tapi kalau menurut saya sih kamu yang blow on. Ditanya agama, suruh baca nama. Blow on kan lu? Cucu Picu, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Nggak banyak sih, cuman sedikit doang. Ya namanya nggak banyak ya, sedikit tuh Neng. Oh ya, pengen tanya. Kalau di tempat kita itu kan ya terserahlah siapa yang mau jawabnya. Kalau di tempat kita itu kan ada, kalau seandainya itu dia berasal dari Muslim,
terus dia masuk Kristen. Setelah Kristen dia masuk Muslim lagi. Itu dikatakan apa? Dikatakan mualaf atau dikatakan murtad? Tetap mualaf, Mbak. Ada lagi nih. Apa ini? Limit itu host. Jadi kalau dia dari Muslim, terus dia murtad, ya murtad. Habis murtad dia balik lagi, ya mualaf, Mbak. Tetap namanya mualaf dia. Kembali ke Islam. Dilembutkan hatinya, kembali lagi ke Islam, gitu, Mbak. Oh, bukannya murtad kah? Kalau dari Muslim dia Islam, terus keluar Islam murtad, terus balik lagi, ya mualaf lagi namanya. Enggak, dia dari kecil Muslim. Berasal dari Muslim. Terus dia masuk Kristen. Itu namanya murtad. Pindah lagi asalnya. Terus kembali lagi Muslim. Maunya Mbak ini apa? Maunya apa, Mbak? Ya pengen tanya aja. Berarti yang mualaf. Yang mualaf lagi namanya. Oh, mualaf. Bukan murtad. Bang Arif jelasin dulu, Bang Arif. Iya, makanya ditanya maunya apa, Mbak? Maunya murtad atau mau mualaf? Pilihannya cuma 2. Oh, enggak. Ya itu aja, pengen pertanyaan itu aja. Oh iya, mualaf dia. Oh ya udah, mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuman nggak boleh mempermainkan agama. Lucu juga itu. Lagi di Lampung, Bang, ya. Tumben makanya pasti di luar kota deh. Iya. Nah, ini kalau di dalam kawasan nggak mungkin nih. Teguh, selamat pagi Teguh. Teguh, selamat pagi. Ya, dia musikan itu tadi. Lanjut guru, mohon maaf. Jadi kalau udah Muslim keluar dari Islam nih, ya murtad. Kok balik lagi, ya mualaf lagi. Keluar lagi, ya murtad lagi. Berapa kali ya? Batas 3 kali kayaknya. Ustadz Dio yang tahu tuh, Ustadz Dio. Ustadz Dio yang paham. Saya 3 kali kalau nggak salah. Habis itu keluar lagi, nggak diterima lagi, udah. Itu artinya mempermainkan. Woi, ini nggak bagus, ini namanya turunkan itu, nggak bagus itu namanya turunkan. Itu provokatif, nggak boleh bro itu, nggak boleh kayak gitu, namanya gantilah. Ganti nama yang kalem. Provokatif itu. Yang kalem aja, apalagi antum Muslim kan nggak boleh kayak gitu. Itu bukan lagi dakwah namanya, itu pelecehan. Namamu itu bisa melanggar hukum loh, bisa laporin orang. Nggak boleh kita itu menghina, melecehkan sembahan agama manapun, nggak boleh. Silakan mereka mau menyembah siapa, tapi kita nggak boleh melecehkan. Kenapa? Ya dia akan berbalik melecehkan sembahan kita, kan itu. Nggak boleh kayak gitu. Saya turun Bang Andi ya. Besok jam berapa? Siap Bang Arif. Badai Isya. Kita jam 8 lah ya. Ya jam 8 lah Bang. Yuk semuanya host yang masih siap, Guru dah. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra bungsu, selamat pagi. Putra bungsu, selamat pagi. Putra bungsu, selamat pagi. Monitor. Ya Allah, naik itu kalau cuma mau pansos ngapain gitu, naikkan akun tuh. Kalau naik itu kalau Kristen yang ngomong gitu loh.
Naik kok diem. Assalamualaikum Bang Itu Johnson. Pak Johnson Sembiring. Assalamualaikum Bang Johnson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Johnson, silakan. Oh, ini saja mau sama Bang Andi, sehat selalu sama guru-guru Anda. Saya hanya mengingatkan apa ada Ustadz bilang pernah. Volume agak didekatin, mic-nya agak dideketin, volumenya agak gedein Bang. Cuma salam aja lah Bang. Cuman mengingatkan saja pada guru-guru Anda yang tidak disukai Rasulullah itu adalah Jumatan di hari Sabtu. Terima kasih. Iya, setuju Bang. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Guyonnya bagus banget, tapi harus penuh makna yang mendalam. Itu bisa ditafsirkan. Artinya jangan sholat Jumat di hari Sabtu. Gitu. Bener itu. Oke, Bang. Turunkan aja Bang. Terima kasih Bang. Bang Andi. Oke, makasih Bang. Ya syukron Bang Johnson. Bang Johnson itu mu'alaf. Yang kayak gitu-gitu. Iya, yang kayak gitu-gitu penafsirannya luas. Artinya apa? Ya jangan melakukan sesuatu kalau nggak ada perintahnya. Makna luas itu bisa kok. Ini Pak Burhan nih. Ya Bang Burhan, selamat pagi. Bang Burhan, selamat pagi Burhan. Burhan, selamat pagi. Ya Allah ya Robi. Itu ada Abdul. Batik Borek, selamat pagi. Batik Borek, selamat pagi. Duh, naik kok langsung ngopi itu gimana tuh? Selamat pagi Batik Borek. Batal. Sekali lagi Batik Borek, selamat pagi. Kamu ini mau apa sih? Ya, rokok gue habis lagi nih, belum jauh lagi beli rokok. Ya Allah. Bagus Pratama, selamat pagi. Pagi. Bagus. Iya, Islam atau Kristen Bang? Islam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya, ada yang mau disampaikan abangku? Silakan. Udah, terima kasih boleh naik di room ini. Mudah-mudahan room ini makin berkembang lebih besar lagi dan banyak yang menjadi mualaf. Amin. Silakan. Saya sering di room konten, kadang-kadang saya sering. Oh iya. Iya. Mau ngucapin apa ke guru-guru? Ini kan ada guru besar kita, ada Gurunda Ustadz Tio Pratama, Gurunda Hendi Selebes, ada guru besar kita juga Bang Juma. Silakan Bang. Apa yang mau disampaikan Bang? Benar, buat Bang Juma, mudah-mudahan tetap biar semakin besar Bang Zumanya, biar makin top dan cepat umroh dan haji, dan Bung Hendi Selebes juga sama, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah semuanya benar-benar, meskipun saya jarang naik tapi kalian semua itu kadang-kadang saya di bawah itu kalau ada kitab-kitab dari sebelah itu saya catat-catat untuk melawan Oten yang ilmu saya hanya sedikit. Jadi terima kasih semuanya guru-guru, saya telah dibolehkan naik di room ini. Amin, makasih doanya Bang. Terima kasih juga Bang, amin. Ya. Antum juga ya diberi cepat kesehatan dan diberi rezeki bisa menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Amin, makasih Bang Hendi. Oke, izin saya sapa dulu. Rosita, selamat pagi. Rosita, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Islam atau Kristen? Islam. Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin sebentar ya. Stay dulu. Oyen, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Islam atau Kristen Bang? Mohon maaf. Islam. Cuman Islam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam.
Oke, baik. Bang Islam Bagus, cuma mohon izin tadi- saya turunkan ya Bang Bagus, biar ada tempat. dulu. Ya. Dia bilang tadi Lanjut. Islam tapi cuma kenapa tadi? Poin. Baik ya, Islam support cuma- ya Bang Bagus, mohon bantu di support ya. Oke, silakan lanjut dulu dah. Pak Islam tapi cuma kenapa Bang? Ini apa nggak terlalu percaya agama, percaya Tuhan aja. Bagaimana Anda mau bertuang kalau tidak ada agama? Sebenarnya ini dari apa konsep takdir yang menurut saya nggak masuk. Jadi anak gak percaya takdir? Enggak. Terus kenapa Anda dilahirkan jadi laki-laki? Itu takdir atau bukan? Siapa tahu itu sebuah kemungkinan. Anda pernah nggak takdir nggak kamu dilahirkan oleh ibumu itu? Pernah nggak kamu meminta saya akan dilahirkan dengan ibu ini? Saya akan dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki. Sebenarnya yang bikin saya nggak percaya sama takdir itu sebenarnya mati itu takdir yang bisa diubah atau enggak? Mati itu ya takdir yang bisa dirubah. Berarti bukan takdir yang ini ya, yang nggak bisa dirubah ya. Coba aja sekarang kalau mau mati pasti mati. Lu minum racun tikus pasti mati. Tapi kalau nggak minum berarti kamu belum mati. Enggak, soalnya ada. Dia udah kasih contoh loh itu. Soalnya ada ini apa, ada yang mengganggu pikiran. Seandainya nih orang membunuh seseorang, tapi berarti orang itu mati karena ditakdirkan. Kenapa yang membunuh ini masuk neraka, sedangkan dia ditakdirkan untuk mati? Kan perintah Tuhan nggak boleh membunuh. Jadi pelakunya yang masuk neraka lah. Gimana sih? Mungkin segitu aja. Oh iya, makasih. Makasih ya untuk penjelasannya, penambahan wawasan. Jadi takdir itu ada dua, mubram sama mualak. Kalau mubram itu yang ketetapan yang pasti. Kalau mualak itu ya manusia bisa merubah yang seperti jodoh, rezeki dan seterusnya gitu. Ya kalau misalnya jenis kelamin dilahirkan dari mana, nah itu udah nggak bisa dirubah itu. Berarti selain kelahiran semuanya bisa diubah gitu. Iya seperti jodoh, rezeki. Nah, itu takdirmu. Bisa kamu kaya, bisa kamu miskin. Kalau tergantung kamu mau usaha apa enggak. Coba kalau diam di rumah, dapat jodoh enggak? Enggak. Berarti berusaha. Nah, kalau udah nemu itu takdirmu, nemu itu gitu. Ini yang komen di bawah saya kan cuman berniat bertanya. Ya cuekin aja yang di bawah. Yang penting kamu bertanya. Iya, untuk menambah wawasan. Oke, tapi kamu kalau muslim ya nggak boleh bawa saya bertuhan tapi tidak beragama, nggak bisa. Iya, saya juga sholat 5 waktu, Bang. Ya, masya Allah, harus gitulah Bang ya. Belajar terus, carilah Islam yang istiqomah. Nggak boleh aneh-aneh, oke? Agak sedikit goyah iman. Kasihanlah orang tuamu yang melahirkan kamu. Nanti kalau orang tuamu meninggal, kamu bukan muslim, siapa yang doain orang tuamu? Kan anak soleh yang mendoakan orang tua. Oke? Oke. Jadilah anak soleh ya. Oke, makasih ya. Baik, izin Bang Oyen saya nambahin sedikit, Bang Oyen, supaya iman abang nanti nggak goyah, ya kan? Kan ada tuh pagi itu di api dakwah namanya ya, itu kajian Islam.
buat nambah-nambah ilmu. Nanti Bang Oyen bisa ngikutin di situ ya. Ada salah satu ustadz kita yang di situ namanya Ustadz Muhammad Hanafi, nanti abang bisa ikutin di situ ya. Oh iya ya. Oke, ya. Oke. Nah, untuk apa ya? Untuk memperkuat iman Islam abang ya bang ya. Dan selalu mudah-mudahan kami berdoa supaya abang selalu istiqomah di dalam iman Islamnya abang ya bang ya. Oke. Terima kasih banyak Bang Oyen. Ya. Kasih. Terus ada tadi itu permintaan teman di bawah, jangan sholat Jumat di hari Sabtu gitu ya. Nah itu, jangan sholat Jumat di hari Sabtu apa hari Minggu gitu bang. Itu Bang, ya? kayak jangan sholat id pas pada saat bulan puasa. Ya itu nggak boleh. Nah itu abang sudah paham di situ lah, ya bang ya. Oke, makasih banyak Bang Oyen ya. Bang Firdaus, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Islam atau Kristen bang? Kristen. Baik, sebentar ya bang ya, stay sebentar ya bang. Ibu Rosita ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih Bang Api sudah naikin saya. Saya mau menyapa Bang Zuma boleh? Silakan disampaikan, mungkin Gurunda Juma stay atau masih istirahat atau masih sholat atau apa kan kita nggak paham. Silakan kalau mau disampaikan nanti bisa kami Makassar udah setengah 3. Semua yang ada di sini sehat-sehat semuanya, itu aja. Makasih. Amin, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukron ya Ibu ya. Oke, Bang Firdaus ada yang mau disampaikan, silakan. Yang mau disampaikan mungkin yang mau ditanya kali Pak ya. Silakan. Saya sering nonton di medsos dan di TV kalau orang Mekah itu cium batu hitam itu. Ditanya katanya perintah Allah kepada Nabi, mencontoh Nabi. Mau tanya, yang mau saya tanyakan, apa maksud dan tujuan makna maksud dan tujuan Allah memerintahkan Nabi untuk mencium batu hitam? Itu yang mau saya Ya, pertama diluruskan tidak ada namanya batu hitam, yang namanya Hajar Aswad. Anda yang membuat kata-kata baru batu hitam. Ya, jadi diluruskan itu Hajar Aswad. Tidak ada tertulis batu hitam. Ini istilah-istilah orang yang tidak bertanggung jawab. Saya ulang kembali, orang yang mengatakan batu hitam itu istilah Anda, yang ada adalah Hajar Aswad. Ya, terserah. Saya masih ngomong, Bang. Apa yang Anda katakan silakan ya. Makna, maksud dan tujuan. Jadi kan saya baru mau jawab. Kenapa Anda yang ngomong? Hajar Aswad. Iya bang, didengar bang ya, didengar. Ya, lo dibawa dulu. Susah, Kristen. Dia yang bertanya, dia yang ngomong gitu lah. Lah iya. Lisnawati, selamat pagi. Diluruskan dulu. Jadi tidak ada istilah dalam hadis itu batu hitam, nggak ada. Yang ada Hajar Aswad. Istilah-istilah batu hitam itu istilah dari orang-orang di luar Islam. Setuju ya teman-teman ya? Nah, itu harus diluruskan dulu cara ngomong mereka itu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu harus diluruskan dulu, jangan langsung dijawab, supaya juga mereka tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Nabi pernah melakukannya, gitu ya. Nabi pernah melakukannya, mencium Hajar Aswad. Karena Nabi melakukannya, ya itu sunnah. Sunnah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, jadi bukan Hajar Aswadnya yang mengampuni dosa dan seterusnya, tapi sunnahnya ini kemauan kita. Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, mencium Hajar Aswad, bukan mencium batu hitam. Gak ada batu hitam itu. Oke, jadi siapapun di luar sana membuat istilah-istilah, saya akan luruskan. Kalau ngeyel, saya hajar. Setuju teman-teman ya? Kalau siapapun membuat istilah-istilah di luar istilah Islam, kita edukasi. Tapi kalau masih ngeyel, kita hajar. Setuju? Setuju, Gurunda.
Oke, Lisnawati, selamat pagi. Lisnawati, selamat pagi. Monitor sekali lagi, Lisnawati, selamat pagi. Baik. Regetan, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang. Islam atau Kristen Bang? Islam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Belum ada sih, mau mendengar aja dulu. Gimana Bang? Belum ada Ji, sebentar mau dengar-dengar aja dulu. Oh, oke. Arisda, selamat pagi. Selamat pagi Bang. Maaf, Iya. itu kepencet permintaan Bang. Saya muslimah, diturunkan saja Bang. Ya, kepencet permintaan Bang. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin ke Bang Endi Selebes atau Guru Dajuma atau Stadium Pratama, silakan. Tidak ada Bang. Jadi apa? Kepencet tadi Bang. Kepencet permintaan naik. Oh, iya. Ya. Oh. Sedang menyimak. Ya, maaf Bang, diturunkan saja. Dan saya bangga ternyata memang banyak mu'alaf di Eropa. Gitu saja Bang. Jadi Tapi Ibu setuju ya hari mualaf sedunia? ya setuju. Tapi untuk perayaan perayaannya tidak berbarengan dengan itu Natal gitu. Tapi saya setuju dengan adanya Hari Mu'alaf sedunia. Bangga gitu. Gitu Bang. Tapi Bangga. para mualaf ini mendeklarasikan maunya tanggal 25. Mualafnya yang mau dong. 25. Oh, tanggal 25. Ya, boleh. Karena apa ya? Tanggal 25 Desember sendiri bukan tanggal apa? Kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih bagi Kristen ya. Karena kelahiran Dewa Matahari gitu. Kata Bang Zuma. Jadi ya saya setuju juga. Setuju. Oke, makasih. Ya, Mbak Arisda ada di mana posisinya? Di Indonesia atau di luar negeri? Oh, di Indonesia Bang, di Jawa Tengah. Kalau di luar negeri 6 tahun sudah pulang bekerja. Sudah pulang ya, sudah finish kontrak. Jadi sekarang Dari Belanda ya? ini apa? Oh enggak, hanya di situ aja di Hong Kong. Ya, Oh, di Hong Kong. iya biasa mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Iya, udah pulang nih. Ya, Woi, bisa gue ajarin gue nanti berbahasa Inggris ya? Abang pasti sudah lebih fasih, sudah lebih pandai. Obat elit kali ini. Thank you. Kalau saya ingin bahasa Arab Bang, yang belum bisa. Oh, oke. Karena sekolah umum tapi suka ikut kajian. Ya, termasuk kajian-kajian Islam di Komal-Komal ini. Dan suka naik di Komal Kristen tapi bertengkar. Jangan naik lagi ke Komal. Jangan naik lagi ke Komal. Jangan. Baik. Iya ya, baik. Ya, demikian Bang, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Arisda. Dan tetap ini Bang Mbak. Ya, dalam membela Islam dari hujatan orang-orang kafir ya. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Aswad, selamat pagi. Woi, rokok gua habis woi. Ini masih banyak nih, Guru ini masih banyak sekali nih yang antri nih. Gimana ini? Halo, assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam Bang Aswad. Silakan Bang Aswad. Iya Bang, alhamdulillah. Ini Bang, terus stop dulu. Teman-teman muslim yang naik. Kalau setuju dengan Hari Mualaf sedunia, habis mengucapkan salam, ucapkan Hari Mualaf sedunia. Kalau setuju, itu syaratnya kalau naik, silakan. Baik. Ya, saya informasikan ya buat saudara-saudara muslim yang naik, yang mau mengucapkan salam kepada guru-guru kita juga jangan lupa tolong bawa pesan bahwasanya ketika memang sepakat dengan Hari Mualaf sedunia tanggal 25 Desember, maka silahkan utarakan passwordnya. Ucapkan selamat Hari Mualaf seluruh dunia tanggal 25 Desember. Lanjut Bang Aswad. Ya, silakan Bang Aswad, apa yang mau disampaikan? Silakan.
selamat hari mualaf sedunia. Selama ini saya alhamdulillah sering mengikuti ini walaupun di YouTube ya Bang, secara nggak langsung atau gimana. Ini alhamdulillah sangat mengedukasi Bang ya. Karena posisi saya juga Bang ada di kantong tersebut Bang. Dan insya Allah saya ingin bergabung dengan Yayasan API Jabo untuk DPW Bekasi Bang nih. Demikian Bang, mungkin untuk semuanya. Mohon maaf ya. Di Terima follow kasih. aja hostnya, di follow Baik. hostnya Bang. Di follow hostnya. Di follow hostnya atau sampingnya host DM itu saya, Kak Bang. Sisri. Di DM-nya, DM di saya, DM ke Bang. Kak Sisri aja. Langsung ke Kak Sisri ya, ke Kak Sri itu. Kasri yang 122 ya. Yang ada tulisan Cina itu. Oh iya. Insya Allah nanti ya saya akan DM. Kalau boleh informasi di Bekasinya di mana Mbak? Waduh. Saya Sumarekon. Aduh. Nanti Oh, DM aja Sumarekon. apa link pendaftaran maksudnya. Kalau saya di bola kapal Bang. Bang Di Hendi bola kapal. hati-hati Bang. Bang Hendi hati-hati nanti keduluan loh. Ya sama ke di Bekasi kok. Di bola kapal aku Bang di Tambun. Saya di Kampung Sawah Bang. Oh, saya di Tambun Bang. Tambun Tambun ini Bang, poolnya ini loh, pool bis. Iya, Abang Kampung Sawah tahu kan? Tahu Kampung Sawah Bang. Tahu yang besok juga rame di TV tuh acara Ya, masuk 25. Masuk kabupaten itu Bang. Iya. Oh, kota, mohon saya izin kota. ngantri ya yang di bawah ya, sabar ya. Ya lanjut. Oke. Mungkin demikian ya Bang ya. Silahkan teman-teman yang lain yang Baik, alhamdulillah Bang Afwa, mengucapkan Bang sekali lagi. Azwan, ya syukran atas supportnya ya Bang. Ya, Azwan. alhamdulillah. Ya, oke. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya MDK selamat pagi. Akan diturunkan ya Bang ya. Baik. MDK selamat pagi. MDK selamat pagi. Oke, Tommy selamat pagi. Selamat pagi abangku. Islam atau Kristen mohon maaf. Islam. Assalamualaikum Bang Tommy. Password langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bang. Selamat Hari Mu'alaf sedunia 25 Desember 2025 dong. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan Bang Tommy, silakan ke guru-guru kita. Ya sedikit. Saya memang nunggu momen nih. Dari musim yang naik kan. Terus terakhir dari Bang Andi, kalau muslim naik silahkan, tapi harus paspor. Nah ini yang saya tunggu-tunggu. Saya tuh memang pengen mengucapkan selamat Hari Mu'alaf sedunia malam ini Bang, tapi nunggu momen. Nah, udah momen maka saya naik. Itu loh Bang Andi. Ya. Suara Lampung nih kayaknya nih, suara Lampung nih. Bang Asem. Masih paham juga Bang Andi. Paham lah. Di Palampung nih ya. Di Kota Bumi. Kota Bumi nya Pring Sewu ya. Oh, Lampung Selatan. Pring Sewu ya, Pring Sewu. Lain Lampung Iya. Selatan. Oh, lain. Iya. Oke lah. Iya. Kalau aku oke. di Waikambas. Itu Waikambas. Saudaraku banyak di sini. Udah gede-gede saudaraku di sini udah pada tidur tapi. Oh ya gajah itu. Oke. Cukup Bang Tommy, ada lagi? 10 detik aja, 10 detik Siap, aja. lanjut. Artinya
Bang Hos dari Pringsewu, saya dari Kota Bumi. Kita sama-sama satu Lampung di bawah naungan Ustadz Alif ya. Sama-sama satu Provinsi Lampung. Ya insya Allah kapan ada acara sih di Provinsi Lampung ini pertemuan gitu. Saya rasa Insya Allah dari Kota secepatnya. Bumi itu sekarang nggak jauh berbeda sih. Paling ongkosan sekitar 30.000 nyampe sih di Bandar Lampung kan. Insya Allah. Saya mah lahir kecil besar di Lampung, cuman kan saya stay-nya di Tangerang, abangku, di Polres Pelawat. Begitu. Siap. Ya oke lah kalau gitu saya turun bergantian. Yang jelas malam ini saya mengucapkan selamat selamat Hari Mu'alaf sedunia. Saya setuju 25 Desember ditetapkan sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Saya tidak Masya Allah. Syukran. Oke, selanjutnya turunkan host. Iya Pak Bayu. Oke. Bang Andi, sehat ya Bang Andi ya. sama-sama Bang Tommy. Ya, terima kasih banyak. Aku dulu pernah ketemu dia ini di Bukit Kemuning. Oh, di Bukit Kemuning ya? Oh iya, dekat sama Kota Bumi itu, Tapang, Kota Bumi itu, Guruda. Izin saya lanjutkan, Guruda. Ini banyak banget yang ngantri di bawah ini karena mau ngucapin selamat Hari Mu'alaf sedunia ini, Guruda. Ya urusin Bang lah Sony, itu. selamat. Siap, Guruda. Malam. Ya, Bang Sony, Islam atau Kristen? Kristen Bang. Kristen, baik. Oke, sebentar ya. Stay dulu ya, sebentar ya. Siap, Bang. Jum, Siap. Selamat pagi. Bang Jumsah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Saya dari Malaysia nak ucapkan selamat menyambut Hari Mu'alaf sedunia. Masya Allah, syukran abangku. Oke, baik. Ada lagi Bang? Saya nak ucap lagi satu. Terima kasih sila, kepada sila, Bang. api. Sila. Terima kasih kepada api. Kalau tak ada api, kalau Indonesia dimurtadkan, Malaysia pun dalam masalah. Malaysia Kalau pun di dalam Malaysia bahaya. tuh ya apa ada di Malaysia apa ada tentara di Malaysia? Ya? Di Malaysia ada tentara. Ada apa? Tentara. Ada tentara. Ada. Ada. Askar. Ada Bang. Oke. Bang Andi. Kalau Bang Zuma nak datang Malaysia, datang saya boleh sedia homestay. Kita bayar. InsyaAllah. Pulau Pinang. Saya di Pulau Pinang. Rencana memang ke Malaysia semua, tim api mau ke Malaysia nanti. Sini Bang Adi. Sini ramai baik. Sini ramai orang Medan. Kebanyakannya Kristian. Banyak kat hotel semua. Dari Medan. Staff saya pun ada 5 orang hotel. Ya, yang penting kan hidup berdampingan dengan damai. Gitu. Ya, dia orang kerja dengan saya, dia orang baik saja, kerja kuat saja. Cuma kadang kesian tengok kerja teruk kan. Tapi apa ada hantu di Malaysia kah? Apa ada hantu di Malaysia ada? Ada lah hantu ada. Oh, ada. Hantu mana pun ada. Di mana pun ada hantu. Kuntilanak apa pocong, Bang? Hantu di Malaysia kuntilanak apa pocong? Ya. Kuntilanak apa pocong? Hantu di Malaysia. Oh, pocong. Sama, iya, dua-dua ada. Oh ya. Okay, salam kat Abang Zuma. Oke, siap. Oke, saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Abang. Bang Hamid, selamat pagi. Selamat pagi Bang Hamid. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegedean ya, Guruda? Ya, gede banget. Cek. Ya Allah. Ini sudah belum, Guruda? Tepuk tangannya nggak usah dulu. Ya, terus. Oh, siap. Ya, Bang Hamid, ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya. Mau kirim salam aja buat Bang Andi nih, Bang Andi Selebes sama Pak Sugi, sama juga
terutama sekali sama khususnya buat Bang Juma dan Bu Yuni Uripa gitu. Udah lama nih saya kepingin mau ngobrol juga gitu. Oke lah, salam itu aja, saya menyimak aja nih Pak. Selamat Hari Mualaf Sedunia. Masya Allah. Ya. Semoga Oke, terima kasih banyak. semoga api tetap jaya dan Sabang sampai Merauke. Saya dari Medan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Sony, Bang saya Sony nyimak pilih aja, Bang. monitor. Bang, ya siap Bang, masih ikut. Cek ada suara nggak? Ada Gurunda. Ya, Bang Sabar, Bang Handi, Kanda, aku izin dulu ya. Dari tadi aku tengok salamnya untuk Bang Zuma sama Kanda Handi aja, aku nggak ada. Udah turun aja lah aku. Karena dikira abang udah tidur kali. Oke Bang, Udah sampai, saya Kak? izin Tidak? turun. Iya, sampai Mbak ini. Baru ambil laundry. Oh, masih di jalan, Pak, udah nyampe? Udah nyampe. Oh, alhamdulillah, aman. Besok insya Allah pagi-pagi mau langsung ke acara teman-teman API Jabodetabek untuk santunan mu'alaf di Jagakarsa, Jakarta Selatan insya Allah. Ya, kalau saya bisa ikut, aku nebeng ya, kalau bisa ya. Siap Indah. Ya oke. Ya terima kasih banyak Bang Hamid ya. Bang Sony, ada yang mau disampaikan Bang Sony? Sama-sama Bang. Ada Bang. Mohon izin turun saya Bang. Oke baik, siap. Iya Bang, ada topik lagi. Nah itu bikin kaya katanya tuh. Dihitung. Ya silakan Bang Sony. Oke, baik. Salam semuanya buat kawan yang di room ini. Terima kasih banyak. Yang pertama, boleh nggak aku minta penjelasan apa alasan sih di 25 Desember 2025 ini ditetapkan Hari Mualaf Sedunia? Bisa jawab Pak. Ya. Muslim apa Kristen Abang? Kristen Bang. Oh ya. Jadi pada dasarnya itu para mualaf ini mereka sendiri yang mendeklarasikan dirinya di tanggal itu. Kenapa demikian? Karena biasanya mereka ini sebelum mualaf mereka merayakan seperti yang Abang rayakan. Dan supaya mereka menghilangkan masa lalunya, melupakan masa lalunya, ya diikrarkan pada hari itu saya tidak Natalan lagi karena saya sudah mualaf. Itu sih kira-kira sejarahnya ya Bang. Nggak ada maksud lain kok, nggak ada tendensi apa-apapun. Jadi mualaf ini tanggal 25 tidak Natalan lagi karena dia sudah mualaf di tanggal itu. Itu Bang kira-kira sederhananya bahasanya. Silakan. Ini yang satu berisik siapa sih? Itu Bang, Sony. Oh oke. Gini Bang, pertanyaan saya gini Bang. Ini kalau permisi ya Bang, boleh bertanya ya? Enggak apa-apa. Oh, oke siap. Gini Bang, maksud gini, yang menentukan bahwa ini sedunia Bang, bukan se-Indonesia nih. Ya, berarti fatwa yang dikeluarkan siapa Bang yang berkuasa nih untuk sedunia nih? Indonesia apa? Kesepakatan seluruh mualaf seluruh dunia. Kapan Bang itu deklarasi? Mulai dari tahun 2018. Hah? Mulai dari tahun 2018. Kapan tuh Bang? Di mana? Pertama kali dicetuskan itu di Makassar. Yang dihadiri? Dihadiri oleh seluruh mualaf. Mualaf yang mana dulu Bang? Jangan seluruh mualaf Bang. Ya masa harus laporan sama kau Bang? Ini Bang. Anda ini bertanya tapi Indonesia. Abang tanya dikasih jawaban kok Abang ngeyel? Bukan Bang, gini aku bilang. Ya kalau sudah dikasih jawaban sudah, jangan gini-gini Bang. Oh gitu ya Bang. Sudah Bukan, selesai Bang. gitu loh. Abang kan bertanya.
Iya. Apa kan bertanya, apalagi yang mau ditanya gitu loh. Biarin saya layanin dia, nggak apa-apa. Sepanjang dia nggak menghujat, nggak apa-apa. Apalagi bang? Aku kan bertanya. Saya kan udah jawab. Gini dulu bang, abang dengar dulu baru. Kanda izin aku tanggapi Kanda. Mangga. Ya silakan bang Sony. Ya, maksud gini aku bang. Statement abang kan ini hari mualaf sedunia, oke? Ya. Sepakat? Ya. Sepakat nggak? Iya, conge. Oke. Oh. Nah, pertanyaan saya gini bang. Dikatakan tadi abang dari tahun 2018. Ya. Nah, pertanyaan saya ini sedunia nih bang. Ya. Kira-kira negara mana saja yang menghadiri bahwa terjadinya kesepakatan antara Hari Mualaf Sedunia ini terjadi pada 20 Desember, Pak? Negara apa saja, Bang? Aku jawab ya, Bang. Dipasang Ya, baik-baik, siap. Bang ya. Ya. Jadi di Mualaf Sedunia itu dipercayai oleh teman-teman Muslim itu dalam rangka strategi. Teman Muslim yang mana, Bang? Ngomong Dengar begini, dulu Bang. lah. Hele. Nggak boleh teman Muslim, Bang. Udah kau dibawa. Ya kau dibawa dulu kak. Soalnya kamu kayaknya nggak bisa mendengarkan orang bicara ya. Kau naik ini nggak bawa kuping, tapi mulut doang. Kau dibawa dulu, simak di bawah. Setelah dijelaskan baru kau naik lagi. Silakan. Ya gimana? Orang mau jawab dipotong, mau dijawab dipotong. Apa sih? Kalau kalian mau diskusi, kita diskusi baik-baik. Jangan mau dijawab kalian kejang-kejang. Ya wajar dong kita naikkan intonasi. Kalian setiap kali dijawab dipotong. Mau dijawab dipotong, dijawab dipotong. Apa lagi ini? Ya. Jadi ketika teman-teman Muslim yang berada dalam konteks atau ranah diskusi lintas agama, dalam hal ini teman-teman Arimatea, kemudian disusul ya kawan-kawan API, maka dalam rangka mengapresiasi para mu'alaf ini, maka mereka mengadakan berisik ini. Ya, mengadakan hari mu'alaf sedunia. Ini penamaan sedunia itu bisa kami ganti hari mu'alaf sealam semesta bisa. Hari mu'alaf se-Jabodetabek bisa. Karena hukum asalnya mubah. Karena nggak ada seorang muslim pun yang mengadakan hal seperti ini dalam rangka ta'abbudan, dalam rangka beribadah kepada Allah, nggak ada. Ya. Jadi hal yang sifatnya mubah keliru kalau Anda tanya di mana dalilnya. Oke. Justru ketika Anda melarang hal yang mubah, nah kami yang tanya mana dalil larangannya. Kenapa? Karena hukum asal dalam perkara yang mubah, muamalah yang mubah, itu al-aslu fiha al-ibahah. Hukum asalnya adalah mubah, boleh dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalkan pun nggak dapat dosa. Oke, itu hukum asalnya. Jadi kalau kalian mau melarang, teman-teman Kristen mau melarang, silahkan kalian datangkan dalil larangannya dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Itu poinnya. Jadi tolong dipahami itu. Kalau kalian tidak paham, bertanya. Ketika kalian bertanya, maka kami akan menjawab dengan ilmiah, dengan jawaban yang sesuai dengan data yang kami miliki. Seperti itu. Itu ilmunya di situ. Silakan, yang mau naik bantah silakan. Naikkan lagi. Inggris banyak mualaf kita di Inggris. Saya sering ketemu para mualaf di Inggris. Kita kan ada API internasional. Bahkan udah pernah ke Indonesia, Bro Hijab dan teman-temannya gitu ya. Jakir Naik gitu ke Indonesia. Mereka semua mualaf. Mereka setuju dan mengucapkan hari mualaf sedunia. Dari Amerika Serikat juga ada. Bagaimana Masjid Imam di Amerika Serikat di Maryland, terus kemudian di Belanda, Jerman dan kawasan Eropa.
Para mualaf mereka setuju semua. Ikrar bahwa tanggal 25 Desember hari mualaf sedunia. Itu. Gak percaya? Ya, nasib lu, derita lu kalau lu gak percaya. Kenapa? Di kawasan Eropa banjir mualaf. Apalagi di Indonesia. Kira-kira begitu. Jodume. Silakan naik bang, dinaikkan aja Jodume itu. Tenang aja, nggak akan dikeroyok di sini. One by one sama saya sini yuk. Anda kan ngaku Muslim. Silahkan naik di sini, pertanyakan, kita diskusi baik-baik. Silakan. Kita terbuka kok. API itu terbuka. Yang mau berdiskusi dengan baik, by data, silahkan naik. Ya, yang perlu kalian catat, khususnya buat teman-teman OTEN, ya, API itu bukan yayasan atau organisasi ecek-ecek. Ya. Kalian mau diskusikan hal ini secara ilmiah, ayo kita diskusikan. Kita buktikan siapa yang di atas ilmu, siapa yang di atas angan-angan. Kalau cuma typing di bawah ngapain? Silakan Ojo Dume naik. Kita screening dulu, benarkah Anda Muslim atau bukan, baru kita lanjut. Naik bang. Wah, langsung hilang dia dari line. Langsung hilang dia. Wah, langsung hilang teman-teman. Ya, lanjut Bang Saber. Oke, siap Gurunda. Izin saya sapa dulu yang baru bergabung. Shadow, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Allahu Akbar. Nah, ini ada yang mau saya tanyakan. Saya ada lihat di YouTube ya, itu Pendeta Gilbert ternyata udah sampai ke telinga dia kan tentang hari mualaf ini. Nah, tanggapan apakah API juga akan menanggapi atau gimana gitu loh? Apa nih? Kira-kira gitu Bang. Aku nggak terlalu dengar mau apa kayak seperti diulang Bang, apa maksudnya? Ini kan saya ada lihat di YouTube Pendeta Gilbert itu membahas tentang ini hari mualaf ini kan, hari mualaf sedunia ini dalam itunya pidatonya lah di gereja, bilang mualaf kalian mualaf muntah kayak mualaf perak kayak katanya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, tanggapan dari API seperti apa atau tidak ada tanggapan sama sekali? Itu aja sih. Tanggapan saya, Pendeta Gilbert blow on. Udah Bang, saya jawab. Pendeta Gilbert blow on. Assalamualaikum. Ntar dulu Bang. Waalaikumsalam. Tanggapan saya Bang ya, Pendeta Gilbert blow on. Itu, udah Bang, saya jawab ya. Oke, guru-guru semua. Ya, terima kasih. Karena aku bisa tanggapi nggak Kanda? Ya kamu udah mewakili blow on dia. aku pengen juga tanggapi. Bang, sampaikan ke Pendeta Gilbert ganti sempak. Itu aja Bang. Kurangi perpuluhan. Kasihan jemaatnya. Ya udah itu aja mungkin pertanyaan saya. Izin Bang Sado, saya juga nitip pesan satu ya. Sampaikan kalau abang bisa tapping atau bisa naik, sampaikan sama Pendeta Gilbert. Kalau memang mau diskusi, ditunggu di room API Jabodetabek. Yes. Oh, itu saya cuma. Ya, mungkin itu kira-kira pertanyaan saya dan mudah-mudahan guru-guru Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saja sih kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Projo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Iya, izin saya berbicara. Sebentar ya Bang Dante ya. Sabar ya Bang Dante. Ya mau ngucapin aja Pak, selamat hari mualaf sedunia. Kebetulan saya juga, istri saya seorang mualaf gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah, adik-adik ipar saya juga udah mualaf, tinggal lagi orang tuanya yang masih Nasrani, masih Katolik. Jadi istri saya selalu bertanya gini, Pak Guru Undangan, itu, halo? Ya. Ya lanjut Bang, lanjut Bang. Terhubung ya. Kira-kira nanti secara pemerintah ada nggak ya kemungkinan itu di tanggal 25 itu kan kalau di kalender selamat hari Natal gitu, dengan harapan istri saya kan mudah-mudahan nanti di kalender tanggal 25 itu tanggalnya bukan hari Natal lagi, hari mualaf sedunia gitu. Enggak arah ke sana, enggak mungkin masuk nomenklatur, enggak mungkin. Ini hanya kesepakatan kita saja. Bagi yang mau, enggak sampai ke sana Bang. Iya, makasih atas ininya. Cuma itu aja sih Pak, hanya nanyakan itu kan. Salam kenal semua, salam kenal buat semua lah dari Riau ini Pak. Iya Pak Rojo, makan lagi Pak. Salam buat keluarga di sana ya. Iya Pak. Baik, makasih. Iya itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dati silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada yang ngorok. Engki yang ngorok turunin. Siap. Iya, assalamualaikum. Kebetulan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. temanya adalah mualaf. Saya juga seorang mualaf. Ya, ada yang mengungkapkan mualaf itu dilembutkan hatinya. Iya, namun kami sebagai mualaf meyakini bahwa sesembahan kami satu-satunya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Musa dan Isa Al-Masih. Ingatlah Israel bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Dan kami meyakini sebagai mualaf bahwa kitab suci kami adalah Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya, dan Al-Quran ini telah menjadi pedoman bagi individual, grup, dan bangsa. Dan juga kami sebagai mualaf searah dengan apa yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelum Muhammad SAW. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa atau Yesus Kristus pada Lukas pasal 2 nomor 21, Yesus disunat. Bahkan juga Matius pasal 4 nomor 2, Yesus puasa. Tapi setuju ya, hari mualaf sedunia itu tanggal 25 Desember. Setuju ya? Apa tidak? Iya, setuju. Oke, lanjut. Ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, Yohanes 17 ayat 3. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya. Dan ini juga terkandung di dalam Al-Quran. Ya. Jadi seorang mualaf itu sebetulnya dia tidak pernah meninggalkan Bible dalam teks asli. Seorang mualaf itu tidak pernah menyangkal apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Terutama juga seorang mualaf itu adalah pengikut Yesus yang sejati. Karena kami sering dibuli, sering kami difitnah,
mereka mengatakan Anda telah menghujat Yesus, Anda telah meninggalkan Yesus. Dan bukan hanya saya yang mendapat ya bully seperti itu, tetapi semua para mualaf. Namun dengan fakta yang ada, sebetulnya para mualaf itu ya tidak pernah memfitnah para nabi, tidak pernah menyangkal apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Ya, dengan jelas kami mendukung semua program yang telah dilaksanakan oleh API, terutama kami mengakui bahwa tanggal 25 Desember itu ya adalah Hari Mualaf Sedunia. Oh, terima kasih. Oke, ya, terima kasih ya. Ya, Bang. Hal yang saya ingin sampaikan, ini adalah akun saya yang terbaru. Karena akun lama saya sering kena tombak. Jadi jika berkenan mohon kita saling follow, saling mengikuti. Ya, oke, baik Bang. Ya, minta tolong dibantu di follow ya Bang. Buat saudara-saudara semua ya, Bang Dante ya. Oke. Ya, Bang Salam. Selamat pagi. Bang Salam, selamat pagi. Monitor Bang Salam, selamat pagi. Mohon izin guru-guru, masih mau tetap dilanjut ataukah mau pada istirahat dulu karena besok ada aktivitas? Bang Damir dulu, Bang Damir ada yang mau disampaikan Bang Damir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Damir. Terutama saya mengucapkan selamat Hari Mualaf Sedunia. Salam kenal semuanya untuk Bang Andi, Ustadz Dio, dan Gurunda. Cuma insya Allah diberkahi umurnya, dimudahkan segala urusannya, yang selalu berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran urusannya. Sedikit saya mau ngasih pemasukan sedikit kalau toh memang diterima. Saya setuju dengan Ustadz Dio kalau toh bisa merayakan Hari Mualaf Sedunia itu, kita mengusulkan diperbesar lagi. Contoh kita merayakan di tempat yang terbuka, contoh umpama di Monas kayak gitu, terus pakai layar lebar sambil dakwah, kan itu termasuk untuk menarik tujuan dakwah, kan gitu. Siapa tahu ada oten-oten yang awam kan bisa tertarik, ternyata meriah kan gitu, bisa tertarik, bisa hadir. Siapa tahu langsung bersyahadat di tempat itu. Itu pemasukan saya. Terima kasih guru-guru kita luar biasa. Insya Allah Allah mudahkan segala urusannya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bangku. Mohon izin Guru Nda, Ustadz Dio. Iya, karena besok kayaknya ini guru-guru juga banyak aktivitas ini. Guru Nda juga besok acara kan penuh. Mohon izin ini mau dilanjut atau bagaimana? Ya, kalau mau istirahat kita istirahat aja dulu. Ya, kalau saya sih mau sampai pagi nggak ada masalah Guru Nda. Cuman yang saya pikirkan malah guru-guru ini besok kan jadwalnya penuh, gitu. Iya. Iya. Jadi kayaknya kita istirahat dulu ya Guru Nda ya. Iya, boleh. Insya Allah. Ya, baik. Ya, mohon izin Guru Nda ditutup supaya kita ini apa namanya dapat sesuatu yang memang bermakna lah ya, dari Allah itu kita dapat lindungan ya kan. Terus doa-doa dari guru-guru ini insya Allah
menambah kami itu jadi tambah semangat begitu. Enggak dilanjut guru. Ya, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan dan kepada semua teman-teman yang turut berpartisipasi meramaikan Komal ini, dari para narasumber, guru-guru kita, senior-senior kita, dan teman-teman yang ada di bawah, yang typing-typing, yang tap-tap layar. Semoga apa yang kita lakukan di sini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti, menjadi saksi nyata bahwa kita punya andil dalam membela Islam dan kaum muslimin. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keistiqomahan kepada kita semua, dan khususnya bagi para teman-teman mu'alaf, semoga istiqomah di atas keislamannya. Amin. Selalu dijaga, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi mereka dari berbagai makar, dari berbagai macam cobaan, agar mereka selalu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kami doakan untuk kita semua yang ada di sini, semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk meraih khatimah di akhir kehidupan kita. Amin. Amin. Ini dapat kami sampaikan, kami dari API Jabodetabek izin pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Kalau ada benarnya itu semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika ada salah dan keliru itu semua datang dari Oten. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dan maafkan kesalahan dan dosa kita. Amin. Dengan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kata iblis itu bro. Oke, saya buka. Kita buka. Kamu pencobaan di padang gurun pernah ayat berapa bang? Pencobaan di padang gurun. Lukas, Coba Lukas iblis itu loh. 4:67. Lukas 6. Lukas 4:67. Iya, Lukas 4:67, 6 sampai 7 itu. Lukas 4 ya. Lukas 4. Oke, Lukas 4 ayat 6. Oke. Ini kata iblis. Ini kata iblis ya. Kata iblis kepadanya, kepada Yesus. Betul ya? Kata iblis kepada segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, kata iblis kepada Yesus. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, ini kata iblis kepada Yesus ya, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Apa kata Yesus? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Poinnya, apakah Yesus ini menerima ketika iblis menyuruh menyembah? Ketika iblis menyuruh Yesus untuk menyembah iblis, tentu tidak. Dia menolak. Betul? Karena begini ya, terus jadi mengapa mengapa di Matius 28 tadi Anda mengatakan iblis yang memberi, sedangkan di ayat 4 Yesus itu menolak? dengarkan dulu. perkataan Tapi kan iblis. yang punya kuasa siapa itu? Yang punya kuasa ya Bapa. Perasaan tadi dia baca sendiri deh. Yang mana bang? Yang mana? Yang tadi kau baca. Oke, ini ya. Kita pelan-pelan lagi bro. Jikalau engkau menyembah aku, kata iblis, jikalau engkau menyembah aku. Jikalau engkau menyembah aku, berarti belum Yesus mau kan? Jikalau engkau menyembah aku, kata iblis kepada Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepada iblis ya, ada tertulis, engkau, katanya kepada iblis, harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti di sini Yesus tidak menerima. Sedangkan di ayat yang lain pun ada ini. Gigi Mardan,
sekaligus berarti di situ Yesus punya Tuhan kan? Yesus punya Bapa. Baca lagi lah. Iya punya Tuhan kan? Berarti Yesus menyembah kepada Tuhan kan? Bukan menyembah kepada diri itu gini sendiri. loh Bang Ewin. Bang Ewin. Iya. Poinnya itu yang di Matius 28 itulah iblis. Di situ di Lukas 4 nomor 6 itu Yesus itu tidak menolak. Pokoknya di situ tidak ada penolakan di situ. Paham nggak maksudnya? Tidak ada di sini Yesus itu menolak itu. Yesus nggak ada menolak, nggak ada. Yesus itu Nggak ada penolakan di situ, mana ada? Nggak ada Mardan, mana? Bahkan Yesus menyuruh iblis itu menyembah Tuhannya Yesus. Oke, saya tunjukkan Bukan ayat menyembah Yesus ya. Nggak dengerin dulu. Yesus menjawab di situ. Kalau memang Yesus itu Tuhan untuk disembah, kenapa nggak dia bilang pada iblis, "Hai iblis, kau sembahlah aku adalah Tuhanmu," gitu. Kenapa Yesus menyuruh iblis untuk menyembah Tuhan gitu? Tuhan yang dia sembah juga gitu. Yaitu Mardan. Nggak, udah. Kamu buka Matius. Kamu buka Matius 4 ayat ke 9 sampai 10. Kita baca pelan-pelan ya. Matius 4 9 sampai 10. Dan berkata kepadanya, iblis berkata kepada Yesus, dan berkata kepada, semua itu akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah aku, kata iblis. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan. Loh, ini ayat yang tadi.